Norma Risma dan mantan suaminya Rozi terus meluas hingga detik ini. Terlebih saat Norma Risma menjadi bintang tamu di podcast Dendy Sumargo hingga menyeret sang aktor. Pria yang akrab disapa Densu itu dilaporkan kuasa hukum Rozi ke Polda Banten atas kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Tak ingin persoalan ini semakin rumit, Dendy Sumargo pun memberikan kesempatan pada Rozi untuk memberikan klarifikasi di podcastnya. Karena menurut Densu, dalam podcast mereka, Norma tidak menyebutkan dengan jelas identitas Rozi. Perempuan itu hanya menyebut inisial. Densu meminta Rozi untuk menghubunginya dan melakukan klarifikasi di tayangan YouTube-nya seperti Norma. Dendy Sumargo pun berpesan kepada mantan suami Norma ini bahwa melaporkan dirinya dinilai hanya akan menghabiskan uang saja. Tidak hanya itu, sang aktor juga meminta Rozi untuk membiarkan Norma melanjutkan hidupnya. Densu juga justru memperingatkan balik pihak Rozi untuk bersiap-siap jika suatu saat ada pihak yang menyerang mantan Norma itu. Seperti diketahui, Norma Risma menceritakan kasus perselingkuhan suami dengan mertua di kanal YouTube Dendy Sumargo. Karena itu, Rozi Zai Hakiki melaporkan Norma Risma dan Dendy Sumargo ke pihak kepolisian. Pasalnya, pria itu merasa dirugikan usai aib dibongkar yang tidak sesuai kebenarannya. Namun belakangan, Kabid Humas Polda Banten, Kombes Sinto Silitonga membantah adanya laporan polisi yang ditujukan Rozi kepada Dendy Sumargo. Pihaknya mengimbau agar Rozi dan pengacaranya, Jumadi, tidak menimbulkan ketegangan di publik terkait pernyataan laporan polisi itu. Menurut Sinto, kedatangan Rozi dan kuasa hukumnya pada Kamis 5 Januari lalu hanya untuk dimintai keterangan untuk melengkapi fakta-fakta hukum. Keduanya baru sekedar melakukan pengaduan. Pihaknya pun menegaskan penyelidik mengedepankan upaya persuasif sesuai edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021 terhadap potensi pidana pada kasus ITE, supaya proses penanganannya bisa diselesaikan dengan cara persuasif. Sebelumnya, Rozi juga telah melaporkan sang mantan istri Norma Risma karena perbuatannya membuat dirinya depresi. Rozi mengaku tidak bebas beraktivitas di luar rumah karena wajahnya yang sudah viral dan tersebar di mana-mana. Keluarga pria itu juga menyalahkan Norma Risma karena mengunggah persoalan perselingkuhannya ke media sosial. Pengacara kondang Hotman Paris yakin bahwa Norma Risma tidak bisa dijerat pencemaran nama baik karena memiliki bukti kuat. Meski begitu, Norma juga memiliki alasan tersendiri mengapa hingga kini belum melapor ke polisi atas kasus yang belakangan menimpanya. Hotman Paris membeberkan informasi yang ia sudah dapatkan saat ditemui di kawasan Sunter, Jakarta Utara, yang mengatakan Norma Risma memiliki bukti yang kuat untuk membongkar kasus dugaan perselingkuhan ibu dan suaminya. Bukti itu berupa surat keterangan dari kepala desa. Surat itu juga sudah ditangani oleh perangkat desa dan juga suaminya Rozi Zai. Tidak hanya itu, pengacara bergaya nyentrik ini juga mengaku Norma memiliki bukti-bukti lainnya yang dapat menangkis pernyataan Rozi. Sayangnya, Hotman Paris masih enggan membeberkan bukti-bukti tersebut. Dengan begitu, Hotman Paris mengaku siap menjadi kuasa hukum Norma Risma jika ia membuat laporan untuk suami dan ibunya yang diduga melakukan perselingkuhan. Namun, menurut Hotman, Norma masih mempertimbangkan untuk membuat laporan atas kasus dugaan perselingkuhan. Pasalnya, Norma tidak tega jika melaporkan sang ibunda. Sementara itu, baru-baru ini, Norma Risma disomasi oleh kuasa hukum mantan suaminya, Rozi Zai Hakiki, karena dinilai melakukan pencemaran nama baik kliennya. Namun Hotman Paris menilai Norma bisa lolos dari kasus tersebut bila nantinya dilaporkan. Pasalnya, pengacara kondang itu menilai kasus ini lemah apabila dibawa ke jalur hukum. Pasalnya, berdasarkan SK yang ada, kasus pencemaran
Nama baik akan gugur jika terlapor bisa membuktikan bahwa kabar yang ia sebarkan memang merupakan kebenaran. Sehingga seperti yang sudah ia katakan sebelumnya, Norma memiliki bukti kuat terkait perselingkuhan yang akan membuatnya menang. Kalau suaminya mantan suaminya benar-benar melaporin dia, ya mungkin dia akan berpikir lagi apakah akan membalas atau tidak. Tapi soal yang uang ratusan juta itu yang diminta Norma ke si suaminya itu, Norma nggak ada ratusan juta. 50, tapi ada 200 juta juga. Itu kan karena katanya waktu itu ada di dalam surat itu saya lihat itu penggantinya uang visum dan sebagainya. Karena ada dugaan apakah itu benar KDRT saya nggak tahu, tapi di surat yang ditandatangan RT itu ada kata-kata itu. Saya kira itu uang itu tidak ada kaitannya dengan viral perselingkuhan. Ya, viral. Saya selalu bilang pabrik dan hasil pabrik. Tapi komunikasi dengan Norma mungkin terakhir Norma. Tadi pagi saya masih telepon. Ngomong apa aja? Dia bilang ya dia untuk sementara dia status quo dulu, dia tidak akan menempuh upaya hukum mengenai berita viral. Dan dia menunggu dulu apakah mantan suaminya benar laporin dia atau tidak. Dan nanti sesudah dia dipanggil polisi, dia akan menentukan apakah dia akan ngebalas atau enggak. Tapi menurut abang dia sebutin itu nggak sama suami? Dia sudah nggak cinta sama suaminya, dia bilang udah nggak lagi. Setelah kasus dugaan prostitusi selesai, model Cynthia Alona tampaknya akan kembali berurusan dengan hukum. Ia mendapatkan somasi setelah melaporkan mantan kuasa hukumnya, yakni Fitriyanti Dian, atas dugaan pencurian barang. Fitriyanti Dian tidak terima dengan laporan itu dan menilai Cynthia Alona telah mencemarkan nama baiknya. Fitriani mengakui tidak tahu apa niat Cynthia Alona mencemarkan nama baiknya terkait kasus dugaan pencurian barang. Sebab selama dipercaya menjadi kuasa hukum, ia hanya menjalankan tugas sesuai dengan keinginan Alona. Dalam penanganan kasus, Fitriyanti mengakui Alona memintanya sambil memohon untuk mengosongkan semua perabotannya karena rumah akan disita oleh bank. Namun Fitriyanti tidak langsung mengiyakan. Ia mendatangi rumah sang model dan bertemu asistennya bernama Emma guna menanyakan lebih dulu dasar hukum atas pengosongan rumah. Sebagai kuasa hukum, Fitriyanti dan tim melakukan permintaan Cynthia Alona ini. Tapi tak disangka yang terjadi dirinya malah dituduh mencuri oleh mantan kliennya. Fitriyanti sempat disindir Alona atas barang-barang mewah yang dikenakan. Diyakini adalah barang milik mantan model majalah dewasa itu. Karena tidak terima dituduh mencuri, Fitriyanti Dian melayangkan somasi kepada Alona. Ia ingin mantan kliennya itu meminta maaf dan meluruskan tuduhan pencurian barang terhadap dirinya. Fitriyanti mengaku mengalami kerugian material dan imaterial atas apa yang dilakukan Cynthia Alona. Sebagai informasi, Cynthia Alona menyambangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Fitriyanti Dian atas dugaan pencurian pada Agustus 2022 lalu. Model itu menduga mantan kuasa hukumnya telah melakukan pencurian barang-barang pribadi miliknya. Pencurian berlangsung di kediamannya yang berada di kawasan BSD Tangerang ketika ia tengah terjerat kasus prostitusi. Barang-barang yang diduga telah diambil mantan kuasa hukumnya seperti tas branded dan beberapa furnitur. Atas kejadian tersebut membuat Cynthia Alona merugi hingga ratusan juta rupiah. Selain itu, ia menyayangkan sikap mantan kuasa hukumnya yang tidak sesuai dengan kode etik sebagai pengacara. Kita menuju informasi berikutnya. Tribuners, Aldila Jelita kini mulai sering membagikan momen saat dirinya bersama anak-anak menemani Indra Bekti di rumah sakit. Namun terbaru ada yang membuat Aldila terkejut, pasalnya sang suami tiba-tiba membaca doa berpergian dengan mata terpejam. Dari video yang dibagikan Aldila Jelita, terlihat Indra Bekti sudah bisa berinteraksi dan bercanda bersama kedua anak mereka.
Terlihat juga momen anak-anak Bekti membantu menyuapi sang ayah. Aldila juga mengatakan melarang sang suami yang masih suka memikirkan pekerjaannya. Anak-anak mereka pun turut menanggapi ucapan Aldila dengan tertawa. Lalu tiba-tiba Aldila Jelita dikejutkan saat Indra Bekti yang tiba-tiba membaca doa untuk berpergian atau ketika naik kendaraan. Mendengar itu, Aldila pun bertanya pada Bekti ingin pergi kemana. Indra Bekti menanggapi pertanyaan sang istri hanya dengan tertawa. Beberapa saat kemudian, Indra pun menjelaskan keinginannya untuk berpergian. Di video itu pun Aldila meminta untuk tidak begitu serius dengan perkataan Bekti yang kadang masih berbicara melantur. Sementara Indra Bekti kembali merespons dengan hanya berdeham dengan mata terpejam. Aldila pun menjelaskan alasan Indra Bekti terus memejamkan matanya. Menurutnya, sang suami saat ini masih belum bisa membuka mata karena silau. Lebih lanjut, dalam story Instagramnya juga, Aldila memperlihatkan kondisi sang suami pada pagi tadi, Senin 9 Januari 2023. Dalam video itu terlihat layar monitor yang memantau detak jantung dan tensi Indra Bekti. Kemudian Aldila memperlihatkan sang suami yang masih tertidur di kasur rumah sakit. Seperti diketahui, Indra Bekti ditemukan pingsan di toilet pada 28 Desember 2022 dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Indra Bekti ternyata mengalami pecah pembuluh darah otak dan sempat menjalani 2 kali operasi. Kondisi Indra Bekti sebelumnya dikabarkan sulit mengingat nama anak-anaknya, tetapi kini kondisinya pun sudah berangsur membaik. Adik Atta Halilintar, yakni Thorik Halilintar, terlihat kini makin dekat dengan keluarga mendiang Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel. Pasalnya, semenjak menjalin asmara dengan Fuji, ia juga dekat dengan buah hati dari Bibi dan Vanessa. Kehadiran Thorik Halilintar yang bisa dekat dengan Galaskai itu pun menuai pujian dari Haji Faisal, yakni ayah dari Fuji, di mana adik Atta Halilintar itu kerap memperlihatkan perlakuannya terhadap sang cucu. Sikap Thorik kepada Gala yang membuat cucunya kini makin lengket dengan kekasih Fujianti Utami itu. Menurut Faisal, Thorik seperti menggantikan sosok ayah sang cucu yang sudah tiada. Faisal pun tidak membatasi untuk keduanya saling bertemu demi kebahagiaan sang cucu. Sebelumnya dikabarkan Fuji dan Thorik yang semakin dekat dirumorkan akan menikah pada tahun ini. Hubungan Fujianti Utami Putri atau yang akrab disapa Fuji dengan Thorik Halilintar ini memang semakin dekat. Haji Faisal pun menanggapi kabar soal Fuji dan Thorik yang dikabarkan akan menikah. Ia mengaku tidak masalah jika Fuji dan Thorik menikah di tahun ini dan melangkahi 2 kakaknya. Sementara itu disinggung soal pernikahan kakak Thorik, yakni Atta Halilintar yang menikah tanpa didampingi orang tuanya. Haji Faisal tidak mempermasalahkan jika hal itu kembali terjadi pada Thorik Halilintar. Yang menambahkan yang terpenting adalah syarat dan rukun menikah yang harus terpenuhi. Kendati demikian, Haji Faisal tetap berharap semua keluarga dapat hadir ketika nantinya memang Fuji dan Thorik akan menikah. Memang anak saya sudah mendahului kami almarhum ya si Febri yang dulu membuat hangat rumah, sekarang dibikin hangat oleh orang-orang yang dulu mungkin dia didik ya, dulu kan dia juga yang mendidik adik-adiknya sehingga membuat orang tuanya merasa senang. Jadi menurut saya mungkin si almarhum juga lah ya yang berkat doanya atau berkat karismanya juga lah menurut saya ya. Dulu saya ramai gara-gara dia hangat. Sekarang yang dia didik itulah yang meramaikan hati kami. Iya benar. Adiknya didikan dia. Terus sekarang ada gala juga ada ya gala Pak Haji. juga. Jadi ramai juga. Jadi hati kami merasa ya hangatnya juga seperti itu. Jadi bisa lama-lama mengobati luka kepergian dari almarhum Kak Vanessa sama Kak Febri gitu ya. Ya, secara otomatis tentu seperti itu ya. Namun namanya kehilangan tentu walaupun bagaimana yang akan serupa dengan hilang tentu tidak mungkin.
artinya setiap orang pasti berbeda-beda. Kadang ya sini kelebihannya, sini kekurangannya, sini kelebihannya. Tapi sejauh ini alhamdulillah sih. Tribuners, kita kembali ke kasus dugaan KDRT yang diterima oleh Vena Melinda. Kepolisian mengungkap barang bukti yang diserahkan oleh Vena Melinda untuk melaporkan suaminya Raden Ferry Irawan Kusuma atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Saat melaporkan, Vena membawa barang bukti yakni handuk dan pakaian yang dikenakan hingga CCTV. Informasi ini disampaikan Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, AKBP Hendra Eko Tri Yulianto di Mapolda Jatim pada hari ini, Senin 9 Januari 2023. KDRT yang dialami Vena Melinda terjadi saat keduanya menginap di sebuah hotel kawasan Kota Kediri pada Minggu 8 Januari pagi lalu. Setelah mendapatkan perlakuan tak mengenakan itu, Vena langsung melaporkan suaminya ke SPKT Mapolres Kediri Kota di hari yang sama. Dia membenarkan bahwa pihak pelapor menyerahkan barang bukti berupa handuk dan pakaian yang dikenakannya saat mengalami perlakuan dugaan KDRT. Selain itu, pihak kepolisian juga telah menghimpun bukti berupa rekaman CCTV hotel. CCTV itu sempat menangkap momen dugaan aksi KDRT yang terjadi di antara keduanya. AKBP Hendra mengatakan hidung Vena Melinda berdarah akibat dugaan KDRT itu. Sebelumnya, selebriti Vena Melinda menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Mapolda Jatim pada hari ini Senin 9 Januari. Ibu kandung Verel Bramasta itu diperiksa usai melaporkan suaminya Raden Ferry Irawan Kusuma yang baru menikahinya pada bulan Maret 2022 itu ke pihak kepolisian. Lagi sedang dilakukan pemeriksaan lebih keterangan. Untuk korban sendiri seperti apa? Untuk korban sudah ambil keterangannya, sekarang udah kembali. Dan sudah dilakukan visum? Untuk visum sudah. Lukanya di bagian mana? Luka dari keterangan di hidung. Akibat pukulan benda apa? Kalau hasil keterangan korban, dia ditekan sama kepalanya terlapor menekan hidungnya sampai darah kepala dalam kepala. Benturkan kepala gitu. Bentur. Ditekan bukan dibenturkan. Dan itu waktu kejadian itu ada saksi lain selain dua orang. Untuk saksi saat kejadian, karena kejadian TKP dalam kamar. Tapi saat si korban keluar dari kamar ada saksi dari pihak hotel. Dan itu motifnya apa sih, asmara apa cemburu? Untuk motif ada kesalahpahaman keluarga suami istri. Cekcok. Suami istri ya? Tribuners, diketahui kabar tak sedap tengah menimpa rumah tangga yang baru dibangun lagi oleh Vena Melinda yang diduga menjadi korban KDRT Raden Ferry Irawan, pria yang belum lama menikahinya. Lantas siapa sebenarnya sosok Ferry Irawan ini? Pemilik nama lengkap Ferry Irawan Kusuma atau akrab disapa Ferry Irawan ini lahir di Jakarta 9 Februari 1977 silam. Ferry Irawan merupakan aktor kenamaan Indonesia yang sedang membintangi beberapa judul sinetron. Sebelum menikahi Vena Melinda, kisah percintaan pria 44 tahun ini tidak berjalan mulus. Dia pernah dekat dengan pedangdut Cici Paramida, namun harus kandas di tengah jalan. Setelah itu, Ferry menikah dengan perempuan bernama Noviana Sintawati. Namun pada tahun 2009 silam, mereka bercerai. Kemudian pada tahun 2010, ia kembali diperkarakan lantaran pernikahan sirinya dengan perempuan bernama Anggia. Pada Maret 2022, Ferry menikah lagi untuk ketiga kalinya, yakni dengan Vena Melinda sampai sekarang. Sumber utama Ferry Irawan mendapatkan pundi-pundi uang adalah dari dunia akting. Ferry juga kerap dijuluki pesinetron handal dan membintangi sejumlah iklan. Ia sudah terjun ke dunia hiburan sejak tahun 1997 dan telah puluhan judul sinetron serta film yang dibintanginya. Kini tawaran syuting tambah deras mengarah kepadanya.
Ferry juga pernah mempunyai rumah produksi, tetapi sudah tidak berjalan lagi saat ini. Kemudian dirinya pun diajak berbisnis oleh teman-temannya setelah hendak menikahi Vena hingga menjadi YouTuber. Dan belum lama ini, Ferry Irawan mulai terjun ke dunia politik. Ia bersama sang istri Vena Melinda bergabung dengan Partai Perindo. Ferry Irawan pun masuk ke dalam bakal calon legislatif tahun 2024, yaitu maju untuk kursi DPRD DKI Jakarta. Namun, kini dirinya justru harus kembali berurusan dengan hukum setelah dilaporkan atas dugaan KDRT terhadap istrinya, Vena Melinda. Aktor film Asiap Men itu pun dilaporkan sang istri atas dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Kabupaten Kediri. Vena telah melaporkan suaminya atas dugaan kasus KDRT di SPKT Mapolres Kediri Kota pada Minggu 8 Januari kemarin. Kini kasusnya diteruskan dan tengah diselidiki oleh Ditreskrimum Polda Jatim. Halo, selamat petang Tribuners. Hari ini bersama saya Diamita akan menemani Anda dalam Tribun News Update Seleb edisi Senin 9 Januari 2023. Seperti biasa kami akan sajikan sejumlah informasi seputar selebriti untuk Anda. Dan inilah live update seleb selengkapnya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Sudah 4 tahun Nina Mpok Alpa mewarnai panggung hiburan Indonesia. Usai viral melalui video curhatannya pada tahun 2018 lalu. Setelah viral, Mpok Alpa diberikan kepercayaan memandu program sketsa komedi bersama dengan Denny Cagur, Parto Patrio, Rina Nose, dan lain-lain. Selama menjadi selebriti, Nina Mpok Alpa melalui banyak suka dan duka yang bahkan sempat membuatnya ingin berhenti dari dunia hiburan. Sisi senangnya menurutnya adalah bisa kenal banyak artis besar, belajar dan dirangkul oleh mereka. Namun meski begitu ia sempat merasa minder lantaran Mpok Alpa sempat tidak digubris oleh rekan artis papan atas ketika hendak menyapa. Karena merasa tidak dianggap, itulah dalam beberapa waktu, wanita berusia 35 tahun ini mengakui nyaris berhenti menjalani profesinya sebagai selebriti. Mbak Alpa pun sempat mencurahkan isi hatinya kepada sang suami karena tidak terima diperlakukan seperti itu. Namun kemudian menyadari bahwa mungkin dirinya belum terbiasa. Keinginannya berhenti menjadi selebriti pun pelan-pelan ia hilangkan karena Nina Carolina mau fokus membesarkan karirnya. Setelah bertahan selama 4 tahun ini, Nina Mpok Alpa bersyukur akhirnya bisa dikenal publik sebagai komedian. Padahal ia mulanya berkarir sebagai biduan dangdut. Duka lainnya yang tengah ia rasakan saat ini adalah ditipu oleh sahabatnya sendiri. Diketahui, sebelumnya ia mengaku bahwa telah ditipu sahabatnya sendiri hingga rugi 1,3 miliar rupiah. Wanita yang akrab disapa Mpok Alpa ini juga mengaku musibah yang dialaminya nyaris membuat rumah tangganya hancur. Kronologi berawal saat dirinya menabung di sahabatnya sendiri yang tidak ingin ia sebut namanya sejak tahun 2018 untuk merenovasi rumah. Pada September 2020, Mpok Alpa tidak lagi menabung kepada sahabatnya tersebut karena tidak lagi memiliki uang lebih. Namun beberapa waktu kemudian, sang sahabat justru tidak bisa dihubungi dan kontaknya diduga diblok. Mbak Alpa dan kuasa hukumnya pun telah melayangkan somasi kepada terduga pelaku untuk lebih dulu memperlihatkan iktikat baiknya. Sayang sama gua, intinya sih begitu. Cuman nggak ditunjukin aja. Pak ambil minum nggak apa-apa, gua haus banget ya. Nanti nggak gila lagi gitu. Nggak apa-apa sih kalau kita bermimpi mah ya kan, kayak gitu. Oh, suka dukanya 4 tahun berkarir gitu po, setelah viral terus itu menjalani karir jadi artis gitu, apa sih kok suka dukanya po? Ih, suka dukanya banyak tahu. Apaan aja cuman kita tuh? nikmatin aja ya, dukanya ya ditipu. Selama 3 tahun itu kan dukanya ditipu, terus senangnya kenal artis-artis ternama, artis besar, kita belajar lebih banyak, kita dirangkul, kita diajarin sama senior kayak gini kayak gitu. Oh kayak gini dunia, sempet nangis gue mah dulu. Kenapa tuh? Dibully. Hah? Dibully. Bukan dibully. Dunia artis kan dulu begitu ya, kalau ketemu kita mah kagak paham.
gue lah ketemu Raffi Ahmad, gue pulang-pulang nangis sama laki gue. Oh, masih baper gitu ya? Baper kan kita kagak paham dulu mah begitu cara ngomongnya dia gitu. Kalau artis-artis kalau ketemu begitu ya begitu, cuman gue kagak paham, gue Gitu nangis, gimana? gue minta berhenti sama hidung, gue berhenti aja jadi artis, gue bilang cancelin acara yang ada, gue gitu. Kenapa emang kok? Ya karena belum bisa menerima gitu loh. Nerimanya gimana Kan tuh? kalau kita mah orang Betawi mah conggah ya, kebangetan conggah, gini, jadi kagak digubis gitu, ngerti gak sih? nggak digubris. Oh iya. Ditegur nggak ditangkap, intinya begitu, baper gitu. Oh, gitu. Sayang sama gue, intinya sih begitu. Cuman nggak ditunjukin aja. Oke. Ambil minum nggak apa-apa, gue haus banget ya. Nanti nggak gila lagi gitu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, gitaris band Gigi, Idewa Gede Bujana mengungkapkan rencana besar grup musiknya di tahun ini yang membocorkan bahwa Gigi tengah menyiapkan karya baru di usianya yang menuju ke 30 tahun. Lantas seperti apa persiapan mereka? Informasi lebih detailnya akan disampaikan rekan kami Ihwana Mutuwahmiko, reporter dari Warta Kota, yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Untuk kabar Dewa Bujana sendiri, gitaris dari Gigi telah menyampaikan bahwa grup band Gigi akan segera merilis sebuah lagu, merilis album yang sebentar lagi akan dibuat oleh grup band tersebut. Namun bukan hanya dengan grup band Gigi, Dewa Bujana juga mengabarkan jika dia akan berkolaborasi dengan Haji Rhoma Irama, Fadly Padi, dan juga Astrid. Untuk kolaborasi bersama Haji Rhoma Irama sendiri, sampai sejauh ini masih menunggu pengisian suara dari Haji Rhoma Irama. Namun semuanya belum rampung karena Haji Rhoma Irama yang jadwalnya sekarang ini sedang padat, sehingga Dewa Bujana sedang menunggu hasil dari Haji Rhoma Irama. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ihwana untuk informasi Anda, dan Tribuners, reporter kami juga sudah melakukan wawancara langsung bersama gitaris band Gigi, Idewa Gede. Berikut liputannya. Bang Haji juga sibuk banget, itulah ya. Saya juga belum selesai kan gitu, sibuk macam-macam kan kegiatannya. Tapi ada keinginan? Kalau saya sih pengen, nggak tahu kalau Bang Haji. Ini bakal dirilis kapan mungkin sebenarnya? Yang Bang Haji? Iya, sama Bang Haji. Nunggu Bang Haji aja deh. Nunggu Bang Haji. Karena sibuk banget kayaknya beliau. Tapi udah saya kasih materinya. Kalau boleh ingat lagi sedikit, mungkin awal mulai gimana sih bisa? Ya kalau sama Bang Haji. Apa ya, di Indonesia ini kan nggak bisa dihitung jari ya yang legend kayak Mas Krisye, Iwan Fals, Vina Panduwinata, yang memang udah ya, termasuk salah satunya adalah Bang Haji Rhoma Irama. Nggak ada lagi kan itu, bisa mungkin satu-satunya kalau itu saya rasa di dunia ya, bisa bikin album, bikin film sendiri, jadi pemeran utama. Terus dari grupnya dari dulu sampai sekarang nggak berubah, dengan kostumnya sama, gayanya kayaknya nggak ada loh ya grup di dunia yang seperti gitu. Tribuners, kabar mengejutkan datang dari Vena Melinda yang melaporkan suaminya, yakni Raden Ferry Irawan, ke Mapolda Jawa Timur. Vena melaporkan Ferry Irawan atas tudingan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Padahal keduanya sejauh ini dikenal sering memperlihatkan momen romantis bersama. Vena Melinda pun tengah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit 4 Reknakta di Reskrim Mapolda Jatim pada hari ini, Senin 9 Januari 2023 tadi. Kasubdit 4 Reknakta di Reskrim Polda Jawa Timur, AKBP Hendra Eko Tri Yulianto, membenarkan adanya laporan dugaan KDRT ini. Ia menjelaskan, Vena awalnya melaporkan kasus ini ke SPKT Mapolres Kediri Kota pada hari Minggu 8 Januari 2023 kemarin. Berselang sehari, kasus itu pun dilimpahkan berkasnya ke pihak penyidik Subdit 4 Reknakta di Reskrim Polda Jatim pada hari ini, Senin 9 Januari. AKBP Hendra juga menyebut Ibunda Feral Bramasta ini sedang diperiksa. Pemeriksaan terhadap Vena Melinda sudah berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 11:45 waktu Indonesia Barat tadi. Namun pihaknya belum bisa memastikan kapan Ferry Irawan akan diperiksa. Hendra mengaku sedang menunggu kelanjutan kasus ini.
Kini pihak Polda Jatim hanya fokus pada pemeriksaan terhadap Vena Melinda selaku pelapor. Dilansir tribunjatim.com, ternyata Ferry Irawan juga tampak menyambangi Polda Jatim hari ini. Sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, Ferry tampak berjalan keluar dari gedung Ditreskrimum Mapolda, Jawa Timur. Ia tampak mengenakan baju koko lengan panjang berwarna merah marun, lalu mengenakan masker warna putih dan membawa tas ransel warna hitam. Saat memasuki gedung Satuan PJR Ditlantas Polda Jatim, Ferry Irawan memilih bungkam dan tidak menjawab pertanyaan awak media. Sebagai informasi, Vena Melinda dan Ferry Irawan baru menikah pada 7 Maret 2022 lalu di Bali. Keduanya bertemu saat Ferry menjadi bintang tamu di vlog Vena. Tidak lama kemudian, keduanya menjalin hubungan dan memutuskan untuk meresmikan hubungan melalui pernikahan. Polres Kediri Kota, kemudian Polres Kediri Kota dilimpahkan ke Polda. Renata Diskrimum Polda Jatim saat ini sedang berproses untuk pemeriksaan awal. Itu kasusnya apa, Pak? ADRT. Terlapornya? Suaminya terlapor. Kejadiannya kapan itu? Masih dalam proses pemeriksaan. Itu kejadiannya kapan? Hari Minggu pagi. Untuk lokus deliktinya itu di hotel, Di rumah? hotel di Kediri Kota. Minggu kemarin. Visumnya itu lukanya di mana, Jauh? Nanti teknis itu ya. Nanti masih dalam proses pemeriksaan. Ya, minggu kemarin ini. Ya, Saat ini keduanya diperiksa atau bagaimana? Korban, saudara pelapor, selaku korban saat ini dalam proses untuk dimintai keterangan. Lihat ya. Untuk terlapornya benar? Masih berproses, baru pagi ini kita menerima limpahan dari Polresta. Tapi si Ferry akan diperiksa hari ini, nanti? Si suaminya itu akan diperiksa hari ini atau kapan? Belum, kan ini masih korbannya. Masih korban. Kita beralih ke informasi berikutnya. Natalie Holscher mengunjungi rumah viral yang dihuni oleh Tiko dan ibunya yakni Eni yang terletak di Klender, Jakarta Timur. Yang mengaku penasaran dan tersentuh dengan kisah Tiko hingga orang-orang yang kemudian berbesar hati membantunya. Natalie menempatkan dirinya sebagai warganet yang juga penasaran dengan kondisi rumah Tiko pasca dibersihkan warga dan juga YouTubers. Dari pantauannya di sana, mantan istri Sule ini menyebut rumah mewah itu kini sudah bersih dan rapi. Jauh berbeda dengan tampilan awal yang ia tonton dari media sosial saat pertama kali viral. Natalie mengaku memang mengikuti kisah Tiko sejak awal dan ia sangat tersentuh dengan ketulusan Tiko yang merawat sang ibunda. Wanita berusia 30 tahun ini mengatakan tidak semua anak mau berkorban seperti yang dilakukan oleh Tiko. Ketika melihat rumah yang tadinya kotor dan tidak terawat belasan tahun ini kini bersih, ia merasa apa yang dilakukan Tiko dapat mendapatkan balasan dari Yang Maha Kuasa. Sementara saat disinggung soal polemik yang berkaitan tentang masa lalu Tiko, ibu dari Azam Adriansyah Sutisna itu mengatakan tidak ingin ikut campur, yang menyebutkan masa lalu akan tetap menjadi masa lalu. Wanita kelahiran Jakarta itu juga menambahkan hanya akan melihat sisi baik dari kisah Tiko dan ibunya. Diketahui, rumah mewah Bu Eni yang viral di media sosial lantaran terbengkalai dan tidak teraliri listrik maupun air. Ibu Eni diduga mengalami depresi selama 12 tahun, dirawat seorang diri oleh Tiko di rumah mewah tersebut. Sejak berusia 11 tahun, Tiko menjadi tulang punggung keluarga usai ayah dan ibunya berpisah. Tiko saat itu membantu sang ibunda berjualan gorengan, menjual perabot rumah tangganya hingga kini menjadi satpam kompleks. Kisah Bu Eni dan Tiko yang hidup belasan tahun di rumah mewah namun serba kekurangan itu pun menjadi sorotan publik. Sederet artis dan influencer memberikan bantuan ke Tiko atas ketulusannya merawat sang ibunda, Ibu Eni yang mengidap gangguan jiwa. Pemerintah daerah akhirnya pun juga turun tangan membantu keduanya. Bu Eni kini telah mendapatkan penanganan medis. Sementara, rumah mewah yang terbengkalai dibersihkan petugas gabungan dari pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dibantu warga sekitar dan relawan.
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ikut memberikan komentarnya terkait kisah Tiko dan Bu Eni. Menurutnya apa yang dilakukan pemuda itu patut untuk dipuji. Hotman Paris menilai Tiko bisa dinilai masih beruntung karena meski berpisah dari sang ayah, ia ditinggali rumah yang besar. Namun hal itu akan menjadi sedikit masalah jika yang bersangkutan ingin menjual rumah tersebut lantaran ibunya dalam kondisi dengan gangguan jiwa. Menurutnya juga tidak masalah dan sah saja jika rumah itu akan dijual. Pasalnya rumah itu menurutnya merupakan hak warisan istri dan anak kandung. Dalam hal ini Ibu Eni dan Tiko. Hotman pun juga menyarankan kenapa rumah itu tidak dijual saja untuk dibelikan lagi tempat tinggal yang lebih sederhana. Kemudian sisa hasil penjualannya dipergunakan untuk membahagiakan sang ibunda dan kebutuhan lainnya. Sebelumnya, Tiko mengaku tidak akan mau menjual rumah mewah milik orang tuanya. Hal itu akan ia pegang meski selama ini hidup dalam kesulitan bahkan sampai putus sekolah. Tiko memiliki alasan kuat untuk tidak menjual rumah mewah yang digadang-gadang mencapai 15 miliar rupiah tersebut. Secara tersirat, Tiko mengatakan tidak sampai hati bila harus menjual rumah peninggalan ayahnya, Herman Muji Susanto, yang belakangan diketahui sudah meninggal dunia sejak tahun 2015 silam. Apalagi sejak lahir, Tiko merasa sudah tinggal di rumah mewah itu. Tiko juga memiliki harapan besar untuk tetap bisa tinggal di rumah peninggalan sang ayah dan akan terus merawat ibundanya. Siapa? Tiko. Yang cewek tadi? Cowok yang rumahnya rumah mewah. Yang cewek mana? Saya kira nggak ada masalah. Artinya apa? Bahwa dia mengurus ibunya itu sesuatu yang kita puji. Terus dia masih beruntung ditinggal orang tua rumah yang sangat besar. Bahwa orang ibunya sudah penyakit tua, ya itu bisa dimaklumi. Mungkin nanti dari segi hukum akan ada masalah kalau rumah itu mau dijual saat ibunya masih hidup. Karena mungkin diperlukan kalau memang sudah tidak bisa secara normal lagi berpikir, mungkin ibunya perlu penetapan pengadilan untuk pengampuan. Karena sebagai ahli waris kan dia sama ibunya kan. Sedangkan ibunya kan perlu putusan pengadilan mengenai pengampuan agar bisa menjual rumah tanah tersebut. Kalau saya sarannya dengan kekayaan yang rumah yang begitu besar, kenapa nggak jual aja? Dibeli rumah yang lebih kecil dan sisanya dipakai untuk kebahagiaan ibunya, untuk biaya hidup sehari-hari. Saya kira nggak terlalu serius saya lihat masalah yang mereka hadapi. Polemik antara Norma Risma dan mantan suaminya Rozi terus meluas hingga detik ini. Terlebih saat Norma Risma menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo hingga menyeret sang aktor. Pria yang akrab disapa Densu itu dilaporkan kuasa hukum Rozi ke Polda Banten atas kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Tak ingin persoalan ini semakin rumit, Denny Sumargo pun memberikan kesempatan pada Rozi untuk memberikan klarifikasi di podcastnya. Karena menurut Densu dalam podcast mereka, Norma tidak menyebutkan dengan jelas identitas Rozi. Perempuan itu hanya menyebut inisial. Densu meminta Rozi untuk menghubunginya dan melakukan klarifikasi di tayangan YouTube-nya seperti Norma. Denny Sumargo pun berpesan kepada mantan suami Norma ini bahwa melaporkan dirinya dinilai hanya akan menghabiskan uang saja. Tidak hanya itu, sang aktor juga meminta Rozi untuk membiarkan Norma melanjutkan hidupnya. Densu juga justru memperingatkan balik pihak Rozi untuk bersiap-siap jika suatu saat ada pihak yang menyerang mantan Norma itu. Seperti diketahui, Norma Risma menceritakan kasus perselingkuhan suami dengan mertua di kanal YouTube Denny Sumargo. Karena itu, Rozi Zai Hakiki melaporkan Norma Risma dan Denny Sumargo ke pihak kepolisian. Pasalnya, pria itu merasa dirugikan usai aib dibongkar yang tidak sesuai kebenarannya. Namun belakangan, Kabid Humas Polda Banten, Kombes Sinto Silitonga membantah adanya laporan polisi yang ditujukan Rozi kepada Denny Sumargo. Pihaknya mengimbau agar Rozi dan pengacaranya, Jumadi, tidak menimbulkan ketegangan di publik terkait pernyataan laporan polisi itu. Menurut Sinto, kedatangan Rozi dan kuasa hukumnya pada Kamis 5 Januari lalu
hanya untuk dimintai keterangan untuk melengkapi fakta-fakta hukum. Keduanya baru sekedar melakukan pengaduan. Pihaknya pun menegaskan penyelidik mengedepankan upaya persuasif sesuai edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021 terhadap potensi pidana pada kasus ITE, supaya proses penanganannya bisa diselesaikan dengan cara persuasif. Sebelumnya, Rozi juga telah melaporkan sang mantan istri Norma Risma karena perbuatannya membuat dirinya depresi. Rozi mengaku tidak bebas beraktivitas di luar rumah karena wajahnya yang sudah viral dan tersebar di mana-mana. Keluarga pria itu juga menyalahkan Norma Risma karena mengunggah persoalan perselingkuhannya ke media sosial. Pengacara kondang Hotman Paris yakin bahwa Norma Risma tidak bisa dijerat pencemaran nama baik karena memiliki bukti kuat. Meski begitu, Norma juga memiliki alasan tersendiri mengapa hingga kini belum melapor ke polisi atas kasus yang belakangan menimpanya. Hotman Paris membeberkan informasi yang ia sudah dapatkan saat ditemui di kawasan Sunter, Jakarta Utara, yang mengatakan Norma Risma memiliki bukti yang kuat untuk membongkar kasus dugaan perselingkuhan ibu dan suaminya. Bukti itu berupa surat keterangan dari kepala desa. Surat itu juga sudah ditangani oleh perangkat desa dan juga suaminya, Rozi Zai. Tidak hanya itu, pengacara bergaya nyentrik ini juga mengaku Norma memiliki bukti-bukti lainnya yang dapat menangkis pernyataan Rozi. Sayangnya, Hotman Paris masih enggan membeberkan bukti-bukti tersebut. Dengan begitu, Hotman Paris mengaku siap menjadi kuasa hukum Norma Risma jika ia membuat laporan untuk suami dan ibunya yang diduga melakukan perselingkuhan. Namun, menurut Hotman, Norma masih mempertimbangkan untuk membuat laporan atas kasus dugaan perselingkuhan. Pasalnya, Norma tidak tega jika melaporkan sang ibunda. Sementara itu, baru-baru ini, Norma Risma disomasi oleh kuasa hukum mantan suaminya, Rozi Zai Hakiki, karena dinilai melakukan pencemaran nama baik kliennya. Namun Hotman Paris menilai Norma bisa lolos dari kasus tersebut bila nantinya dilaporkan. Pasalnya, pengacara kondang itu menilai kasus ini lemah apabila dibawa ke jalur hukum. Pasalnya, berdasarkan SK yang ada, kasus pencemaran nama baik akan gugur jika terlapor bisa membuktikan bahwa kabar yang ia sebarkan memang merupakan kebenaran. Sehingga seperti yang sudah ia katakan sebelumnya, Norma memiliki bukti kuat terkait perselingkuhan yang akan membuatnya menang. Kalau suaminya mantan suaminya benar-benar melaporin dia, ya mungkin dia akan berpikir lagi apakah akan membalas atau tidak. Soal yang uang ratusan juta itu yang diminta Norma ke si suaminya itu, Norma nggak ada ratusan juta. 50. Tapi ada 200 juta juga. Itu kan karena katanya waktu itu ada di dalam surat itu saya lihat itu penggantinya uang visum dan sebagainya. Karena ada dugaan apakah itu benar KDRT saya nggak tahu, tapi di surat yang ditandatangan RT itu ada kata-kata itu. Saya kira itu uang itu tidak ada kaitannya dengan viral perselingkuhan. Ya, viral. Saya selalu bilang pabrik dan hasil pabrik. Tapi komunikasi dengan Norma mungkin terakhir Norma. Tadi pagi saya masih telepon. Ngomong apa aja? Dia bilang ya dia untuk sementara dia status quo dulu, dia tidak akan menempuh upaya hukum mengenai berita viral. Dan dia menunggu dulu apakah mantan suaminya benar laporin dia atau tidak. Dan nanti sesudah dia dipanggil polisi dia akan menentukan apakah dia akan kebalas atau enggak. Tapi menurut abang dia sebutin itu nggak sama suami? Dia sudah nggak cinta sama suaminya, dia bilang udah nggak lagi. Setelah kasus dugaan prostitusi selesai, model Cynthia Alona tampaknya akan kembali berurusan dengan hukum. Ia mendapatkan somasi setelah melaporkan mantan kuasa hukumnya, yakni Fitriyanti Dian, atas dugaan pencurian barang.
Fitriyanti Dian tidak terima dengan laporan itu dan menilai Sintiara Alona telah mencemarkan nama baiknya. Fitriani mengakui tidak tahu apa niat Sintiara Alona mencemarkan nama baiknya terkait kasus dugaan pencurian barang. Sebab selama dipercaya menjadi kuasa hukum, ia hanya menjalankan tugas sesuai dengan keinginan Alona. Dalam penanganan kasus, Fitriyanti mengakui Alona memintanya sambil memohon untuk mengosongkan semua perabotannya karena rumah akan disita oleh bank. Namun Fitriyanti tidak langsung mengiyakan. Ia mendatangi rumah sang model dan bertemu asistennya bernama Emma guna menanyakan lebih dulu dasar hukum atas pengosongan rumah. Sebagai kuasa hukum, Fitriyanti dan tim melakukan permintaan Sintiara Alona ini. Tapi tak disangka yang terjadi dirinya malah dituduh mencuri oleh mantan kliennya. Fitriyanti sempat disindir Alona atas barang-barang mewah yang dikenakan. Diyakini adalah barang milik mantan model majalah dewasa itu. Karena tidak terima dituduh mencuri, Fitriyanti Dian melayangkan somasi kepada Alona. Ia ingin mantan kliennya itu meminta maaf dan meluruskan tuduhan pencurian barang terhadap dirinya. Fitriyanti mengaku mengalami kerugian material dan imaterial atas apa yang dilakukan Sintiara Alona. Sebagai informasi, Sintiara Alona menyambangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Fitriyanti Dian atas dugaan pencurian pada Agustus 2022 lalu. Model itu menduga mantan kuasa hukumnya telah melakukan pencurian barang-barang pribadi miliknya. Pencurian berlangsung di kediamannya yang berada di kawasan BSD Tangerang ketika ia tengah terjerat kasus prostitusi. Barang-barang yang diduga telah diambil mantan kuasa hukumnya seperti tas branded dan beberapa furnitur. Atas kejadian tersebut membuat Sintiara Alona merugi hingga ratusan juta rupiah. Selain itu, ia menyayangkan sikap mantan kuasa hukumnya yang tidak sesuai dengan kode etik sebagai pengacara. Kita menuju informasi berikutnya. Tribuners, Aldila Jelita kini mulai sering membagikan momen saat dirinya bersama anak-anak menemani Indra Bekti di rumah sakit. Namun terbaru ada yang membuat Aldila terkejut, pasalnya sang suami tiba-tiba membaca doa berpergian dengan mata terpejam. Dari video yang dibagikan Aldila Jelita, terlihat Indra Bekti sudah bisa berinteraksi dan bercanda bersama kedua anak mereka. Terlihat juga momen anak-anak Bekti membantu menyuapi sang ayah. Aldila juga mengatakan melarang sang suami yang masih suka memikirkan pekerjaannya. Anak-anak mereka pun turut menanggapi ucapan Aldila dengan tertawa. Lalu tiba-tiba Aldila Jelita dikejutkan saat Indra Bekti yang tiba-tiba membaca doa untuk berpergian atau ketika naik kendaraan. Mendengar itu, Aldila pun bertanya pada Bekti ingin pergi kemana. Indra Bekti menanggapi pertanyaan sang istri hanya dengan tertawa. Beberapa saat kemudian, Indra pun menjelaskan keinginannya untuk berpergian. Di video itu pun Aldila meminta untuk tidak begitu serius dengan perkataan Bekti yang kadang masih berbicara melantur. Sementara Indra Bekti kembali merespons dengan hanya berdeham dengan mata terpejam. Aldila pun menjelaskan alasan Indra Bekti terus memejamkan matanya. Menurutnya, sang suami saat ini masih belum bisa membuka mata karena silau. Lebih lanjut, dalam story Instagramnya juga, Aldila memperlihatkan kondisi sang suami pada pagi tadi, Senin 9 Januari 2023. Dalam video itu terlihat layar monitor yang memantau detak jantung dan tensi Indra Bekti. Kemudian, Aldila memperlihatkan sang suami yang masih tertidur di kasur rumah sakit. Seperti diketahui, Indra Bekti ditemukan pingsan di toilet pada 28 Desember 2022 dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Indra Bekti ternyata mengalami pecah pembuluh darah otak dan sempat menjalani 2 kali operasi. Kondisi Indra Bekti sebelumnya dikabarkan sulit mengingat nama anak-anaknya, tetapi kini kondisinya pun sudah berangsur membaik.
Adik Atta Halilintar, yakni Thorik Halilintar, terlihat kini makin dekat dengan keluarga mendiang Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel. Pasalnya, semenjak menjalin asmara dengan Fuji, ia juga dekat dengan buah hati dari Bibi dan Vanessa. Kehadiran Thorik Halilintar yang bisa dekat dengan Galaskai itu pun menuai pujian dari Haji Faisal, yakni ayah dari Fuji, di mana adik Atta Halilintar itu kerap memperlihatkan perlakuannya terhadap sang cucu. Sikap Thorik kepada Gala yang membuat cucunya kini makin lengket dengan kekasih Fujianti Utami itu. Menurut Faisal, Thorik seperti menggantikan sosok ayah sang cucu yang sudah tiada. Faisal pun tidak membatasi untuk keduanya saling bertemu demi kebahagiaan sang cucu. Sebelumnya dikabarkan, Fuji dan Thorik yang semakin dekat dirumorkan akan menikah pada tahun ini. Hubungan Fujianti Utami Putri atau yang akrab disapa Fuji dengan Thorik Halilintar ini memang semakin dekat. Haji Faisal pun menanggapi kabar soal Fuji dan Thorik yang dikabarkan akan menikah. Ia mengaku tidak masalah jika Fuji dan Thorik menikah di tahun ini dan melangkahi dua kakaknya. Sementara itu disinggung soal pernikahan kakak Thorik, yakni Atta Halilintar yang menikah tanpa didampingi orang tuanya. Haji Faisal tidak mempermasalahkan jika hal itu kembali terjadi pada Thorik Halilintar. Yang menambahkan yang terpenting adalah syarat dan rukun menikah yang harus terpenuhi. Kendati demikian, Haji Faisal tetap berharap semua keluarga dapat hadir ketika nantinya memang Fuji dan Thorik akan menikah. Memang anak saya sudah mendahului kami almarhum ya si Febri yang dulu membuat hangat rumah, sekarang dibikin hangat oleh orang-orang yang dulu mungkin dia didik ya, dulu kan dia juga yang mendidik adik-adiknya, sehingga membuat orang tuanya merasa senang. Jadi menurut saya mungkin si almarhum juga lah ya yang berkat doanya atau berkat karismanya juga lah menurut saya ya. Dulu saya ramai gara-gara dia hangat. Sekarang yang dia didik itulah yang meramaikan hati kami. Iya benar. Didikan dia. Terus karena ada Gala juga ada ya Gala Pak. Juga. Jadi ramai juga. Jadi hati kami merasa ya hangatnya juga seperti. Jadi bisa lama-lama mengobati luka kepergian dari almarhum Kak Vanessa sama Kak Febri gitu ya? Ya, secara otomatis tentu seperti itu ya. Namun namanya kehilangan tentu walaupun bagaimana yang akan serupa dengan hilang tentu tidak mungkin. Artinya setiap orang pasti berbeda-beda. Kadang ya sini kelebihannya, sini kekurangannya, sini kelebihannya. Tapi sejauh ini alhamdulillah sih baik. Tribuners, kita kembali ke kasus dugaan KDRT yang diterima oleh Vena Melinda. Kepolisian mengungkap barang bukti yang diserahkan oleh Vena Melinda untuk melaporkan suaminya Raden Ferry Irawan Kusuma atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Saat melaporkan, Vena membawa barang bukti yakni handuk dan pakaian yang dikenakan hingga CCTV. Informasi ini disampaikan Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, AKBP Hendra Eko Tri Yulianto di Mapolda Jatim pada hari ini, Senin 9 Januari 2023. KDRT yang dialami Vena Melinda terjadi saat keduanya menginap di sebuah hotel kawasan Kota Kediri pada Minggu 8 Januari pagi lalu. Setelah mendapatkan perlakuan tak mengenakan itu, Vena langsung melaporkan suaminya ke SPKT Mapolres Kediri Kota di hari yang sama. Ia membenarkan bahwa pihak pelapor menyerahkan barang bukti berupa handuk dan pakaian yang dikenakannya saat mengalami perlakuan dugaan KDRT. Selain itu, pihak kepolisian juga telah menghimpun bukti berupa rekaman CCTV hotel. CCTV itu sempat menangkap momen dugaan aksi KDRT yang terjadi di antara keduanya. AKBP Hendra mengatakan hidung Vena Melinda berdarah akibat dugaan KDRT itu. Sebelumnya, selebriti Vena Melinda menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Mapolda Jatim pada hari ini Senin 9 Januari. Ibu kandung Verel Bramasta itu diperiksa usai melaporkan suaminya Raden Ferry Irawan Kusuma yang baru menikahinya pada bulan Maret 2022 itu ke pihak kepolisian. Lagi sedang dilakukan pemeriksaan, lebih keterangan. Untuk korban sendiri seperti apa? Untuk korban sudah ambil keterangannya
sekarang udah kembali. Dan sudah dilakukan visum? Untuk visum sudah. Lukanya di bagian mana? Luka dari keterangan di hidung. Akibat pukulan benda apa? Kalau hasil keterangan korban, dia ditekan sama kepalanya terlapor menekan hidungnya sampai darah kepala, dalam kepala. Benturkan kepala gitu. Bentur. Ditekan, bukan dibenturkan. Dan itu waktu kejadian itu ada saksi lain selain 2 orang? Untuk saksi saat kejadian, karena kejadian TKP dalam kamar. Tapi saat si korban keluar dari kamar, ada saksi dari pihak hotel. Dan itu motifnya apa sih? Asmara apa? Pembuli? Untuk motif ada kesalahpahaman keluarga suami istri. Cekcok. Suami istri ya? Tribuners, diketahui kabar tak sedap tengah menimpa rumah tangga yang baru dibangun lagi oleh Vena Melinda yang diduga menjadi korban KDRT Raden Ferry Irawan, pria yang belum lama menikahinya. Lantas siapa sebenarnya sosok Ferry Irawan ini? Pemilik nama lengkap Ferry Irawan Kusuma atau akrab disapa Ferry Irawan ini lahir di Jakarta 9 Februari 1977 silam. Ferry Irawan merupakan aktor kenamaan Indonesia yang sedang membintangi beberapa judul sinetron. Sebelum menikahi Vena Melinda, kisah percintaan pria 44 tahun ini tidak berjalan mulus. Dia pernah dekat dengan pedangdut Cici Paramida, namun harus kandas di tengah jalan. Setelah itu, Ferry menikah dengan perempuan bernama Noviana Sintawati. Namun pada tahun 2009 silam, mereka bercerai. Kemudian pada tahun 2010, ia kembali diperkarakan lantaran pernikahan sirinya dengan perempuan bernama Anggia. Pada Maret 2022, Ferry menikah lagi untuk ketiga kalinya, yakni dengan Vena Melinda sampai sekarang. Sumber utama Ferry Irawan mendapatkan pundi-pundi uang adalah dari dunia akting. Ferry juga kerap dijuluki pesinetron handal dan membintangi sejumlah iklan. Ia sudah terjun ke dunia hiburan sejak tahun 1997 dan telah puluhan judul sinetron serta film yang dibintanginya. Kini tawaran syuting tambah deras mengarah kepadanya. Ferry juga pernah mempunyai rumah produksi, tetapi sudah tidak berjalan lagi saat ini. Kemudian dirinya pun diajak berbisnis oleh teman-temannya setelah hendak menikahi Vena hingga menjadi YouTuber. Dan belum lama ini, Ferry Irawan mulai terjun ke dunia politik. Ia bersama sang istri Vena Melinda bergabung dengan Partai Perindo. Ferry Irawan pun masuk ke dalam bakal calon legislatif tahun 2024, yaitu maju untuk kursi DPRD DKI Jakarta. Namun, kini dirinya justru harus kembali berurusan dengan hukum setelah dilaporkan atas dugaan KDRT terhadap istrinya, Vena Melinda. Aktor film Asiap Men itu pun dilaporkan sang istri atas dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Kabupaten Kediri. Vena telah melaporkan suaminya atas dugaan kasus KDRT di SPKT Mapolres Kediri Kota pada Minggu 8 Januari kemarin. Kini kasusnya diteruskan dan tengah diselidiki oleh Ditreskrimum Polda Jatim. Halo, selamat petang Tribuners. Hari ini bersama saya Diamita akan menemani Anda dalam Tribun News Update Seleb edisi Senin 9 Januari 2023. Seperti biasa kami akan sajikan sejumlah informasi seputar selebriti untuk Anda. Dan inilah live update seleb selengkapnya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Sudah 4 tahun Nina Mpok Alpa mewarnai panggung hiburan Indonesia. Usai viral melalui video curhatannya pada tahun 2018 lalu. Setelah viral, Mpok Alpa diberikan kepercayaan memandu program sketsa komedi bersama dengan Denny Cagur, Parto Patrio, Rina Nose, dan lain-lain. Selama menjadi selebriti, Nina Mpok Alpa melalui banyak suka dan duka yang bahkan sempat membuatnya ingin berhenti dari dunia hiburan. Sisi senangnya menurutnya adalah bisa kenal banyak artis besar, belajar dan dirangkul oleh mereka.
Namun meski begitu ia sempat merasa minder lantaran Po Alpa sempat tidak digubris oleh rekan artis papan atas ketika hendak menyapa. Karena merasa tidak dianggap itulah dalam beberapa waktu, wanita berusia 35 tahun ini mengakui nyaris berhenti menjalani profesinya sebagai selebriti. Bo Alpa pun sempat mencurahkan isi hatinya kepada sang suami karena tidak terima diperlakukan seperti itu. Namun kemudian menyadari bahwa mungkin dirinya belum terbiasa. Keinginannya berhenti menjadi selebriti pun pelan-pelan ia hilangkan karena Nina Carolina mau fokus membesarkan karirnya. Setelah bertahan selama 4 tahun ini, Nina Po Alpa bersyukur akhirnya bisa dikenal publik sebagai komedian. Padahal ia mulanya berkarir sebagai biduan dangdut. Duka lainnya yang tengah ia rasakan saat ini adalah ditipu oleh sahabatnya sendiri. Diketahui, sebelumnya ia mengaku bahwa telah ditipu sahabatnya sendiri hingga rugi 1,3 miliar rupiah. Wanita yang akrab disapa Po Alpa ini juga mengaku musibah yang dialaminya nyaris membuat rumah tangganya hancur. Kronologi berawal saat dirinya menabung di sahabatnya sendiri yang tidak ingin ia sebut namanya sejak tahun 2018 untuk merenovasi rumah. Pada September 2020, Po Alpa tidak lagi menabung kepada sahabatnya tersebut karena tidak lagi memiliki uang lebih. Namun beberapa waktu kemudian, sang sahabat justru tidak bisa dihubungi dan kontaknya diduga diblok. Po Alpa dan kuasa hukumnya pun telah melayangkan somasi kepada terduga pelaku untuk lebih dulu memperlihatkan iktikat baiknya. Sayang sama dia. Intinya sih begitu. Cuman nggak ditunjukin aja. Ambil minum nggak apa-apa, gua haus banget ya. Nanti nggak gila lagi gitu. Nggak apa-apa sih kalau kita bermimpi mah ya kan. Kayak gitu. Po, suka dukanya 4 tahun berkarir gitu Po, setelah viral terus itu menjalani karir jadi artis gitu. Apa sih kalau suka dukanya Po? Ih, suka dukanya banyak tahu. Apaan aja Cuman kita tuh? nikmatin aja ya dukanya ya ditipu. Selama 3 tahun itu kan dukanya ditipu. Terus senangnya kenal artis-artis ternama, artis besar. Kita belajar lebih banyak, kita dirangkul, kita diajarin sama senior kayak gini kayak gitu. Oh kayak gini dunia sempet nangis gue mah dulu. Kenapa tuh? Ya, hah? Dibully. Bukan dibully. Dunia artis kan dulu begitu ya. Kalau ketemu kita mah kagak paham. Lah ketemu Raffi Ahmad, gue pelan-pelan nangis sama laki gue. Oh, masih baper gitu ya? Baper kan kita kagak paham dulu mah begitu cara ngomongnya dia gitu. Kalau artis kalau ketemu begitu ya, begitu cuman gue kagak paham, gue gitu nangis, gue minta berhenti sama hidung, gue berhenti aja jadi artis, gue bilang cancelin acara yang ada, gue gitu. Kenapa emang Po? Ya karena belum bisa menerima gitu loh. Nerimanya gimana Kan kalau kita mah orang Betawi mah conggah ya, kebangetan conggah. Gini, jadi kagak digubis gitu, ngerti gak sih? Digubris. Oh iya. Ditegur nggak ditangkap intinya begitu, baper gitu. Gitu. Sayang sama dia. Intinya sih begitu. Cuman nggak ditunjukin aja. Oke. Ambil minum nggak apa-apa, gua haus banget ya. Nanti nggak gila lagi gitu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, gitaris band Gigi, Idewa Gede Bujana mengungkapkan rencana besar grup musiknya di tahun ini yang membocorkan bahwa Gigi tengah menyiapkan karya baru di usianya yang menuju ke 30 tahun. Lantas seperti apa persiapan mereka? Informasi lebih detailnya akan disampaikan rekan kami Ihwana Mutuwahmiko, reporter dari Warta Kota, yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Untuk kabar Dewa Bujana sendiri, gitaris dari Gigi telah menyampaikan bahwa grup band Gigi akan segera merilis sebuah lagu, merilis album yang sebentar lagi akan dibuat oleh grup band tersebut. Namun bukan hanya dengan grup band Gigi, Dewa Bujana juga mengabarkan jika dia akan berkolaborasi dengan Haji Rhoma Irama, Fadly Padi, dan juga Astrid. Untuk kolaborasi bersama Haji Rhoma Irama sendiri, sampai sejauh ini masih menunggu pengisian suara dari Haji Rhoma Irama. Namun semuanya belum rampung karena Haji Rhoma Irama yang jadwalnya sekarang ini sedang padat, sehingga Dewa Bujana sedang menunggu hasil dari Haji Rhoma Irama. Seperti itu rekan Dea.
Baik, terima kasih rekan Ihwan untuk informasi Anda, dan Tribuners, reporter kami juga sudah melakukan wawancara langsung bersama gitaris band Gigi I Dewa Gede. Berikut liputannya. Bang Haji juga sibuk banget, itulah ya, saya juga belum selesai kan gitu, sibuk macam-macam kan kegiatannya. Tapi ada keinginan? Kalau saya sih pengen, nggak tahu kalau Bang Haji. Ini bakal dirilis kapan mungkin sudah? Yang Bang Haji? Iya, sama Bang Haji. Nunggu Bang Haji aja deh. Nunggu Bang Haji? Karena sibuk banget kayaknya beliau. Tapi udah saya kasih materinya. Kalau boleh ingat lagi sedikit, mungkin awal mulai gimana sih bisa? Ya, kalau sama Bang Haji. Apa ya, di Indonesia ini kan nggak bisa dihitung jari ya yang legend kayak Mas Krisye, Iwan Fals, Vina Panduwinata yang memang udah ya, termasuk salah satunya adalah Bang Haji Omairama, nggak ada lagi kan itu. Bisa mungkin satu-satunya kalau itu saya rasa di dunia ya, bisa bikin album, bikin film sendiri, jadi pemeran utama. Terus dari grupnya dari dulu sampai sekarang nggak berubah, dengan kostumnya sama, gayanya kayaknya nggak ada loh ya grup di dunia yang seperti gitu. Tribuners, kabar mengejutkan datang dari Vena Melinda yang melaporkan suaminya, yakni Raden Ferry Irawan, ke Mapolda Jawa Timur. Vena melaporkan Ferry Irawan atas tudingan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Padahal keduanya sejauh ini dikenal sering memperlihatkan momen romantis bersama. Vena Melinda pun tengah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit 4 Reknakta di Reskrimum Mapolda Jatim pada hari ini Senin 9 Januari 2023 tadi. Kasubdit 4 Reknakta di Reskrimum Polda Jawa Timur, AKBP Hendra Eko Tri Yulianto membenarkan adanya laporan dugaan KDRT ini. Ia menjelaskan, Vena awalnya melaporkan kasus ini ke SPKT Mapolres Kediri Kota pada hari Minggu 8 Januari 2023 kemarin. Berselang sehari, kasus itu pun dilimpahkan berkasnya ke pihak penyidik Subdit 4 Reknakta di Reskrimum Polda Jatim pada hari ini, Senin 9 Januari. AKBP Hendra juga menyebut Ibunda Feral Brahmastaini sedang diperiksa. Pemeriksaan terhadap Vena Melinda sudah berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 11:45 waktu Indonesia Barat tadi. Namun pihaknya belum bisa memastikan kapan Ferry Irawan akan diperiksa. Hendra mengaku sedang menunggu kelanjutan kasus ini. Kini pihak Polda Jatim hanya fokus pada pemeriksaan terhadap Vena Melinda selaku pelapor. Dilansir tribunjatim.com, ternyata Ferry Irawan juga tampak menyambangi Polda Jatim hari ini. Sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, Ferry tampak berjalan keluar dari gedung Ditreskrimum Mapolda, Jawa Timur. Ia tampak mengenakan baju koko lengan panjang berwarna merah marun, lalu mengenakan masker warna putih dan membawa tas ransel warna hitam. Saat memasuki gedung Satuan PJR Ditlantas Polda Jatim, Ferry Irawan memilih bungkam dan tidak menjawab pertanyaan awak media. Sebagai informasi, Vena Melinda dan Ferry Irawan baru menikah pada 7 Maret 2022 lalu di Bali. Keduanya bertemu saat Ferry menjadi bintang tamu di vlog Vena. Tidak lama kemudian, keduanya menjalin hubungan dan memutuskan untuk meresmikan hubungan melalui pernikahan. Polres Kediri Kota, kemudian Polres Kediri Kota dilimpahkan ke Polda Renata Diskrimum Polda Jatim. Saat ini sedang berproses untuk pemeriksaan awal. Itu kasusnya apa, Pak? KDRT. Terlapornya? Terlapor suaminya, terlapor. Terlapor suaminya. Kejadiannya kapan itu? Masih dalam proses pemeriksaan. Itu kejadiannya kapan? Hari Minggu pagi. Untuk lokus deliktinya itu di hotel, Di rumah? hotel di Kediri Kota. Minggu kemarin. Visumnya itu lukanya di mana, Jal? Nanti teknis itu ya. Nanti masih dalam proses pemeriksaan. Ya, minggu kemarin ini. Ya. Saat ini keduanya diperiksa atau bagaimana? Korban, saudara pelapor, selaku pelapor, selaku korban saat ini dalam proses untuk diminta keterangan. Ya. Untuk terlapornya benar? Masih berproses, baru pagi ini kita menerima limpahan dari Polresta Kediri. Tapi si Ferry akan diperiksa hari ini, nanti si suaminya itu akan diperiksa hari ini atau kapan? Belum, kan ini masih korbannya diperiksa. Masih korban.
Kita beralih ke informasi berikutnya. Natalie Holscher mengunjungi rumah viral yang dihuni oleh Tiko dan ibunya yakni Eni yang terletak di Klender, Jakarta Timur. Yang mengaku penasaran dan tersentuh dengan kisah Tiko hingga orang-orang yang kemudian berbesar hati membantunya. Natalie menempatkan dirinya sebagai warganet yang juga penasaran dengan kondisi rumah Tiko pasca dibersihkan warga dan juga YouTubers. Dari pantauannya di sana, mantan istri Sule ini menyebut rumah mewah itu kini sudah bersih dan rapi. Jauh berbeda dengan tampilan awal yang ia tonton dari media sosial saat pertama kali viral. Natalie mengaku memang mengikuti kisah Tiko sejak awal dan ia sangat tersentuh dengan ketulusan Tiko yang merawat sang ibunda. Wanita berusia 30 tahun ini mengatakan tidak semua anak mau berkorban seperti yang dilakukan oleh Tiko. Ketika melihat rumah yang tadinya kotor dan tidak terawat belasan tahun ini kini bersih, ia merasa apa yang dilakukan Tiko dapat mendapatkan balasan dari Yang Maha Kuasa. Sementara saat disinggung soal polemik yang berkaitan tentang masa lalu Tiko, ibu dari Azam Adriansyah Sutisna itu mengatakan tidak ingin ikut campur, yang menyebutkan masa lalu akan tetap menjadi masa lalu. Wanita kelahiran Jakarta itu juga menambahkan hanya akan melihat sisi baik dari kisah Tiko dan ibunya. Diketahui, rumah mewah Bu Eni yang viral di media sosial lantaran terbengkalai dan tidak teraliri listrik maupun air. Ibu Eni diduga mengalami depresi selama 12 tahun, dirawat seorang diri oleh Tiko di rumah mewah tersebut. Sejak berusia 11 tahun, Tiko menjadi tulang punggung keluarga usai ayah dan ibunya berpisah. Tiko saat itu membantu sang ibunda berjualan gorengan, menjual perabot rumah tangganya, hingga kini menjadi satpam kompleks. Kisah Bu Eni dan Tiko yang hidup belasan tahun di rumah mewah namun serba kekurangan itu pun menjadi sorotan publik. Sederet artis dan influencer memberikan bantuan ke Tiko atas ketulusannya merawat sang ibunda, Ibu Eni yang mengidap gangguan jiwa. Pemerintah daerah akhirnya pun juga turun tangan membantu keduanya. Bu Eni kini telah mendapatkan penanganan medis. Sementara, rumah mewah yang terbengkalai dibersihkan petugas gabungan dari pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dibantu warga sekitar dan relawan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ikut memberikan komentarnya terkait kisah Tiko dan Bu Eni. Menurutnya apa yang dilakukan pemuda itu patut untuk dipuji. Hotman Paris menilai Tiko bisa dinilai masih beruntung karena meski berpisah dari sang ayah, ia ditinggali rumah yang besar. Namun hal itu akan menjadi sedikit masalah jika yang bersangkutan ingin menjual rumah tersebut lantaran ibunya dalam kondisi dengan gangguan jiwa. Menurutnya juga tidak masalah dan sah saja jika rumah itu akan dijual. Pasalnya rumah itu menurutnya merupakan hak warisan istri dan anak kandung. Dalam hal ini Ibu Eni dan Tiko. Hotman pun juga menyarankan kenapa rumah itu tidak dijual saja
untuk dibelikan lagi tempat tinggal yang lebih sederhana. Kemudian sisa hasil penjualannya dipergunakan untuk membahagiakan sang ibunda dan kebutuhan lainnya. Sebelumnya, Tiko mengaku tidak akan mau menjual rumah mewah milik orang tuanya. Hal itu akan ia pegang meski selama ini hidup dalam kesulitan bahkan sampai putus sekolah. Tiko memiliki alasan kuat untuk tidak menjual rumah mewah yang digadang-gadang mencapai 15 miliar rupiah tersebut. Secara tersirat, Tiko mengatakan tidak sampai hati bila harus menjual rumah peninggalan ayahnya, Herman Muji Susanto, yang belakangan diketahui sudah meninggal dunia sejak tahun 2015 silam. Apalagi sejak lahir, Tiko merasa sudah tinggal di rumah mewah itu. Tiko juga memiliki harapan besar untuk tetap bisa tinggal di rumah peninggalan sang ayah dan akan terus merawat ibundanya. Siapa? Tiko. Yang cewek tadi? Cowok yang rumahnya mewah. Yang cewek mana? Saya kira nggak ada masalah. Artinya apa? Bahwa dia mengurus ibunya itu sesuatu yang kita puji. Terus dia masih beruntung ditinggal orang tua rumah yang sangat besar. Bahwa orang ibunya sudah penyakit tua, ya itu bisa dimaklumi. Mungkin nanti dari segi hukum akan ada masalah kalau rumah itu mau dijual saat ibunya masih hidup. Karena mungkin diperlukan kalau memang sudah tidak bisa secara normal lagi berpikir, mungkin ibunya perlu penetapan pengadilan untuk pengampuan. Karena sebagai ahli waris kan dia sama ibunya kan. Sedangkan ibunya kan perlu putusan pengadilan mengenai pengampuan agar bisa menjual rumah tanah tersebut. Kalau saya sarannya dengan kekayaan yang rumah yang begitu besar, kenapa nggak jual aja? Dibeli rumah yang lebih kecil dan sisanya dipakai untuk kebahagiaan ibunya, untuk biaya hidup sehari-hari. Saya kira nggak terlalu serius saya lihat masalah yang mereka hadapi. Polemik antara Norma Risma dan mantan suaminya Rozi terus meluas hingga detik ini. Terlebih saat Norma Risma menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo hingga menyeret sang aktor. Pria yang akrab disapa Densu itu dilaporkan kuasa hukum Rozi ke Polda Banten atas kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Tak ingin persoalan ini semakin rumit, Denny Sumargo pun memberikan kesempatan pada Rozi untuk memberikan klarifikasi di podcastnya. Karena menurut Densu dalam podcast mereka, Norma tidak menyebutkan dengan jelas identitas Rozi. Perempuan itu hanya menyebut inisial. Densu meminta Rozi untuk menghubunginya dan melakukan klarifikasi di tayangan YouTube-nya seperti Norma. Denny Sumargo pun berpesan kepada mantan suami Norma ini bahwa melaporkan dirinya dinilai hanya akan menghabiskan uang saja. Tidak hanya itu, sang aktor juga meminta Rozi untuk membiarkan Norma melanjutkan hidupnya. Densu juga justru memperingatkan balik pihak Rozi untuk bersiap-siap jika suatu saat ada pihak yang menyerang mantan Norma itu. Seperti diketahui, Norma Risma menceritakan kasus perselingkuhan suami dengan mertua di kanal YouTube Denny Sumargo. Karena itu, Rozi Zai Hakiki melaporkan Norma Risma dan Denny Sumargo ke pihak kepolisian. Pasalnya, pria itu merasa dirugikan usai aib dibongkar yang tidak sesuai kebenarannya. Namun belakangan, Kabid Humas Polda Banten, Kombes Sinto Silitonga membantah adanya laporan polisi yang ditujukan Rozi kepada Denny Sumargo. Pihaknya mengimbau agar Rozi dan pengacaranya, Jumadi, tidak menimbulkan ketegangan di publik terkait pernyataan laporan polisi itu. Menurut Sinto, kedatangan Rozi dan kuasa hukumnya pada Kamis 5 Januari lalu hanya untuk dimintai keterangan untuk melengkapi fakta-fakta hukum. Keduanya baru sekedar melakukan pengaduan. Pihaknya pun menegaskan penyelidik mengedepankan upaya persuasif sesuai edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021 terhadap potensi pidana pada kasus ITE, supaya proses penanganannya bisa diselesaikan dengan cara persuasif. Sebelumnya, Rozi juga telah melaporkan sang mantan istri Norma Risma karena perbuatannya membuat dirinya depresi. Rozi mengaku tidak bebas beraktivitas di luar rumah karena wajahnya yang sudah viral dan tersebar di mana-mana. Keluarga pria itu juga menyalahkan Norma Risma karena mengunggah persoalan perselingkuhannya ke media sosial.
Pengacara kondang Hotman Paris yakin bahwa Norma Risma tidak bisa dijerat pencemaran nama baik karena memiliki bukti kuat. Meski begitu, Norma juga memiliki alasan tersendiri mengapa hingga kini belum melapor ke polisi atas kasus yang belakangan menimpanya. Hotman Paris membeberkan informasi yang ia sudah dapatkan saat ditemui di kawasan Sunter, Jakarta Utara, yang mengatakan Norma Risma memiliki bukti yang kuat untuk membongkar kasus dugaan perselingkuhan ibu dan suaminya. Bukti itu berupa surat keterangan dari kepala desa. Surat itu juga sudah ditangani oleh perangkat desa dan juga suaminya, Rozi Zai. Tidak hanya itu, pengacara bergaya nyentrik ini juga mengaku Norma memiliki bukti-bukti lainnya yang dapat menangkis pernyataan Rozi. Sayangnya, Hotman Paris masih enggan membeberkan bukti-bukti tersebut. Dengan begitu, Hotman Paris mengaku siap menjadi kuasa hukum Norma Risma jika ia membuat laporan untuk suami dan ibunya yang diduga melakukan perselingkuhan. Namun, menurut Hotman, Norma masih mempertimbangkan untuk membuat laporan atas kasus dugaan perselingkuhan. Pasalnya, Norma tidak tega jika melaporkan sang ibunda. Sementara itu, baru-baru ini, Norma Risma disomasi oleh kuasa hukum mantan suaminya, Rozi Zai Hakiki, karena dinilai melakukan pencemaran nama baik kliennya. Namun Hotman Paris menilai Norma bisa lolos dari kasus tersebut bila nantinya dilaporkan. Pasalnya, pengacara kondang itu menilai kasus ini lemah apabila dibawa ke jalur hukum. Pasalnya, berdasarkan SK yang ada, kasus pencemaran nama baik akan gugur jika terlapor bisa membuktikan bahwa kabar yang ia sebarkan memang merupakan kebenaran. Sehingga seperti yang sudah ia katakan sebelumnya, Norma memiliki bukti kuat terkait perselingkuhan yang akan membuatnya menang. Kalau mantan suaminya benar-benar melaporin dia, ya mungkin dia akan berpikir lagi apakah akan membalas atau tidak. Soal yang uang ratusan juta itu yang diminta Norma ke si suaminya itu, Norma nggak ada ratusan juta. 50. Tapi ada 200 juta juga. Itu kan karena katanya waktu itu ada di dalam surat itu saya lihat itu penggantinya uang visum dan sebagainya. Karena ada dugaan apakah itu benar KDRT saya nggak tahu, tapi di surat yang ditandatangani RT itu ada kata-kata itu. Saya kira itu uang itu tidak ada kaitannya dengan viral perselingkuhan. Ya, viral. Saya selalu bilang pabrik dan hasil pabrik. Tapi komunikasi dengan Norma mungkin terakhir Norma. Tadi pagi saya masih telepon. Ngomong apa aja? Dia bilang ya dia untuk sementara dia status quo dulu, dia tidak akan menempuh upaya hukum mengenai berita viral. Dan dia menunggu dulu apakah mantan suaminya benar laporin dia atau tidak. Dan nanti sesudah dia dipanggil polisi dia akan menentukan apakah dia akan ngebalas atau enggak. Tapi menurut abang dia sebutin itu nggak sama suami? Dia sudah nggak cinta sama suaminya, dia bilang udah nggak lagi. Setelah kasus dugaan prostitusi selesai, model Cynthia Alona tampaknya akan kembali berurusan dengan hukum. Ia mendapatkan somasi setelah melaporkan mantan kuasa hukumnya, yakni Fitriyanti Dian atas dugaan pencurian barang. Fitriyanti Dian tidak terima dengan laporan itu dan menilai Cynthia Alona telah mencemarkan nama baiknya. Fitriani mengakui tidak tahu apa niat Cynthia Alona mencemarkan nama baiknya terkait kasus dugaan pencurian barang. Sebab selama dipercaya menjadi kuasa hukum, ia hanya menjalankan tugas sesuai dengan keinginan Alona. Dalam penanganan kasus, Fitriyanti mengakui Alona memintanya sambil memohon untuk mengosongkan semua perabotannya karena rumah akan disita oleh bank. Namun Fitriyanti tidak langsung mengiyakan. Ia mendatangi rumah sang model dan bertemu asistennya bernama Emma guna menanyakan lebih dulu dasar hukum atas pengosongan rumah. Sebagai kuasa hukum, Fitriyanti dan tim melakukan permintaan Cynthia Alona ini. Tapi tak disangka yang terjadi dirinya malah dituduh mencuri oleh mantan kliennya. Fitriyanti sempat disindir Alona atas barang-barang mewah yang dikenakan. Diyakini adalah barang milik mantan model majalah dewasa itu. Karena tidak terima dituduh mencuri, Fitriyanti Dian melayangkan somasi kepada Alona. Ia ingin mantan kliennya itu meminta maaf dan meluruskan tuduhan pencurian barang terhadap dirinya. Fitriyanti mengaku mengalami kerugian material dan imaterial atas apa yang dilakukan Cynthia Alona. Sebagai informasi, Cynthia Alona menyambangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Fitriyanti Dian
atas dugaan pencurian pada Agustus 2022 lalu. Model itu menduga mantan kuasa hukumnya telah melakukan pencurian barang-barang pribadi miliknya. Pencurian berlangsung di kediamannya yang berada di kawasan BSD Tangerang ketika ia tengah terjerat kasus prostitusi. Barang-barang yang diduga telah diambil mantan kuasa hukumnya seperti tas branded dan beberapa furnitur. Atas kejadian tersebut membuat Sintiara Alona merugi hingga ratusan juta rupiah. Selain itu, ia menyayangkan sikap mantan kuasa hukumnya yang tidak sesuai dengan kode etik sebagai pengacara. Kita menuju informasi berikutnya. Tribuners, Aldila Jelita kini mulai sering membagikan momen saat dirinya bersama anak-anak menemani Indra Bekti di rumah sakit. Namun terbaru ada yang membuat Aldila terkejut, pasalnya sang suami tiba-tiba membaca doa berpergian dengan mata terpejam. Dari video yang dibagikan Aldila Jelita, terlihat Indra Bekti sudah bisa berinteraksi dan bercanda bersama kedua anak mereka. Terlihat juga momen anak-anak Bekti membantu menyuapi sang ayah. Aldila juga mengatakan melarang sang suami yang masih suka memikirkan pekerjaannya. Anak-anak mereka pun turut menanggapi ucapan Aldila dengan tertawa. Lalu tiba-tiba Aldila Jelita dikejutkan saat Indra Bekti yang tiba-tiba membaca doa untuk berpergian atau ketika naik kendaraan. Mendengar itu, Aldila pun bertanya pada Bekti ingin pergi kemana. Indra Bekti menanggapi pertanyaan sang istri hanya dengan tertawa. Beberapa saat kemudian, Indra pun menjelaskan keinginannya untuk berpergian. Di video itu pun Aldila meminta untuk tidak begitu serius dengan perkataan Bekti yang kadang masih berbicara melantur. Sementara Indra Bekti kembali merespons dengan hanya berdeham dengan mata terpejam. Aldila pun menjelaskan alasan Indra Bekti terus memejamkan matanya. Menurutnya, sang suami saat ini masih belum bisa membuka mata karena silau. Lebih lanjut, dalam story Instagramnya juga, Aldila memperlihatkan kondisi sang suami pada pagi tadi, Senin 9 Januari 2023. Dalam video itu terlihat layar monitor yang memantau detak jantung dan tensi Indra Bekti. Kemudian Aldila memperlihatkan sang suami yang masih tertidur di kasur rumah sakit. Seperti diketahui, Indra Bekti ditemukan pingsan di toilet pada 28 Desember 2022 dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Indra Bekti ternyata mengalami pecah pembuluh darah otak dan sempat menjalani 2 kali operasi. Kondisi Indra Bekti sebelumnya dikabarkan sulit mengingat nama anak-anaknya, akan tetapi kini kondisinya pun sudah berangsur membaik. Adik Atta Halilintar, yakni Torik Halilintar, terlihat kini makin dekat dengan keluarga mendiang Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel. Pasalnya semenjak menjalin asmara dengan Fuji, ia juga dekat dengan buah hati dari Bibi dan Vanessa. Kehadiran Torik Halilintar yang bisa dekat dengan Galaskai itu pun menuai pujian dari Haji Faisal, yakni ayah dari Fuji, di mana adik Atta Halilintar itu kerap memperlihatkan perlakuannya terhadap sang cucu. Sikap Torik kepada Gala yang membuat cucunya kini makin lengket dengan kekasih Fujianti Utami itu. Menurut Faisal, Torik seperti menggantikan sosok ayah sang cucu yang sudah tiada. Faisal pun tidak membatasi untuk keduanya saling bertemu demi kebahagiaan sang cucu. Sebelumnya dikabarkan Fuji dan Torik yang semakin dekat dirumorkan akan menikah pada tahun ini. Hubungan Fujianti Utami Putri atau yang akrab disapa Fuji dengan Torik Halilintar ini memang semakin dekat.
Haji Faisal pun menanggapi kabar soal Fuji dan Thorik yang dikabarkan akan menikah. Ia mengaku tidak masalah jika Fuji dan Thorik menikah di tahun ini dan melangkahi dua kakaknya. Sementara itu disinggung soal pernikahan kakak Thorik, yakni Atta Halilintar yang menikah tanpa didampingi orang tuanya. Haji Faisal tidak mempermasalahkan jika hal itu kembali terjadi pada Thorik Halilintar. Yang menambahkan yang terpenting adalah syarat dan rukun menikah yang harus terpenuhi. Kendati demikian, Haji Faisal tetap berharap semua keluarga dapat hadir ketika nantinya memang Fuji dan Thorik akan menikah. Memang anak saya sudah mendahului kami almarhum ya si Febri yang dulu membuat hangat rumah, sekarang dibikin hangat oleh orang-orang yang dulu mungkin dia didik ya, dulu kan dia juga yang mendidik adik-adiknya, sehingga membuat orang tuanya merasa senang. Jadi menurut saya mungkin si almarhum juga lah ya yang berkat doanya atau berkat karismanya juga lah menurut saya ya. Dulu saya ramai gara-gara dia hangat. Sekarang yang dia didik itulah yang meramaikan hati kami. Iya benar. Dia. Terus karena ada gala juga ya Pak Haji. Jadi ramai juga. Jadi hati kami merasa ya hangatnya juga seperti itu. Jadi bisa lama-lama mengobati luka kepergian dari almarhum Kak Fane sama Kak Febri gitu ya? Ya, secara otomatis tentu seperti itu ya. Namun namanya kehilangan tentu walaupun bagaimana yang akan serupa dengan yang hilang tentu tidak mungkin. Artinya setiap orang pasti berbeda-beda. Kadang ya sini kelebihannya, sini kekurangannya, sini kekurangannya, sini kelebihannya. Tapi sejauh ini alhamdulillah sih baik. Tribuners, kita kembali ke kasus dugaan KDRT yang diterima oleh Vena Melinda. Kepolisian mengungkap barang bukti yang diserahkan oleh Vena Melinda untuk melaporkan suaminya Raden Ferry Irawan Kusuma atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Saat melaporkan, Vena membawa barang bukti yakni handuk dan pakaian yang dikenakan hingga CCTV. Informasi ini disampaikan Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, AKBP Hendra Eko Tri Yulianto di Mapolda Jatim pada hari ini, Senin 9 Januari 2023. KDRT yang dialami Vena Melinda terjadi saat keduanya menginap di sebuah hotel kawasan Kota Kediri pada Minggu 8 Januari pagi lalu. Setelah mendapatkan perlakuan tak mengenakan itu, Vena langsung melaporkan suaminya ke SPKT Mapolres Kediri Kota di hari yang sama. Ia membenarkan bahwa pihak pelapor menyerahkan barang bukti berupa handuk dan pakaian yang dikenakannya saat mengalami perlakuan dugaan KDRT. Selain itu, pihak kepolisian juga telah menghimpun bukti berupa rekaman CCTV hotel. CCTV itu sempat menangkap momen dugaan aksi KDRT yang terjadi di antara keduanya. AKBP Hendra mengatakan hidung Vena Melinda berdarah akibat dugaan KDRT itu. Sebelumnya, selebriti Vena Melinda menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Mapolda Jatim pada hari ini Senin 9 Januari. Ibu kandung Verrel Bramasta itu diperiksa usai melaporkan suaminya Raden Ferry Irawan Kusuma yang baru menikahinya pada bulan Maret 2022 itu ke pihak kepolisian. Lagi sedang dilakukan pemeriksaan lebih keterangan. Untuk korban sendiri seperti apa? Untuk korban sudah ambil keterangannya, sekarang udah kembali. Dan sudah dilakukan visum? Untuk visum sudah. Lukanya di bagian mana? Luka dari keterangan di hidung. Akibat pukulan kenapa? Kalau hasil keterangan korban, dia ditekan sama kepalanya terlapor menekan hidungnya sampai darah kepala dengan kepala dibenturkan kepala gitu. Ditekan bukan dibenturkan. Dan itu waktu kejadian itu ada saksi lain selain 2 orang. Untuk saksi saat kejadian, karena kejadian TKP dalam kamar, tapi saat si korban keluar dari kamar ada saksi dari pihak hotel. Dan itu motifnya apa sih, asmara apa cemburu? Untuk motif
ada kesalahpahaman keluarga suami istri. Cekcok. Suami istri ya? Tribuners, diketahui kabar tak sedap tengah menimpa rumah tangga yang baru dibangun lagi oleh Vena Melinda yang diduga menjadi korban KDRT Raden Ferry Irawan, pria yang belum lama menikahinya. Lantas siapa sebenarnya sosok Ferry Irawan ini? Pemilik nama lengkap Ferry Irawan Kusuma atau akrab disapa Ferry Irawan ini lahir di Jakarta 9 Februari 1977 silam. Ferry Irawan merupakan aktor kenamaan Indonesia yang sedang membintangi beberapa judul sinetron. Sebelum menikahi Vena Melinda, kisah percintaan pria 44 tahun ini tidak berjalan mulus. Dia pernah dekat dengan pedangdut Cici Paramida, namun harus kandas di tengah jalan. Setelah itu, Ferry menikah dengan perempuan bernama Noviana Sintawati. Namun pada tahun 2009 silam, mereka bercerai. Kemudian pada tahun 2010, ia kembali diperkarakan lantaran pernikahan sirinya dengan perempuan bernama Anggia. Pada Maret 2022, Ferry menikah lagi untuk ketiga kalinya, yakni dengan Vena Melinda sampai sekarang. Sumber utama Ferry Irawan mendapatkan pundi-pundi uang adalah dari dunia akting. Ferry juga kerap dijuluki pesinetron handal dan membintangi sejumlah iklan. Ia sudah terjun ke dunia hiburan sejak tahun 1997 dan telah puluhan judul sinetron serta film yang dibintanginya. Kini tawaran syuting tambah deras mengarah kepadanya. Ferry juga pernah mempunyai rumah produksi, tetapi sudah tidak berjalan lagi saat ini. Kemudian dirinya pun diajak berbisnis oleh teman-temannya setelah hendak menikahi Vena hingga menjadi YouTuber. Dan belum lama ini, Ferry Irawan mulai terjun ke dunia politik. Ia bersama sang istri, Vena Melinda, bergabung dengan Partai Perindo. Ferry Irawan pun masuk ke dalam bakal calon legislatif tahun 2024, yaitu maju untuk kursi DPRD DKI Jakarta. Namun, kini dirinya justru harus kembali berurusan dengan hukum setelah dilaporkan atas dugaan KDRT terhadap istrinya, Vena Melinda. Aktor film Asia Man itu pun dilaporkan sang istri atas dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Kabupaten Kediri. Vena telah melaporkan suaminya atas dugaan kasus KDRT di SPKT Mapolres Kediri Kota pada Minggu 8 Januari kemarin. Kini kasusnya diteruskan dan tengah diselidiki oleh Ditreskrimum Polda Jatim. Halo, selamat petang Tribuners. Hari ini bersama saya Diamita akan menemani Anda dalam Tribun News Update Seleb edisi Senin 9 Januari 2023. Seperti biasa kami akan sajikan sejumlah informasi seputar selebriti untuk Anda. Dan inilah live update Seleb selengkapnya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Sudah 4 tahun Nina Mpok Alpa mewarnai panggung hiburan Indonesia. Usai viral melalui video curhatannya pada tahun 2018 lalu. Setelah viral, Mpok Alpa diberikan kepercayaan memandu program sketsa komedi bersama dengan Deddy Cagur, Parto Patrio, Rina Nose, dan lain-lain. Selama menjadi selebriti, Nina Mpok Alpa melalui banyak suka dan duka yang bahkan sempat membuatnya ingin berhenti dari dunia hiburan. Sisi senangnya menurutnya adalah bisa kenal banyak artis besar, belajar dan dirangkul oleh mereka. Namun meski begitu ia sempat merasa minder lantaran Mpok Alpa sempat tidak digubris oleh rekan artis papan atas ketika hendak menyapa. Karena merasa tidak dianggap itulah Dalam beberapa waktu, wanita berusia 35 tahun ini mengakui nyaris berhenti menjalani profesinya sebagai selebriti. Mbak Alpa pun sempat mencurahkan isi hatinya kepada sang suami karena tidak terima diperlakukan seperti itu. Namun kemudian menyadari bahwa mungkin dirinya belum terbiasa. Keinginannya berhenti menjadi selebriti pun pelan-pelan ia hilangkan karena Nina Carolina mau fokus membesarkan karirnya. Setelah bertahan selama 4 tahun ini, Nina Mpok Alpa bersyukur akhirnya bisa dikenal publik sebagai komedian. Padahal ia mulanya berkarir sebagai biduan dangdut. Duka lainnya yang tengah ia rasakan saat ini adalah ditipu oleh sahabatnya sendiri. Diketahui, sebelumnya ia mengaku bahwa telah ditipu sahabatnya sendiri hingga rugi 1,3 miliar rupiah.
Wanita yang akrab disapa Mpok Alpa ini juga mengaku musibah yang dialaminya nyaris membuat rumah tangganya hancur. Kronologi berawal saat dirinya menabung di sahabatnya sendiri yang tidak ingin ia sebut namanya sejak tahun 2018 untuk merenovasi rumah. Pada September 2020, Mpok Alpa tidak lagi menabung kepada sahabatnya tersebut karena tidak lagi memiliki uang lebih. Namun beberapa waktu kemudian, sang sahabat justru tidak bisa dihubungi dan kontaknya diduga diblok. Mpok Alpa dan kuasa hukumnya pun telah melayangkan somasi kepada terduga pelaku untuk lebih dulu memperlihatkan iktikat baiknya. Sayang sama gua, intinya sih begitu. Cuman nggak ditunjukin aja. Oke. Ambil minum nggak apa-apa, gua haus banget ya. Nanti nggak gila lagi gitu. Nggak apa-apa sih kalau kita bermimpi mah ya kan, kayak gitu. Oh, suka dukanya 4 tahun berkarir gitu, Po. Setelah viral terus itu menjalani karir jadi artis gitu. Apa sih kalau suka dukanya, Po? Ih, suka dukanya banyak tahu. Apaan aja cuman tuh? Kita nikmatin aja ya dukanya ya ditipu. Selama 3 tahun itu kan dukanya ditipu. Terus senangnya kenal artis-artis ternama, artis besar. Kita belajar lebih banyak, kita dirangkul, kita diajarin sama senior kayak gini kayak gitu. Oh kayak gini dunia. Terus sempet nangis gue mah dulu. Kenapa tuh? Ya, dibully. Hah? Dibully. Bukan dibully. Dunia artis kan dulu begitu ya. Kalau ketemu kita mah kagak paham. Gue lah ketemu Raffi Ahmad. Gue pulang-pulang nangis sama laki gue. Oh, masih baper gitu ya? Baper kan kita kagak paham dulu mah begitu cara ngomongnya dia gitu. Kalau artis kalau ketemu begitu ya, begitu cuman gue kagak paham, gue nangis, gue minta berhenti sama hidung, gue berhenti aja jadi artis, gue bilang cancelin acaranya yang ada. Gitu. Kenapa emang, Po? Ya karena belum bisa menerima gitu. Menerimanya gimana? Kan kalau kita mah orang Betawi mah conggah ya, kebangetan conggah, gini, jadi kagak digubis gitu, ngerti gak sih? Digubris. Oh iya. Ditegur nggak ditangkap intinya begitu, baper gitu. Sayang sama gue. Intinya sih begitu. Cuman nggak ditunjukin aja. Oke. Ambil minum nggak apa-apa, gua haus banget ya. Nanti nggak gila lagi gitu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, gitaris band Gigi, Idewa Gede Bujana mengungkapkan rencana besar grup musiknya di tahun ini yang membocorkan bahwa Gigi tengah menyiapkan karya baru di usianya yang menuju ke 30 tahun. Lantas seperti apa persiapan mereka? Informasi lebih detailnya akan disampaikan rekan kami Ihwana Mutuwahmiko, reporter dari Warta Kota, yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Untuk kabar Dewa Bujana sendiri, gitaris dari Gigi telah menyampaikan bahwa grup band Gigi akan segera merilis sebuah lagu, merilis album yang sebentar lagi akan dibuat oleh grup band tersebut. Namun bukan hanya dengan grup band Gigi, Dewa Bujana juga mengabarkan jika dia akan berkolaborasi dengan Haji Rhoma Irama, Fadly Padi, dan juga Astrid. Untuk kolaborasi bersama Haji Rhoma Irama sendiri, sampai sejauh ini masih menunggu pengisian suara dari Haji Rhoma Irama. Namun semuanya belum rampung karena Haji Rhoma Irama yang jadwalnya sekarang ini sedang padat, sehingga Dewa Bujana sedang menunggu hasil dari Haji Rhoma Irama. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ihwana untuk informasi Anda, dan Tribuners, reporter kami juga sudah melakukan wawancara langsung bersama gitaris band Gigi, Idewa Gede. Berikut liputannya. Bang Haji juga sibuk banget, itulah ya. Saya juga belum selesai kan gitu. Sibuk macam-macam kan kegiatannya. Tapi ada keinginan? Kalau saya sih pengen, nggak tahu kalau Bang Haji. Ini bakal dirilis kapan mungkin sudah? Yang Bang Haji? Iya, sama Bang Haji. Nunggu Bang Haji aja deh. Nunggu Bang Haji. Karena sibuk banget kayaknya beliau. Tapi udah saya kasih materinya. Kalau boleh ingat lagi sedikit, mungkin awal mulai gimana sih bisa? Ya kalau sama Bang Haji. Ya apa ya, di Indonesia ini kan nggak bisa dihitung jari ya yang legend kayak Mas Krisye, Iwan Fals, Vina Panduwinata yang memang udah ya, termasuk salah satunya adalah Bang Haji Rhoma Irama. Nggak ada lagi kan itu. Bisa mungkin satu-satunya kalau itu saya rasa di dunia ya, bisa bikin album
bikin film sendiri jadi pemeran utama. Terus dari grupnya dari dulu sekarang nggak berubah, dengan kostumnya sama, gayanya kayaknya nggak ada loh ya grup di dunia yang seperti gitu. Tribuners, kabar mengejutkan datang dari Vena Melinda yang melaporkan suaminya, yakni Raden Ferry Irawan, ke Mapolda Jawa Timur. Vena melaporkan Ferry Irawan atas tudingan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Padahal keduanya sejauh ini dikenal sering memperlihatkan momen romantis bersama. Vena Melinda pun tengah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit 4 Reknakta di Reskrimum Mapolda Jatim pada hari ini Senin 9 Januari 2023 tadi. Kasubdit 4 Reknakta di Reskrimum Polda Jawa Timur, AKBP Hendra Eko Tri Yulianto membenarkan adanya laporan dugaan KDRT ini. Ia menjelaskan, Vena awalnya melaporkan kasus ini ke SPKT Mapolres Kediri Kota pada hari Minggu 8 Januari 2023 kemarin. Berselang sehari, kasus itu pun dilimpahkan berkasnya ke pihak penyidik Subdit 4 Reknakta di Reskrimum Polda Jatim pada hari ini, Senin 9 Januari. AKBP Hendra juga menyebut Ibunda Feral Bramasta ini sedang diperiksa. Pemeriksaan terhadap Vena Melinda sudah berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 11:45 waktu Indonesia Barat tadi. Namun pihaknya belum bisa memastikan kapan Ferry Irawan akan diperiksa. Hendra mengaku sedang menunggu kelanjutan kasus ini. Kini pihak Polda Jatim hanya fokus pada pemeriksaan terhadap Vena Melinda selaku pelapor. Dilansir tribunjatim.com, ternyata Ferry Irawan juga tampak menyambangi Polda Jatim hari ini. Sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, Ferry tampak berjalan keluar dari gedung Ditreskrimum Mapolda, Jawa Timur. Ia tampak mengenakan baju koko lengan panjang berwarna merah marun, lalu mengenakan masker warna putih dan membawa tas ransel warna hitam. Saat memasuki gedung Satuan PJR Ditlantas Polda Jatim, Ferry Irawan memilih bungkam dan tidak menjawab pertanyaan awak media. Sebagai informasi, Vena Melinda dan Ferry Irawan baru menikah pada 7 Maret 2022 lalu di Bali. Keduanya bertemu saat Ferry menjadi bintang tamu di vlog Vena. Tidak lama kemudian, keduanya menjalin hubungan dan memutuskan untuk meresmikan hubungan melalui pernikahan. Polres Kediri Kota, kemudian Polres Kediri Kota dilimpahkan ke Polda Renata Diskrimum Polda Jatim. Saat ini sedang berproses untuk pemeriksaan awal. Itu kasusnya apa, Pak? KDRT. Terlapornya? Terlapor Suaminya terlapor. Kejadiannya kapan itu? Masih dalam proses pemeriksaan. Itu kejadiannya kapan? Hari Minggu pagi. Untuk lokus deliktinya itu di hotel, Di rumah. hotel di Kediri Kota. Minggu kemarin. Visumnya itu lukanya di mana, Jal? Nanti teknis itu ya. Nanti masih dalam proses pemeriksaan. Minggu kemarin ini. Ya. Saat ini keduanya diperiksa atau bagaimana? Korban saudara pelapor, selaku pelapor, selaku korban saat ini dalam proses untuk diminta keterangan. Lihat ya. Untuk terlapornya benar. Masih berproses, baru pagi ini kita menerima limpahan dari Polresta Kediri. Tapi si Ferry akan diperiksa hari ini, Nanya? Si suaminya itu akan diperiksa hari ini atau kapan? Belum, kan ini masih korbannya. Masih korban. Kita beralih ke informasi berikutnya. Natalie Holscher mengunjungi rumah viral yang dihuni oleh Tiko dan ibunya yakni Eni yang terletak di Klender, Jakarta Timur. Yang mengaku penasaran dan tersentuh dengan kisah Tiko hingga orang-orang yang kemudian berbesar hati membantunya. Natalie menempatkan dirinya sebagai warganet yang juga penasaran dengan kondisi rumah Tiko pasca dibersihkan warga dan juga YouTubers. Dari pantauannya di sana, mantan istri Sule ini menyebut rumah mewah itu kini sudah bersih dan rapi. Jauh berbeda dengan tampilan awal yang ia tonton dari media sosial saat pertama kali viral. Natalie mengaku memang mengikuti kisah Tiko sejak awal dan ia sangat tersentuh dengan ketulusan Tiko yang merawat sang ibunda. Wanita berusia 30 tahun ini mengatakan tidak semua anak mau berkorban seperti yang dilakukan oleh Tiko. Ketika melihat rumah yang tadinya kotor dan tidak terawat belasan tahun ini kini bersih, ia merasa apa yang dilakukan Tiko dapat mendapatkan balasan dari Yang Maha Kuasa.
Sementara saat disinggung soal polemik yang berkaitan tentang masa lalu Tiko, ibu dari Azam Adriansyah Sutisna itu mengatakan tidak ingin ikut campur. Yang menyebutkan masa lalu akan tetap menjadi masa lalu. Wanita kelahiran Jakarta itu juga menambahkan hanya akan melihat sisi baik dari kisah Tiko dan ibunya. Diketahui, rumah mewah Bu Eni yang viral di media sosial lantaran terbengkalai dan tidak teraliri listrik maupun air. Ibu Eni diduga mengalami depresi selama 12 tahun, dirawat seorang diri oleh Tiko di rumah mewah tersebut. Sejak berusia 11 tahun, Tiko menjadi tulang punggung keluarga usai ayah dan ibunya berpisah. Tiko saat itu membantu sang ibunda berjualan gorengan, menjual perabot rumah tangganya, hingga kini menjadi satpam kompleks. Kisah Bu Eni dan Tiko yang hidup belasan tahun di rumah mewah namun serba kekurangan itu pun menjadi sorotan publik. Sederet artis dan influencer memberikan bantuan ke Tiko atas ketulusannya merawat sang ibunda, Ibu Eni yang mengidap gangguan jiwa. Pemerintah daerah akhirnya pun juga turun tangan membantu keduanya. Bu Eni kini telah mendapatkan penanganan medis. Sementara, rumah mewah yang terbengkalai dibersihkan petugas gabungan dari pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dibantu warga sekitar dan relawan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ikut memberikan komentarnya terkait kisah Tiko dan Bu Eni. Menurutnya apa yang dilakukan pemuda itu patut untuk dipuji. Hotman Paris menilai Tiko bisa dinilai masih beruntung karena meski berpisah dari sang ayah, ia ditinggali rumah yang besar. Namun hal itu akan menjadi sedikit masalah jika yang bersangkutan ingin menjual rumah tersebut lantaran ibunya dalam kondisi dengan gangguan jiwa. Menurutnya juga tidak masalah dan sah saja jika rumah itu akan dijual. Pasalnya rumah itu menurutnya merupakan hak warisan istri dan anak kandung. Dalam hal ini Ibu Eni dan Tiko. Hotman pun juga menyarankan kenapa rumah itu tidak dijual saja untuk dibelikan lagi tempat tinggal yang lebih sederhana. Kemudian sisa hasil penjualannya dipergunakan untuk membahagiakan sang ibunda dan kebutuhan lainnya. Sebelumnya, Tiko mengaku tidak akan mau menjual rumah mewah milik orang tuanya. Hal itu akan ia pegang meski selama ini hidup dalam kesulitan bahkan sampai putus sekolah. Tiko memiliki alasan kuat untuk tidak menjual rumah mewah yang digadang-gadang mencapai 15 miliar rupiah tersebut. Secara tersirat, Tiko mengatakan tidak sampai hati bila harus menjual rumah peninggalan ayahnya, Herman Muji Susanto, yang belakangan diketahui sudah meninggal dunia sejak tahun 2015 silam. Apalagi sejak lahir, Tiko merasa sudah tinggal di rumah mewah itu. Tiko juga memiliki harapan besar untuk tetap bisa tinggal di rumah peninggalan sang ayah dan akan terus merawat ibundanya. Siapa? Tiko.
Yang cewek tadi. Cowok yang rumahnya Oh, rumah mewah. Yang cewek mana? saya kira nggak ada masalah. Artinya apa? Bahwa dia mengurus ibunya itu sesuatu yang kita puji. Terus dia masih beruntung ditinggal orang tua rumah yang sangat besar. Bahwa orang ibunya sudah penyakit tua, ya itu bisa dimaklumi. Mungkin nanti dari segi hukum akan ada masalah kalau rumah itu mau dijual saat ibunya masih hidup. Karena mungkin diperlukan kalau memang sudah tidak bisa secara normal lagi berpikir, mungkin ibunya perlu penetapan pengadilan untuk pengampuan. Karena sebagai ahli waris kan dia sama ibunya kan. Sedangkan ibunya kan perlu putusan pengadilan mengenai pengampuan agar bisa menjual rumah tanah tersebut. Kalau saya sarannya dengan kekayaan yang rumah yang begitu besar, kenapa nggak jual aja? Dibeli rumah yang lebih kecil dan sisanya dipakai untuk kebahagiaan ibunya, untuk biaya hidup sehari-hari. Saya kira nggak terlalu serius saya lihat masalah yang mereka hadapi. Polemik antara Norma Risma dan mantan suaminya Rozi terus meluas hingga detik ini. Terlebih saat Norma Risma menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo hingga menyeret sang aktor. Pria yang akrab disapa Densu itu dilaporkan kuasa hukum Rozi ke Polda Banten atas kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Tak ingin persoalan ini semakin rumit, Denny Sumargo pun memberikan kesempatan pada Rozi untuk memberikan klarifikasi di podcastnya. Karena menurut Densu dalam podcast mereka, Norma tidak menyebutkan dengan jelas identitas Rozi. Perempuan itu hanya menyebut inisial. Densu meminta Rozi untuk menghubunginya dan melakukan klarifikasi di tayangan YouTube-nya seperti Norma. Denny Sumargo pun berpesan kepada mantan suami Norma ini bahwa melaporkan dirinya dinilai hanya akan menghabiskan uang saja. Tidak hanya itu, sang aktor juga meminta Rozi untuk membiarkan Norma melanjutkan hidupnya. Densu juga justru memperingatkan balik pihak Rozi untuk bersiap-siap jika suatu saat ada pihak yang menyerang mantan Norma itu. Seperti diketahui, Norma Risma menceritakan kasus perselingkuhan suami dengan mertua di kanal YouTube Denny Sumargo. Karena itu, Rozi Zai Hakiki melaporkan Norma Risma dan Denny Sumargo ke pihak kepolisian. Pasalnya, pria itu merasa dirugikan usai aib dibongkar yang tidak sesuai kebenarannya. Namun belakangan, Kabid Humas Polda Banten, Kombes Sinto Silitonga membantah adanya laporan polisi yang ditujukan Rozi kepada Denny Sumargo. Pihaknya mengimbau agar Rozi dan pengacaranya, Jumadi, tidak menimbulkan ketegangan di publik terkait pernyataan laporan polisi itu. Menurut Sinto, kedatangan Rozi dan kuasa hukumnya pada Kamis 5 Januari lalu hanya untuk dimintai keterangan untuk melengkapi fakta-fakta hukum. Keduanya baru sekedar melakukan pengaduan. Pihaknya pun menegaskan penyelidik mengedepankan upaya persuasif sesuai edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021 terhadap potensi pidana pada kasus ITE, supaya proses penanganannya bisa diselesaikan dengan cara persuasif. Sebelumnya, Rozi juga telah melaporkan sang mantan istri Norma Risma karena perbuatannya membuat dirinya depresi. Rozi mengaku tidak bebas beraktivitas di luar rumah karena wajahnya yang sudah viral dan tersebar di mana-mana. Keluarga pria itu juga menyalahkan Norma Risma karena mengunggah persoalan perselingkuhannya ke media sosial. Pengacara kondang Hotman Paris yakin bahwa Norma Risma tidak bisa dijerat pencemaran nama baik karena memiliki bukti kuat. Meski begitu, Norma juga memiliki alasan tersendiri mengapa hingga kini belum melapor ke polisi atas kasus yang belakangan menimpanya.
Hotman Paris membeberkan informasi yang ia sudah dapatkan saat ditemui di kawasan Sunter, Jakarta Utara, yang mengatakan Norma Risma memiliki bukti yang kuat untuk membongkar kasus dugaan perselingkuhan ibu dan suaminya. Bukti itu berupa surat keterangan dari kepala desa. Surat itu juga sudah ditangani oleh perangkat desa dan juga suaminya, Rozi Zai. Tidak hanya itu, pengacara bergaya nyentrik ini juga mengaku Norma memiliki bukti-bukti lainnya yang dapat menangkis pernyataan Rozi. Sayangnya, Hotman Paris masih enggan membeberkan bukti-bukti tersebut. Dengan begitu, Hotman Paris mengaku siap menjadi kuasa hukum Norma Risma jika ia membuat laporan untuk suami dan ibunya yang diduga melakukan perselingkuhan. Namun, menurut Hotman, Norma masih mempertimbangkan untuk membuat laporan atas kasus dugaan perselingkuhan. Pasalnya, Norma tidak tega jika melaporkan sang ibunda. Sementara itu, baru-baru ini, Norma Risma disomasi oleh kuasa hukum mantan suaminya, Rozi Zai Hakiki, karena dinilai melakukan pencemaran nama baik kliennya. Namun, Hotman Paris menilai Norma bisa lolos dari kasus tersebut bila nantinya dilaporkan. Pasalnya, pengacara kondang itu menilai kasus ini lemah apabila dibawa ke jalur hukum. Pasalnya, berdasarkan SK yang ada, kasus pencemaran nama baik akan gugur jika terlapor bisa membuktikan bahwa kabar yang ia sebarkan memang merupakan kebenaran. Sehingga seperti yang sudah ia katakan sebelumnya, Norma memiliki bukti kuat terkait perselingkuhan yang akan membuatnya menang. Kalau mantan suaminya benar-benar melaporin dia, ya mungkin dia akan berpikir lagi apakah akan membalas atau tidak. Soal yang uang ratusan juta itu yang diminta Norma ke si suaminya itu, Norma nggak ada ratusan juta. 50. Tapi ada 200 juta juga. Itu kan karena katanya waktu itu ada di dalam surat itu saya lihat itu penggantinya uang visum dan sebagainya. Karena ada dugaan apakah itu benar KDRT saya nggak tahu, tapi di surat yang ditandatangani RT itu ada kata-kata itu. Saya kira itu uang itu tidak ada kaitannya dengan viral perselingkuhan. Ya, viral. Saya selalu bilang pabrik dan hasil pabrik. Tapi komunikasi dengan Norma mungkin terakhir Norma. Tadi pagi saya masih telepon. Ngomong apa aja? Dia bilang ya dia untuk sementara dia status quo dulu, dia tidak akan menempuh upaya hukum mengenai berita viral. Dan dia menunggu dulu apakah mantan suaminya benar laporin dia atau tidak. Dan nanti sesudah dia dipanggil polisi dia akan menentukan apakah dia akan kebalas atau enggak. Tapi menurut abang dia sebutin itu nggak sama suami? Dia sudah nggak cinta sama suaminya, dia bilang udah nggak lagi. Setelah kasus dugaan prostitusi selesai, model Cynthia Alona tampaknya akan kembali berurusan dengan hukum. Ia mendapatkan somasi setelah melaporkan mantan kuasa hukumnya, yakni Fitriyanti Dian atas dugaan pencurian barang. Fitriyanti Dian tidak terima dengan laporan itu dan menilai Cynthia Alona telah mencemarkan nama baiknya. Fitriani mengakui tidak tahu apa niat Cynthia Alona mencemarkan nama baiknya terkait kasus dugaan pencurian barang. Sebab selama dipercaya menjadi kuasa hukum, ia hanya menjalankan tugas sesuai dengan keinginan Alona. Dalam penanganan kasus, Fitriyanti mengakui Alona memintanya sambil memohon untuk mengosongkan semua perabotannya karena rumah akan disita oleh bank. Namun Fitriyanti tidak langsung mengiyakan. Ia mendatangi rumah sang model dan bertemu asistennya bernama Emma guna menanyakan lebih dulu dasar hukum atas pengosongan rumah. Sebagai kuasa hukum, Fitriyanti dan tim melakukan permintaan Cynthia Alona ini. Tapi tak disangka yang terjadi dirinya malah dituduh mencuri oleh mantan kliennya. Fitriyanti sempat disindir Alona atas barang-barang mewah yang dikenakan. Diyakini adalah barang milik mantan model majalah dewasa itu. Karena tidak terima dituduh mencuri, Fitriyanti Dian melayangkan somasi kepada Alona. Ia ingin mantan kliennya itu meminta maaf dan meluruskan tuduhan pencurian barang terhadap dirinya. Fitriyanti mengaku mengalami kerugian material dan imaterial atas apa yang dilakukan Cynthia Alona. Sebagai informasi, Cynthia Alona menyambangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Fitriyanti Dian atas dugaan pencurian pada Agustus 2022 lalu. Model itu menduga mantan kuasa hukumnya telah melakukan pencurian barang-barang pribadi miliknya. Pencurian berlangsung di kediamannya yang berada di kawasan BSD Tangerang ketika ia tengah terjerat kasus prostitusi.
Barang-barang yang diduga telah diambil mantan kuasa hukumnya seperti tas branded dan beberapa furnitur. Atas kejadian tersebut membuat Sintiara Alona merugi hingga ratusan juta rupiah. Selain itu, ia menyayangkan sikap mantan kuasa hukumnya yang tidak sesuai dengan kode etik sebagai pengacara. Kita menuju informasi berikutnya. Tribuners, Aldila Jelita kini mulai sering membagikan momen saat dirinya bersama anak-anak menemani Indra Bekti di rumah sakit. Namun terbaru ada yang membuat Aldila terkejut, pasalnya sang suami tiba-tiba membaca doa berpergian dengan mata terpejam. Dari video yang dibagikan Aldila Jelita, terlihat Indra Bekti sudah bisa berinteraksi dan bercanda bersama kedua anak mereka. Terlihat juga momen anak-anak Bekti membantu menyuapi sang ayah. Aldila juga mengatakan melarang sang suami yang masih suka memikirkan pekerjaannya. Anak-anak mereka pun turut menanggapi ucapan Aldila dengan tertawa. Lalu tiba-tiba Aldila Jelita dikejutkan saat Indra Bekti yang tiba-tiba membaca doa untuk berpergian atau ketika naik kendaraan. Mendengar itu, Aldila pun bertanya pada Bekti ingin pergi kemana. Indra Bekti menanggapi pertanyaan sang istri hanya dengan tertawa. Beberapa saat kemudian, Indra pun menjelaskan keinginannya untuk berpergian. Di video itu pun Aldila meminta untuk tidak begitu serius dengan perkataan Bekti yang kadang masih berbicara melantur. Sementara Indra Bekti kembali merespons dengan hanya berdeham dengan mata terpejam. Aldila pun menjelaskan alasan Indra Bekti terus memejamkan matanya. Menurutnya, sang suami saat ini masih belum bisa membuka mata karena silau. Lebih lanjut, dalam story Instagramnya juga, Aldila memperlihatkan kondisi sang suami pada pagi tadi, Senin 9 Januari 2023. Dalam video itu terlihat layar monitor yang memantau detak jantung dan tensi Indra Bekti. Kemudian Aldila memperlihatkan sang suami yang masih tertidur di kasur rumah sakit. Seperti diketahui, Indra Bekti ditemukan pingsan di toilet pada 28 Desember 2022 dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Indra Bekti ternyata mengalami pecah pembuluh darah otak dan sempat menjalani 2 kali operasi. Kondisi Indra Bekti sebelumnya dikabarkan sulit mengingat nama anak-anaknya, akan tetapi kini kondisinya pun sudah berangsur membaik. Adik Atta Halilintar, yakni Torik Halilintar, terlihat kini makin dekat dengan keluarga mendiang Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel. Pasalnya, semenjak menjalin asmara dengan Fuji, ia juga dekat dengan buah hati dari Bibi dan Vanessa. Kehadiran Torik Halilintar yang bisa dekat dengan Galaskai itu pun menuai pujian dari Haji Faisal, yakni ayah dari Fuji, di mana adik Atta Halilintar itu kerap memperlihatkan perlakuannya terhadap sang cucu. Sikap Torik kepada Gala yang membuat cucunya kini makin lengket dengan kekasih Fujianti Utami itu. Menurut Faisal, Torik seperti menggantikan sosok ayah sang cucu yang sudah tiada. Faisal pun tidak membatasi untuk keduanya saling bertemu demi kebahagiaan sang cucu. Sebelumnya dikabarkan Fuji dan Torik yang semakin dekat dirumorkan akan menikah pada tahun ini. Hubungan Fujianti Utami Putri atau yang akrab disapa Fuji dengan Torik Halilintar ini memang semakin dekat. Haji Faisal pun menanggapi kabar soal Fuji dan Torik yang dikabarkan akan menikah. Ia mengaku tidak masalah jika Fuji dan Torik menikah di tahun ini dan melangkahi 2 kakaknya.
Sementara itu disinggung soal pernikahan kakak Thorik, yakni Atta Halilintar yang menikah tanpa didampingi orang tuanya, Haji Faisal tidak mempermasalahkan jika hal itu kembali terjadi pada Thorik Halilintar. Yang menambahkan yang terpenting adalah syarat dan rukun menikah yang harus terpenuhi. Kendati demikian, Haji Faisal tetap berharap semua keluarga dapat hadir ketika nantinya memang Fuji dan Thorik akan menikah. Memang anak saya sudah mendahului kami almarhum ya si Febri yang dulu membuat hangat rumah, sekarang dibikin hangat oleh orang-orang yang dulu mungkin dia didik ya, dulu kan dia juga yang mendidik adik-adiknya, sehingga membuat orang tuanya merasa senang. Jadi menurut saya mungkin si almarhum juga lah ya yang berkat doanya atau berkat karismanya juga lah menurut saya ya. Dulu saya ramai gara-gara dia hangat. Sekarang yang dia didik itulah yang meramaikan hati kami. Iya benar. Dia. Terus karena ada gala juga ada ya gala Pak. Juga. Jadi ramai juga. Jadi hati kami merasa ya hangatnya juga seperti itu. Jadi bisa lama-lama mengobati luka kepergian dari almarhum Kak Fane sama Kak Febri gitu ya? Ya, secara otomatis tentu seperti itu ya. Namun namanya kehilangan tentu walaupun bagaimana yang akan serupa dengan yang hilang tentu tidak mungkin. Artinya setiap orang pasti berbeda-beda. Kadang ya sini kelebihannya, sini kekurangannya, sini kekurangannya, sini kelebihannya. Tapi sejauh ini alhamdulillah sih. Tribuners, kita kembali ke kasus dugaan KDRT yang diterima oleh Vena Melinda. Kepolisian mengungkap barang bukti yang diserahkan oleh Vena Melinda untuk melaporkan suaminya Raden Ferry Irawan Kusuma atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Saat melaporkan, Vena membawa barang bukti yakni handuk dan pakaian yang dikenakan hingga CCTV. Informasi ini disampaikan Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, AKBP Hendra Eko Tri Yulianto di Mapolda Jatim pada hari ini, Senin 9 Januari 2023. KDRT yang dialami Vena Melinda terjadi saat keduanya menginap di sebuah hotel kawasan Kota Kediri pada Minggu 8 Januari pagi lalu. Setelah mendapatkan perlakuan tak mengenakan itu, Vena langsung melaporkan suaminya ke SPKT Mapolres Kediri Kota di hari yang sama. Ia membenarkan bahwa pihak pelapor menyerahkan barang bukti berupa handuk dan pakaian yang dikenakannya saat mengalami perlakuan dugaan KDRT. Selain itu, pihak kepolisian juga telah menghimpun bukti berupa rekaman CCTV hotel. CCTV itu sempat menangkap momen dugaan aksi KDRT yang terjadi di antara keduanya. AKBP Hendra mengatakan hidung Vena Melinda berdarah akibat dugaan KDRT itu. Sebelumnya, selebriti Vena Melinda menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Mapolda Jatim pada hari ini Senin 9 Januari. Ibu kandung Verrel Bramasta itu diperiksa usai melaporkan suaminya Raden Ferry Irawan Kusuma yang baru menikahinya pada bulan Maret 2022 itu ke pihak kepolisian. Lagi sedang dilakukan pemeriksaan lebih keterangan. Untuk korban sendiri seperti apa? Untuk korban sudah ambil keterangannya, sekarang udah kembali. Dan sudah dilakukan visum? Untuk visum sudah. Lukanya di bagian apa? Luka dari keterangan di hidung. Akibat pukulan kenapa? Kalau hasil keterangan korban, dia ditekan sama kepalanya terlapor menekan hidungnya sampai darah kepala dengan kepala dibenturkan kepala gitu. Ditekan bukan dibenturkan. Dan itu waktu kejadian itu ada saksi lain selain 2 orang. Untuk saksi saat kejadian karena kejadian TKP dalam kamar, tapi saat si korban keluar dari kamar ada saksi dari pihak hotel. Dan itu motifnya apa sih, asmara apa cemburu? Untuk motif ada kesalahpahaman keluarga suami istri. Cekcok ya? Cekcok. Suami istri ya?
Tribuners, diketahui kabar tak sedap tengah menimpa rumah tangga yang baru dibangun lagi oleh Vena Melinda yang diduga menjadi korban KDRT Raden Ferry Irawan, pria yang belum lama menikahinya. Lantas siapa sebenarnya sosok Ferry Irawan ini? Pemilik nama lengkap Ferry Irawan Kusuma atau akrab disapa Ferry Irawan ini lahir di Jakarta 9 Februari 1977 silam. Ferry Irawan merupakan aktor kenamaan Indonesia yang sedang membintangi beberapa judul sinetron. Sebelum menikahi Vena Melinda, kisah percintaan pria 44 tahun ini tidak berjalan mulus. Dia pernah dekat dengan pedangdut Cici Paramida, namun harus kandas di tengah jalan. Setelah itu, Ferry menikah dengan perempuan bernama Noviana Sintawati. Namun pada tahun 2009 silam, mereka bercerai. Kemudian pada tahun 2010, ia kembali diperkarakan lantaran pernikahan sirinya dengan perempuan bernama Anggia. Pada Maret 2022, Ferry menikah lagi untuk ketiga kalinya, yakni dengan Vena Melinda sampai sekarang. Sumber utama Ferry Irawan mendapatkan pundi-pundi uang adalah dari dunia akting. Ferry juga kerap dijuluki pesinetron handal dan membintangi sejumlah iklan. Ia sudah terjun ke dunia hiburan sejak tahun 1997 dan telah puluhan judul sinetron serta film yang dibintanginya. Kini tawaran syuting tambah deras mengarah kepadanya. Ferry juga pernah mempunyai rumah produksi, tetapi sudah tidak berjalan lagi saat ini. Kemudian dirinya pun diajak berbisnis oleh teman-temannya setelah hendak menikahi Vena hingga menjadi YouTuber. Dan belum lama ini, Ferry Irawan mulai terjun ke dunia politik. Ia bersama sang istri, Vena Melinda, bergabung dengan Partai Perindo. Ferry Irawan pun masuk ke dalam bakal calon legislatif tahun 2024, yaitu maju untuk kursi DPRD DKI Jakarta. Namun, kini dirinya justru harus kembali berurusan dengan hukum setelah dilaporkan atas dugaan KDRT terhadap istrinya, Vena Melinda. Aktor film Asiap Men itu pun dilaporkan sang istri atas dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Kabupaten Kediri. Vena telah melaporkan suaminya atas dugaan kasus KDRT di SPKT Mapolres Kediri Kota pada Minggu 8 Januari kemarin. Kini kasusnya diteruskan dan tengah diselidiki oleh Ditreskrimum Polda Jatim. Halo, selamat petang Tribuners. Hari ini bersama saya Diamita akan menemani Anda dalam Tribun News Update Seleb edisi Senin 9 Januari 2023. Seperti biasa kami akan sajikan sejumlah informasi seputar selebriti untuk Anda. Dan inilah live update Seleb selengkapnya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Sudah 4 tahun Nina Mpok Alpa mewarnai panggung hiburan Indonesia. Usai viral melalui video curhatannya pada tahun 2018 lalu. Setelah viral, Mpok Alpa diberikan kepercayaan memandu program sketsa komedi bersama dengan Denny Cagur, Parto Patrio, Rina Nose, dan lain-lain. Selama menjadi selebriti, Nina Mpok Alpa melalui banyak suka dan duka yang bahkan sempat membuatnya ingin berhenti dari dunia hiburan. Sisi senangnya menurutnya adalah bisa kenal banyak artis besar, belajar dan dirangkul oleh mereka. Namun meski begitu ia sempat merasa minder lantaran Mpok Alpa sempat tidak digubris oleh rekan artis papan atas ketika hendak menyapa. Karena merasa tidak dianggap itulah Dalam beberapa waktu, wanita berusia 35 tahun ini mengakui nyaris berhenti menjalani profesinya sebagai selebriti. Mbak Alpa pun sempat mencurahkan isi hatinya kepada sang suami karena tidak terima diperlakukan seperti itu. Namun kemudian menyadari bahwa mungkin dirinya belum terbiasa. Keinginannya berhenti menjadi selebriti pun pelan-pelan ia hilangkan karena Nina Carolina mau fokus membesarkan karirnya. Setelah bertahan selama 4 tahun ini, Nina Mpok Alpa bersyukur akhirnya bisa dikenal publik sebagai komedian. Padahal ia mulanya berkarir sebagai biduan dangdut. Duka lainnya yang tengah ia rasakan saat ini adalah ditipu oleh sahabatnya sendiri. Diketahui, sebelumnya ia mengaku bahwa telah ditipu sahabatnya sendiri hingga rugi 1,3 miliar rupiah.
Wanita yang akrab disapa Mpok Alpa ini juga mengaku musibah yang dialaminya nyaris membuat rumah tangganya hancur. Kronologi berawal saat dirinya menabung di sahabatnya sendiri yang tidak ingin ia sebut namanya sejak tahun 2018 untuk merenovasi rumah. Pada September 2020, Mpok Alpa tidak lagi menabung kepada sahabatnya tersebut karena tidak lagi memiliki uang lebih. Namun beberapa waktu kemudian, sang sahabat justru tidak bisa dihubungi dan kontaknya diduga diblok. Mpok Alpa dan kuasa hukumnya pun telah melayangkan somasi kepada terduga pelaku untuk lebih dulu memperlihatkan iktikat baiknya. Sayang sama dia, intinya sih begitu. Cuman nggak ditunjukin aja. Ambil minum nggak apa-apa, gua haus banget ya. Nanti nggak gila lagi gitu. Nggak apa-apa sih kalau kita bermimpi mah ya kan, kayak gitu. Oh, suka dukanya 4 tahun berkarir gitu, Po, setelah viral terus itu menjalanin karir di jadi artis gitu. Apa sih kalau suka dukanya, Po? Ih, suka dukanya banyak tahu. Apaan aja cuman kita tuh? nikmatin aja ya, dukanya ya ditipu. Selama 3 tahun itu kan dukanya ditipu, terus senangnya kenal artis-artis ternama, artis besar. Kita belajar lebih banyak, kita dirangkul, kita diajarin sama senior kayak gini kayak gitu. Oh kayak gini dunia, terus sempet nangis gue mah dulu. Kenapa tuh? Ya, hah? Dibully. Bukan dibully. Dunia artis kan dulu begitu ya, kalau ketemu kita mah kagak paham. Gue lo ketemu Raffi Ahmad, gue pulang-pulang nangis sama laki gue. Masih baper gitu ya? Baper kan kita kagak paham dulu mah begitu cara ngomongnya dia gitu. Kalau artis kalau ketemu begitu ya, begitu, cuman gue kagak paham, gue gitu nangis, gue minta berhenti sama hidung, gue berhenti aja jadi artis, gue bilang cancelin acara yang ada, gue gitu. Kenapa emang, Po? Ya karena belum bisa menerima gitu. Nerimanya gimana? Kan kalau kita mah orang Betawi mah conggah ya, kebangetan conggah, gini, jadi kagak digubis gitu, ngerti gak sih? Digubris. Oh iya. Ditegur nggak ditangkap, intinya begitu, baper gitu. Sayang sama dia, intinya sih begitu. Cuman nggak ditunjukin aja. Ambil minum nggak apa-apa, gua haus banget ya. Nanti nggak gila lagi gitu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, gitaris band Gigi, Idewa Gede Bujana mengungkapkan rencana besar grup musiknya di tahun ini yang membocorkan bahwa Gigi tengah menyiapkan karya baru di usianya yang menuju ke 30 tahun. Lantas seperti apa persiapan mereka? Informasi lebih detailnya akan disampaikan rekan kami Ihwana Mutuwahmiko, reporter dari Warta Kota, yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Untuk kabar Dewa Bujana sendiri, gitaris dari Gigi telah menyampaikan bahwa grup band Gigi akan segera merilis sebuah lagu, merilis album yang sebentar lagi akan dibuat oleh grup band tersebut. Namun bukan hanya dengan grup band Gigi, Dewa Bujana juga mengabarkan jika dia akan berkolaborasi dengan Haji Rhoma Irama, Fadly Padi, dan juga Astrid. Untuk kolaborasi bersama Haji Rhoma Irama sendiri, sampai sejauh ini masih menunggu pengisian suara dari Haji Rhoma Irama. Namun semuanya belum rampung karena Haji Rhoma Irama yang jadwalnya sekarang ini sedang padat, sehingga Dewa Bujana sedang menunggu hasil dari Haji Rhoma Irama. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ihwana untuk informasi Anda, dan Tribuners, reporter kami juga sudah melakukan wawancara langsung bersama gitaris band Gigi, Idewa Gede. Berikut liputannya. Bang Haji juga sibuk banget, itulah ya. Saya juga belum selesai kan gitu, sibuk macam-macam kan kegiatannya. Tapi ada keinginan? Kalau saya sih pengen, nggak tahu kalau Bang Haji. Ini bakal dirilis kapan mungkin sebenarnya? Yang Bang Haji? Iya, sama Bang Haji. Nunggu Bang Haji aja deh. Nunggu Bang Haji. Karena sibuk banget kayaknya beliau. Tapi udah saya kasih materinya. Kalau boleh ingat lagi sedikit, mungkin awal mulai gimana sih bisa? Ya kalau sama Bang Haji. Ya apa ya, di Indonesia ini kan nggak bisa dihitung jari ya yang legend kayak Mas Krisye, Iwan Fals, Vina Panduwinata, yang memang udah ya, termasuk salah satunya adalah Bang Haji Rhoma Irama. Nggak ada lagi kan itu, bisa mungkin satu-satunya kalau itu saya rasa di dunia ya, bisa bikin album
bikin film sendiri jadi pemeran utama. Terus dari grupnya dari dulu sampai sekarang nggak berubah, dengan kostumnya sama, gayanya kayaknya nggak ada loh ya grup di dunia yang seperti gitu. Tribuners, kabar mengejutkan datang dari Vena Melinda yang melaporkan suaminya, yakni Raden Ferry Irawan, ke Mapolda Jawa Timur. Vena melaporkan Ferry Irawan atas tudingan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Padahal keduanya sejauh ini dikenal sering memperlihatkan momen romantis bersama. Vena Melinda pun tengah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit 4 Reknakta di Reskrimum Mapolda Jatim pada hari ini Senin 9 Januari 2023 tadi. Kasubdit 4 Reknakta di Reskrimum Polda Jawa Timur, AKBP Hendra Eko Tri Yulianto membenarkan adanya laporan dugaan KDRT ini. Ia menjelaskan, Vena awalnya melaporkan kasus ini ke SPKT Mapolres Kediri Kota pada hari Minggu 8 Januari 2023 kemarin. Berselang sehari, kasus itu pun dilimpahkan berkasnya ke pihak penyidik Subdit 4 Reknakta di Reskrimum Polda Jatim pada hari ini, Senin 9 Januari. AKBP Hendra juga menyebut Ibunda Feral Bramasta ini sedang diperiksa. Pemeriksaan terhadap Vena Melinda sudah berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 11:45 waktu Indonesia Barat tadi. Namun pihaknya belum bisa memastikan kapan Ferry Irawan akan diperiksa. Hendra mengaku sedang menunggu kelanjutan kasus ini. Kini pihak Polda Jatim hanya fokus pada pemeriksaan terhadap Vena Melinda selaku pelapor. Dilansir tribunjatim.com, ternyata Ferry Irawan juga tampak menyambangi Polda Jatim hari ini. Sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, Ferry tampak berjalan keluar dari gedung Ditreskrimum Mapolda, Jawa Timur. Ia tampak mengenakan baju koko lengan panjang berwarna merah marun, lalu mengenakan masker warna putih dan membawa tas ransel warna hitam. Saat memasuki gedung Satuan PJR Ditlantas Polda Jatim, Ferry Irawan memilih bungkam dan tidak menjawab pertanyaan awak media. Sebagai informasi, Vena Melinda dan Ferry Irawan baru menikah pada 7 Maret 2022 lalu di Bali. Keduanya bertemu saat Ferry menjadi bintang tamu di vlog Vena. Tidak lama kemudian, keduanya menjalin hubungan dan memutuskan untuk meresmikan hubungan melalui pernikahan. Polres Kediri Kota, kemudian Polres Kediri Kota dilimpahkan ke Polda Renata Diskrimum Polda Jatim. Saat ini sedang berproses untuk pemeriksaan awal. Itu kasusnya apa, Pak? KDRT. Terlapornya? Terlapor Suaminya terlapor. Terlapor suami. Kejadiannya kapan itu? Masih dalam proses pemeriksaan. Itu kejadiannya kapan? Hari Minggu pagi. Untuk lokus deliktinya itu di hotel, Di rumah. hotel di Kediri Kota. Minggu kemarin. Visumnya itu lukanya di mana aja? Nanti teknis itu ya. Nanti masih dalam proses pemeriksaan. Ya, minggu kemarin ini. Ya. Saat ini keduanya diperiksa atau bagaimana? Korban, saudara pelapor, selaku pelapor, selaku korban saat ini dalam proses untuk diminta keterangan. Ya. Untuk terlapornya benar. Masih berproses, baru pagi ini kita menerima limpahan dari Polresta Kediri. Tapi si Ferry akan diperiksa hari ini, Nanya? Si suaminya itu akan diperiksa hari ini atau kapan? Belum, kan ini masih korbannya diperiksa. Masih korban. Kita beralih ke informasi berikutnya. Natalie Holscher mengunjungi rumah viral yang dihuni oleh Tiko dan ibunya yakni Eni yang terletak di Klender, Jakarta Timur. Yang mengaku penasaran dan tersentuh dengan kisah Tiko hingga orang-orang yang kemudian berbesar hati membantunya. Natalie menempatkan dirinya sebagai warganet yang juga penasaran dengan kondisi rumah Tiko pasca dibersihkan warga dan juga YouTubers. Dari pantauannya di sana, mantan istri Sule ini menyebut rumah mewah itu kini sudah bersih dan rapi. Jauh berbeda dengan tampilan awal yang ia tonton dari media sosial saat pertama kali viral. Natalie mengaku memang mengikuti kisah Tiko sejak awal dan ia sangat tersentuh dengan ketulusan Tiko yang merawat sang ibunda. Wanita berusia 30 tahun ini mengatakan tidak semua anak mau berkorban seperti yang dilakukan oleh Tiko. Ketika melihat rumah yang tadinya kotor dan tidak terawat belasan tahun ini kini bersih, ia merasa apa yang dilakukan Tiko dapat mendapatkan balasan dari Yang Maha Kuasa.
Sementara saat disinggung soal polemik yang berkaitan tentang masa lalu Tiko, ibu dari Azam Adriansyah Sutisna itu mengatakan tidak ingin ikut campur, yang menyebutkan masa lalu akan tetap menjadi masa lalu. Wanita kelahiran Jakarta itu juga menambahkan hanya akan melihat sisi baik dari kisah Tiko dan ibunya. Diketahui, rumah mewah Bu Eni yang viral di media sosial lantaran terbengkalai dan tidak teraliri listrik maupun air. Ibu Eni diduga mengalami depresi selama 12 tahun, dirawat seorang diri oleh Tiko di rumah mewah tersebut. Sejak berusia 11 tahun, Tiko menjadi tulang punggung keluarga usai ayah dan ibunya berpisah. Tiko saat itu membantu sang ibunda berjualan gorengan, menjual perabot rumah tangganya, hingga kini menjadi satpam kompleks. Kisah Bu Eni dan Tiko yang hidup belasan tahun di rumah mewah namun serba kekurangan itu pun menjadi sorotan publik. Sederet artis dan influencer memberikan bantuan ke Tiko atas ketulusannya merawat sang ibunda, Ibu Eni yang mengidap gangguan jiwa. Pemerintah daerah akhirnya pun juga turun tangan membantu keduanya. Bu Eni kini telah mendapatkan penanganan medis. Sementara, rumah mewah yang terbengkalai dibersihkan petugas gabungan dari pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dibantu warga sekitar dan relawan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ikut memberikan komentarnya terkait kisah Tiko dan Bu Eni. Menurutnya apa yang dilakukan pemuda itu patut untuk dipuji. Hotman Paris menilai Tiko bisa dinilai masih beruntung karena meski berpisah dari sang ayah, ia ditinggali rumah yang besar. Namun hal itu akan menjadi sedikit masalah jika yang bersangkutan ingin menjual rumah tersebut lantaran ibunya dalam kondisi dengan gangguan jiwa. Menurutnya juga tidak masalah dan sah saja jika rumah itu akan dijual. Pasalnya rumah itu menurutnya merupakan hak warisan istri dan anak kandung. Dalam hal ini Ibu Eni dan Tiko. Hotman pun juga menyarankan kenapa rumah itu tidak dijual saja untuk dibelikan lagi tempat tinggal yang lebih sederhana. Kemudian sisa hasil penjualannya dipergunakan untuk membahagiakan sang ibunda dan kebutuhan lainnya. Sebelumnya, Tiko mengaku tidak akan mau menjual rumah mewah milik orang tuanya. Hal itu akan ia pegang meski selama ini hidup dalam kesulitan bahkan sampai putus sekolah. Tiko memiliki alasan kuat untuk tidak menjual rumah mewah yang digadang-gadang mencapai 15 miliar rupiah tersebut. Secara tersirat, Tiko mengatakan tidak sampai hati bila harus menjual rumah peninggalan ayahnya, Herman Muji Susanto, yang belakangan diketahui sudah meninggal dunia sejak tahun 2015 silam. Apalagi sejak lahir, Tiko merasa sudah tinggal di rumah mewah itu. Tiko juga memiliki harapan besar untuk tetap bisa tinggal di rumah peninggalan sang ayah dan akan terus merawat ibundanya. Siapa? Tiko.
Yang cewek tadi. Cowok yang rumahnya Oh, rumah mewah. Yang cewek mana? saya kira nggak ada masalah. Artinya apa? Bahwa dia mengurus ibunya itu sesuatu yang kita puji. Terus dia masih beruntung ditinggal orang tua rumah yang sangat besar. Bahwa orang ibunya sudah penyakit tua, ya itu bisa dimaklumi. Mungkin nanti dari segi hukum akan ada masalah kalau rumah itu mau dijual saat ibunya masih hidup. Karena mungkin diperlukan kalau memang sudah tidak bisa secara normal lagi berpikir, mungkin ibunya perlu penetapan pengadilan untuk pengampuan. Karena sebagai ahli waris kan dia sama ibunya kan. Sedangkan ibunya kan perlu putusan pengadilan mengenai pengampuan agar bisa menjual rumah tanah tersebut. Kalau saya sarannya dengan kekayaan yang rumah yang begitu besar, kenapa nggak jual aja? Dibeli rumah yang lebih kecil dan sisanya dipakai untuk kebahagiaan ibunya, untuk biaya hidup sehari-hari. Saya kira nggak terlalu serius saya lihat masalah yang mereka hadapi. Polemik antara Norma Risma dan mantan suaminya Rozi terus meluas hingga detik ini. Terlebih saat Norma Risma menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo hingga menyeret sang aktor. Pria yang akrab disapa Densu itu dilaporkan kuasa hukum Rozi ke Polda Banten atas kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Tak ingin persoalan ini semakin rumit, Denny Sumargo pun memberikan kesempatan pada Rozi untuk memberikan klarifikasi di podcastnya. Karena menurut Densu, dalam podcast mereka, Norma tidak menyebutkan dengan jelas identitas Rozi. Perempuan itu hanya menyebut inisial. Densu meminta Rozi untuk menghubunginya dan melakukan klarifikasi di tayangan YouTube-nya seperti Norma. Denny Sumargo pun berpesan kepada mantan suami Norma ini bahwa melaporkan dirinya dinilai hanya akan menghabiskan uang saja. Tidak hanya itu, sang aktor juga meminta Rozi untuk membiarkan Norma melanjutkan hidupnya. Densu juga justru memperingatkan balik pihak Rozi untuk bersiap-siap jika suatu saat ada pihak yang menyerang mantan Norma itu. Seperti diketahui, Norma Risma menceritakan kasus perselingkuhan suami dengan mertua di kanal YouTube Denny Sumargo. Karena itu, Rozi Zai Hakiki melaporkan Norma Risma dan Denny Sumargo ke pihak kepolisian. Pasalnya, pria itu merasa dirugikan usai aib dibongkar yang tidak sesuai kebenarannya. Namun belakangan, Kabid Humas Polda Banten, Kombes Sinto Silitonga membantah adanya laporan polisi yang ditujukan Rozi kepada Denny Sumargo. Pihaknya mengimbau agar Rozi dan pengacaranya, Jumadi, tidak menimbulkan ketegangan di publik terkait pernyataan laporan polisi itu. Menurut Sinto, kedatangan Rozi dan kuasa hukumnya pada Kamis 5 Januari lalu hanya untuk dimintai keterangan untuk melengkapi fakta-fakta hukum. Keduanya baru sekedar melakukan pengaduan. Pihaknya pun menegaskan penyelidik mengedepankan upaya persuasif sesuai edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021 terhadap potensi pidana pada kasus ITE, supaya proses penanganannya bisa diselesaikan dengan cara persuasif. Sebelumnya, Rozi juga telah melaporkan sang mantan istri Norma Risma karena perbuatannya membuat dirinya depresi. Rozi mengaku tidak bebas beraktivitas di luar rumah karena wajahnya yang sudah viral dan tersebar di mana-mana. Keluarga pria itu juga menyalahkan Norma Risma karena mengunggah persoalan perselingkuhannya ke media sosial. Pengacara kondang Hotman Paris yakin bahwa Norma Risma tidak bisa dijerat pencemaran nama baik karena memiliki bukti kuat. Meski begitu, Norma juga memiliki alasan tersendiri mengapa hingga kini belum melapor ke polisi atas kasus yang belakangan menimpanya.
Hotman Paris membeberkan informasi yang ia sudah dapatkan saat ditemui di kawasan Sunter, Jakarta Utara, yang mengatakan Norma Risma memiliki bukti yang kuat untuk membongkar kasus dugaan perselingkuhan ibu dan suaminya. Bukti itu berupa surat keterangan dari kepala desa. Surat itu juga sudah ditangani oleh perangkat desa dan juga suaminya, Rozi Zai. Tidak hanya itu, pengacara bergaya nyentrik ini juga mengaku Norma memiliki bukti-bukti lainnya yang dapat menangkis pernyataan Rozi. Sayangnya, Hotman Paris masih enggan membeberkan bukti-bukti tersebut. Dengan begitu, Hotman Paris mengaku siap menjadi kuasa hukum Norma Risma jika ia membuat laporan untuk suami dan ibunya yang diduga melakukan perselingkuhan. Namun, menurut Hotman, Norma masih mempertimbangkan untuk membuat laporan atas kasus dugaan perselingkuhan. Pasalnya, Norma tidak tega jika melaporkan sang ibunda. Sementara itu, baru-baru ini, Norma Risma disomasi oleh kuasa hukum mantan suaminya, Rozi Zai Hakiki, karena dinilai melakukan pencemaran nama baik kliennya. Namun, Hotman Paris menilai Norma bisa lolos dari kasus tersebut bila nantinya dilaporkan. Pasalnya, pengacara kondang itu menilai kasus ini lemah apabila dibawa ke jalur hukum. Pasalnya, berdasarkan SK yang ada, kasus pencemaran nama baik akan gugur jika terlapor bisa membuktikan bahwa kabar yang ia sebarkan memang merupakan kebenaran. Sehingga seperti yang sudah ia katakan sebelumnya, Norma memiliki bukti kuat terkait perselingkuhan yang akan membuatnya menang. Kalau mantan suaminya benar-benar melaporin dia, ya mungkin dia akan berpikir lagi apakah akan membalas atau tidak. Soal yang uang ratusan juta itu yang diminta Norma ke si suaminya itu, Norma nggak ada ratusan juta. 50. Tapi ada 200 juta juga. Itu kan karena katanya waktu itu ada di dalam surat itu, saya lihat itu penggantinya uang visum dan sebagainya. Karena ada dugaan apakah itu benar KDRT, saya nggak tahu, tapi di surat yang ditandatangani RT itu ada kata-kata itu. Saya kira itu uang itu tidak ada kaitannya dengan viral perselingkuhan. Ya, viral. Saya selalu bilang pabrik dan hasil pabrik. Tapi komunikasi dengan Norma mungkin terakhir Norma. Tadi pagi saya masih telepon. Ngomong apa aja? Dia bilang ya dia untuk sementara dia status quo dulu, dia tidak akan menempuh upaya hukum mengenai berita viral. Dan dia menunggu dulu apakah mantan suaminya benar laporin dia atau tidak. Dan nanti sesudah dia dipanggil polisi, dia akan menentukan apakah dia akan ngebalas atau enggak. Tapi menurut abang dia sebutin itu nggak sama suami? Dia sudah nggak cinta sama suaminya, dia bilang udah nggak lagi. Setelah kasus dugaan prostitusi selesai, model Cynthia Alona tampaknya akan kembali berurusan dengan hukum. Ia mendapatkan somasi setelah melaporkan mantan kuasa hukumnya, yakni Fitriyanti Dian, atas dugaan pencurian barang. Fitriyanti Dian tidak terima dengan laporan itu dan menilai Cynthia Alona telah mencemarkan nama baiknya. Fitriani mengakui tidak tahu apa niat Cynthia Alona mencemarkan nama baiknya terkait kasus dugaan pencurian barang. Sebab selama dipercaya menjadi kuasa hukum, ia hanya menjalankan tugas sesuai dengan keinginan Alona. Dalam penanganan kasus, Fitriyanti mengakui Alona memintanya sambil memohon untuk mengosongkan semua perabotannya karena rumah akan disita oleh bank. Namun Fitriyanti tidak langsung mengiyakan. Ia mendatangi rumah sang model dan bertemu asistennya bernama Emma guna menanyakan lebih dulu dasar hukum atas pengosongan rumah. Sebagai kuasa hukum, Fitriyanti dan tim melakukan permintaan Cynthia Alona ini. Tapi tak disangka yang terjadi dirinya malah dituduh mencuri oleh mantan kliennya. Fitriyanti sempat disindir Alona atas barang-barang mewah yang dikenakan. Diyakini adalah barang milik mantan model majalah dewasa itu. Karena tidak terima dituduh mencuri, Fitriyanti Dian melayangkan somasi kepada Alona. Ia ingin mantan kliennya itu meminta maaf dan meluruskan tuduhan pencurian barang terhadap dirinya. Fitriyanti mengaku mengalami kerugian material dan imaterial atas apa yang dilakukan Cynthia Alona. Sebagai informasi, Cynthia Alona menyambangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Fitriyanti Dian atas dugaan pencurian pada Agustus 2022 lalu. Model itu menduga mantan kuasa hukumnya telah melakukan pencurian barang-barang pribadi miliknya. Pencurian berlangsung di kediamannya yang berada di kawasan BSD Tangerang ketika ia tengah terjerat kasus prostitusi.
Barang-barang yang diduga telah diambil mantan kuasa hukumnya seperti tas branded dan beberapa furnitur. Atas kejadian tersebut membuat Sintiara Alona merugi hingga ratusan juta rupiah. Selain itu, ia menyayangkan sikap mantan kuasa hukumnya yang tidak sesuai dengan kode etik sebagai pengacara. Kita menuju informasi berikutnya. Tribuners, Aldila Jelita kini mulai sering membagikan momen saat dirinya bersama anak-anak menemani Indra Bekti di rumah sakit. Namun terbaru ada yang membuat Aldila terkejut, pasalnya sang suami tiba-tiba membaca doa berpergian dengan mata terpejam. Dari video yang dibagikan Aldila Jelita, terlihat Indra Bekti sudah bisa berinteraksi dan bercanda bersama kedua anak mereka. Terlihat juga momen anak-anak Bekti membantu menyuapi sang ayah. Aldila juga mengatakan melarang sang suami yang masih suka memikirkan pekerjaannya. Anak-anak mereka pun turut menanggapi ucapan Aldila dengan tertawa. Lalu tiba-tiba Aldila Jelita dikejutkan saat Indra Bekti yang tiba-tiba membaca doa untuk berpergian atau ketika naik kendaraan. Mendengar itu, Aldila pun bertanya pada Bekti ingin pergi kemana. Indra Bekti menanggapi pertanyaan sang istri hanya dengan tertawa. Beberapa saat kemudian, Indra pun menjelaskan keinginannya untuk berpergian. Di video itu pun Aldila meminta untuk tidak begitu serius dengan perkataan Bekti yang kadang masih berbicara melantur. Sementara Indra Bekti kembali merespons dengan hanya berdeham dengan mata terpejam. Aldila pun menjelaskan alasan Indra Bekti terus memejamkan matanya. Menurutnya, sang suami saat ini masih belum bisa membuka mata karena silau. Lebih lanjut, dalam story Instagramnya juga, Aldila memperlihatkan kondisi sang suami pada pagi tadi, Senin 9 Januari 2023. Dalam video itu terlihat layar monitor yang memantau detak jantung dan tensi Indra Bekti. Kemudian Aldila memperlihatkan sang suami yang masih tertidur di kasur rumah sakit. Seperti diketahui, Indra Bekti ditemukan pingsan di toilet pada 28 Desember 2022 dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Indra Bekti ternyata mengalami pecah pembuluh darah otak dan sempat menjalani 2 kali operasi. Kondisi Indra Bekti sebelumnya dikabarkan sulit mengingat nama anak-anaknya, tetapi kini kondisinya pun sudah berangsur membaik. Adik Atta Halilintar, yakni Torik Halilintar, terlihat kini makin dekat dengan keluarga mendiang Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel. Pasalnya semenjak menjalin asmara dengan Fuji, ia juga dekat dengan buah hati dari Bibi dan Vanessa. Kehadiran Torik Halilintar yang bisa dekat dengan Galaskai itu pun menuai pujian dari Haji Faisal, yakni ayah dari Fuji, di mana adik Atta Halilintar itu kerap memperlihatkan perlakuannya terhadap sang cucu. Sikap Torik kepada Gala yang membuat cucunya kini makin lengket dengan kekasih Fujianti Utami itu. Menurut Faisal, Torik seperti menggantikan sosok ayah sang cucu yang sudah tiada. Faisal pun tidak membatasi untuk keduanya saling bertemu demi kebahagiaan sang cucu. Sebelumnya dikabarkan Fuji dan Torik yang semakin dekat dirumorkan akan menikah pada tahun ini. Hubungan Fujianti Utami Putri atau yang akrab disapa Fuji dengan Torik Halilintar ini memang semakin dekat. Haji Faisal pun menanggapi kabar soal Fuji dan Torik yang dikabarkan akan menikah. Ia mengaku tidak masalah jika Fuji dan Torik menikah di tahun ini dan melangkahi 2 kakaknya.
Sementara itu disinggung soal pernikahan kakak Thorik, yakni Atta Halilintar yang menikah tanpa didampingi orang tuanya, Haji Faisal tidak mempermasalahkan jika hal itu kembali terjadi pada Thorik Halilintar. Yang menambahkan yang terpenting adalah syarat dan rukun menikah yang harus terpenuhi. Kendati demikian, Haji Faisal tetap berharap semua keluarga dapat hadir ketika nantinya memang Fuji dan Thorik akan menikah. Memang anak saya sudah mendahului kami almarhum ya si Febri yang dulu membuat hangat rumah, sekarang dibikin hangat oleh orang-orang yang dulu mungkin dia didik ya, dulu kan dia juga yang mendidik adik-adiknya, sehingga membuat orang tuanya merasa senang. Jadi menurut saya mungkin si almarhum juga lah ya yang berkat doanya atau berkat karismanya juga lah menurut saya ya. Dulu saya ramai gara-gara dia hangat. Sekarang yang dia didik itulah yang meramaikan hati kami. Iya benar. Dia. Terus karena ada gala juga ada ya gala Pak Haji. juga, jadi ramai juga. Jadi hati kami merasa ya hangatnya juga seperti itu. Jadi bisa lama-lama mengobati luka kepergian dari almarhum Kak Fane sama Kak Febri gitu ya? Ya, secara otomatis tentu seperti itu ya. Namun namanya kehilangan tentu walaupun bagaimana yang akan serupa dengan yang hilang tentu tidak mungkin. Artinya setiap orang pasti berbeda-beda. Kadang ya sini kelebihannya, sini kekurangannya, sini kekurangannya, sini kelebihannya. Tapi sejauh ini alhamdulillah sih baik. Tribuners, kita kembali ke kasus dugaan KDRT yang diterima oleh Vena Melinda. Kepolisian mengungkap barang bukti yang diserahkan oleh Vena Melinda untuk melaporkan suaminya Raden Ferry Irawan Kusuma atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Saat melaporkan, Vena membawa barang bukti yakni handuk dan pakaian yang dikenakan hingga CCTV. Informasi ini disampaikan Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur AKBP Hendra Eko Tri Yulianto di Mapolda Jatim pada hari ini, Senin 9 Januari 2023. KDRT yang dialami Vena Melinda terjadi saat keduanya menginap di sebuah hotel kawasan Kota Kediri pada Minggu 8 Januari pagi lalu. Setelah mendapatkan perlakuan tak mengenakan itu, Vena langsung melaporkan suaminya ke SPKT Mapolres Kediri Kota di hari yang sama. Ia membenarkan bahwa pihak pelapor menyerahkan barang bukti berupa handuk dan pakaian yang dikenakannya saat mengalami perlakuan dugaan KDRT. Selain itu, pihak kepolisian juga telah menghimpun bukti berupa rekaman CCTV hotel. CCTV itu sempat menangkap momen dugaan aksi KDRT yang terjadi di antara keduanya. AKBP Hendra mengatakan hidung Vena Melinda berdarah akibat dugaan KDRT itu. Sebelumnya, selebriti Vena Melinda menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Mapolda Jatim pada hari ini Senin 9 Januari. Ibu kandung Verrel Bramasta itu diperiksa usai melaporkan suaminya Raden Ferry Irawan Kusuma yang baru menikahinya pada bulan Maret 2022 itu ke pihak kepolisian. Lagi sedang dilakukan pemeriksaan, sedang keterangan. Untuk korban sendiri seperti apa? Untuk korban sudah ambil keterangannya, sekarang udah kembali. Dan sudah dilakukan visum? Untuk visum sudah. Lukanya di bagian mana? Luka dari keterangan di hidung. Akibat pukulan penyakit. Kalau hasil keterangan korban, dia ditekan sama kepalanya terlapor menekan hidungnya sampai darah kepala dengan kepala dibenturkan kepala gitu. Ditekan bukan dibenturkan. Dan itu waktu kejadian itu ada saksi lain selain 2 orang. Untuk saksi saat kejadian, karena kejadian TKP dalam kamar. Tapi saat si korban keluar dari kamar ada saksi dari pihak hotel. Dan itu motifnya apa sih, asmara apa cemburu? Untuk motif ada kesalahpahaman keluarga suami istri. Cekcok ya? Cekcok. Suami istri ya?
Tribuners, diketahui kabar tak sedap tengah menimpa rumah tangga yang baru dibangun lagi oleh Vena Melinda yang diduga menjadi korban KDRT Raden Ferry Irawan, pria yang belum lama menikahinya. Lantas siapa sebenarnya sosok Ferry Irawan ini? Pemilik nama lengkap Ferry Irawan Kusuma atau akrab disapa Ferry Irawan ini lahir di Jakarta 9 Februari 1977 silam. Ferry Irawan merupakan aktor kenamaan Indonesia yang sedang membintangi beberapa judul sinetron. Sebelum menikahi Vena Melinda, kisah percintaan pria 44 tahun ini tidak berjalan mulus. Dia pernah dekat dengan pedangdut Cici Paramida, namun harus kandas di tengah jalan. Setelah itu, Ferry menikah dengan perempuan bernama Noviana Sintawati. Namun pada tahun 2009 silam, mereka bercerai. Kemudian pada tahun 2010, ia kembali diperkarakan lantaran pernikahan sirinya dengan perempuan bernama Anggia. Pada Maret 2022, Ferry menikah lagi untuk ketiga kalinya, yakni dengan Vena Melinda sampai sekarang. Sumber utama Ferry Irawan mendapatkan pundi-pundi uang adalah dari dunia akting. Ferry juga kerap dijuluki pesinetron handal dan membintangi sejumlah iklan. Ia sudah terjun ke dunia hiburan sejak tahun 1997 dan telah puluhan judul sinetron serta film yang dibintanginya. Kini tawaran syuting tambah deras mengarah kepadanya. Ferry juga pernah mempunyai rumah produksi, tetapi sudah tidak berjalan lagi saat ini. Kemudian dirinya pun diajak berbisnis oleh teman-temannya setelah hendak menikahi Vena hingga menjadi YouTuber. Dan belum lama ini, Ferry Irawan mulai terjun ke dunia politik. Ia bersama sang istri, Vena Melinda, bergabung dengan Partai Perindo. Ferry Irawan pun masuk ke dalam bakal calon legislatif tahun 2024, yaitu maju untuk kursi DPRD DKI Jakarta. Namun, kini dirinya justru harus kembali berurusan dengan hukum setelah dilaporkan atas dugaan KDRT terhadap istrinya, Vena Melinda. Aktor film Asiap Men itu pun dilaporkan sang istri atas dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Kabupaten Kediri. Vena telah melaporkan suaminya atas dugaan kasus KDRT di SPKT Mapolres Kediri Kota pada Minggu 8 Januari kemarin. Kini kasusnya diteruskan dan tengah diselidiki oleh Ditreskrimum Polda Jatim. Halo, selamat petang Tribuners. Hari ini bersama saya Diamita akan menemani Anda dalam Tribun News Update Seleb edisi Senin 9 Januari 2023. Seperti biasa kami akan sajikan sejumlah informasi seputar selebriti untuk Anda. Dan inilah live update Seleb selengkapnya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Sudah 4 tahun Nina Mpok Alpa mewarnai panggung hiburan Indonesia. Usai viral melalui video curhatannya pada tahun 2018 lalu. Setelah viral, Mpok Alpa diberikan kepercayaan memandu program sketsa komedi bersama dengan Denny Cagur, Parto Patrio, Rina Nose, dan lain-lain. Selama menjadi selebriti, Nina Mpok Alpa melalui banyak suka dan duka yang bahkan sempat membuatnya ingin berhenti dari dunia hiburan. Sisi senangnya menurutnya adalah bisa kenal banyak artis besar, belajar dan dirangkul oleh mereka. Namun meski begitu ia sempat merasa minder lantaran Mpok Alpa sempat tidak digubris oleh rekan artis papan atas ketika hendak menyapa. Karena merasa tidak dianggap itulah Dalam beberapa waktu, wanita berusia 35 tahun ini mengakui nyaris berhenti menjalani profesinya sebagai selebriti. Mbak Alpa pun sempat mencurahkan isi hatinya kepada sang suami karena tidak terima diperlakukan seperti itu. Namun kemudian menyadari bahwa mungkin dirinya belum terbiasa. Keinginannya berhenti menjadi selebriti pun pelan-pelan ia hilangkan karena Nina Carolina mau fokus membesarkan karirnya. Setelah bertahan selama 4 tahun ini, Nina Mpok Alpa bersyukur akhirnya bisa dikenal publik sebagai komedian. Padahal ia mulanya berkarir sebagai biduan dangdut. Duka lainnya yang tengah ia rasakan saat ini adalah ditipu oleh sahabatnya sendiri. Diketahui, sebelumnya ia mengaku bahwa telah ditipu sahabatnya sendiri hingga rugi 1,3 miliar rupiah.
Wanita yang akrab disapa Mpok Alpa ini juga mengaku musibah yang dialaminya nyaris membuat rumah tangganya hancur. Kronologi berawal saat dirinya menabung di sahabatnya sendiri yang tidak ingin ia sebut namanya sejak tahun 2018 untuk merenovasi rumah. Pada September 2020, Mpok Alpa tidak lagi menabung kepada sahabatnya tersebut karena tidak lagi memiliki uang lebih. Namun beberapa waktu kemudian, sang sahabat justru tidak bisa dihubungi dan kontaknya diduga diblok. Mpok Alpa dan kuasa hukumnya pun telah melayangkan somasi kepada terduga pelaku untuk lebih dulu memperlihatkan iktikat baiknya. Sayang sama gua, intinya sih begitu. Cuman nggak ditunjukin aja. Ambil minum nggak apa-apa, gua haus banget ya. Nanti nggak gila lagi gitu. Nggak apa-apa sih kalau kita bermimpi mah ya kan, kayak gitu. Pos suka dukanya 4 tahun berkarir gitu, Pos, setelah viral terus itu menjalani karir di jadi artis gitu. Apa sih kalau suka dukanya, Pok? Ih, suka dukanya banyak tahu. Apaan aja cuman kita tuh? nikmatin aja ya, dukanya ya ditipu. Selama 3 tahun itu kan dukanya ditipu, terus senangnya kenal artis-artis ternama, artis besar. Kita belajar lebih banyak, kita dirangkul, kita diajarin sama senior kayak gini kayak gitu. Oh kayak gini dunia, terus sempet nangis gue mah dulu. Kenapa tuh? Ya, hah? Dibully. Bukan dibully. Dunia artis kan dulu begitu ya, kalau ketemu kita mah kagak paham. Gue lah ketemu Raffi Ahmad, gue pelan-pelan nangis sama laki gue. Masih baper gitu ya? Baper kan kita kagak paham dulu mah begitu cara ngomongnya dia gitu. Kalau artis kalau ketemu begitu ya, begitu, cuman gue kagak paham, gue gitu nangis, gimana? gue minta berhenti sama hidung, gue berhenti aja jadi artis, gue bilang cancelin acara yang ada, gue gitu. Kenapa emang, Pok? Ya karena belum bisa menerima gitu. Nerimanya gimana Kan tuh? kalau kita mah orang Betawi mah conggah ya, kebangetan conggah, gini, jadi kagak digubis gitu, ngerti gak sih? Digubris. Oh iya. Ditegur nggak ditangkap, intinya begitu, baper gitu. Gitu. Sayang sama gua, intinya sih begitu. Cuman nggak ditunjukin aja. Ambil minum nggak apa-apa, gua haus banget ya. Nanti nggak gila lagi gitu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, gitaris band Gigi, Idewa Gede Bujana mengungkapkan rencana besar grup musiknya di tahun ini yang membocorkan bahwa Gigi tengah menyiapkan karya baru di usianya yang menuju ke 30 tahun. Lantas seperti apa persiapan mereka? Informasi lebih detailnya akan disampaikan rekan kami Ihwana Mutuwahmiko, reporter dari Warta Kota, yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Untuk kabar Dewa Bujana sendiri, gitaris dari Gigi telah menyampaikan bahwa grup band Gigi akan segera merilis sebuah lagu, merilis album yang sebentar lagi akan dibuat oleh grup band tersebut. Namun bukan hanya dengan grup band Gigi, Dewa Bujana juga mengabarkan jika dia akan berkolaborasi dengan Haji Rhoma Irama, Fadly Padi, dan juga Astrid. Untuk kolaborasi bersama Haji Rhoma Irama sendiri, sampai sejauh ini masih menunggu pengisian suara dari Haji Rhoma Irama. Namun semuanya belum rampung karena Haji Rhoma Irama yang jadwalnya sekarang ini sedang padat, sehingga Dewa Bujana sedang menunggu hasil dari Haji Rhoma Irama. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ihwana untuk informasi Anda, dan Tribuners, reporter kami juga sudah melakukan wawancara langsung bersama gitaris band Gigi, Idewa Gede. Berikut liputannya. Bang Haji juga sibuk banget, itulah ya. Saya juga belum selesai kan gitu. Sibuk macam-macam kan kegiatannya. Tapi ada keinginan? Kalau saya sih pengen, nggak tahu kalau Bang Haji. Ini bakal dirilis kapan mungkin sih? Yang Bang Haji? Iya, sama Bang Haji. Nunggu Bang Haji aja deh. Nunggu Bang Haji. Karena sibuk banget kayaknya beliau. Tapi udah saya kasih materinya. Kalau boleh ingat lagi sedikit, mungkin awal mulai gimana sih bisa? Ya kalau bersama Bang Haji. Ya apa ya, di Indonesia ini kan nggak bisa dihitung jari ya yang legend kayak Mas Krisye, Iwan Fals, Vina Panduwinata yang memang udah ya, termasuk salah satunya adalah Bang Haji Rhoma Irama. Nggak ada lagi kan itu. Bisa mungkin satu-satunya kalau itu saya rasa di dunia ya, bisa bikin album
bikin film sendiri jadi pemeran utama. Terus dari grupnya dari dulu sampai sekarang nggak berubah, dengan kostumnya sama, gayanya kayaknya nggak ada loh ya grup di dunia yang seperti gitu. Tribuners, kabar mengejutkan datang dari Vena Melinda yang melaporkan suaminya, yakni Raden Ferry Irawan, ke Mapolda Jawa Timur. Vena melaporkan Ferry Irawan atas tudingan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Padahal keduanya sejauh ini dikenal sering memperlihatkan momen romantis bersama. Vena Melinda pun tengah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit 4 Reknakta di Reskrimum Mapolda Jatim pada hari ini Senin 9 Januari 2023 tadi. Kasubdit 4 Reknakta di Reskrimum Polda Jawa Timur, AKBP Hendra Eko Tri Yulianto membenarkan adanya laporan dugaan KDRT ini. Ia menjelaskan, Vena awalnya melaporkan kasus ini ke SPKT Mapolres Kediri Kota pada hari Minggu 8 Januari 2023 kemarin. Berselang sehari, kasus itu pun dilimpahkan berkasnya ke pihak penyidik Subdit 4 Reknakta di Reskrimum Polda Jatim pada hari ini, Senin 9 Januari. AKBP Hendra juga menyebut Ibunda Feral Bramasta ini sedang diperiksa. Pemeriksaan terhadap Vena Melinda sudah berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 11:45 waktu Indonesia Barat tadi. Namun pihaknya belum bisa memastikan kapan Ferry Irawan akan diperiksa. Hendra mengaku sedang menunggu kelanjutan kasus ini. Kini pihak Polda Jatim hanya fokus pada pemeriksaan terhadap Vena Melinda selaku pelapor. Dilansir tribunjatim.com, ternyata Ferry Irawan juga tampak menyambangi Polda Jatim hari ini. Sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, Ferry tampak berjalan keluar dari gedung Ditreskrimum Mapolda, Jawa Timur. Ia tampak mengenakan baju koko lengan panjang berwarna merah marun, lalu mengenakan masker warna putih dan membawa tas ransel warna hitam. Saat memasuki gedung Satuan PJR Ditlantas Polda Jatim, Ferry Irawan memilih bungkam dan tidak menjawab pertanyaan awak media. Sebagai informasi, Vena Melinda dan Ferry Irawan baru menikah pada 7 Maret 2022 lalu di Bali. Keduanya bertemu saat Ferry menjadi bintang tamu di vlog Vena. Tidak lama kemudian, keduanya menjalin hubungan dan memutuskan untuk meresmikan hubungan melalui pernikahan. Polres Kediri Kota, kemudian Polres Kediri Kota dilimpahkan ke Polda Renata Diskrimum Polda Jatim. Saat ini sedang berproses untuk pemeriksaan awal. Itu kasusnya apa, Pak? KDRT. Terlapornya? Terlapor Suaminya, terlapor. Kejadiannya kapan itu? Masih dalam proses pemeriksaan. Itu kejadiannya kapan? Hari Minggu pagi. Untuk lokus deliktinya itu di hotel, Di rumah. hotel di Kediri Kota. Minggu kemarin. Visumnya itu lukanya di mana, Jauh? Nanti teknis itu ya. Nanti masih dalam proses pemeriksaan. Ya, minggu kemarin. Ya. Saat ini keduanya diperiksa atau bagaimana? Korban, saudara pelapor, selaku pelapor, selaku korban saat ini dalam proses untuk diminta keterangan. Ya. Untuk terlapornya benar. Masih berproses, Mas. Baru pagi ini kita menerima limpahan dari Polresta Kediri. Tapi si Ferry akan diperiksa hari ini, nanti? Si suaminya itu akan diperiksa hari ini atau kapan? Belum, kan ini masih korbannya. Masih korban. Kita beralih ke informasi berikutnya. Natalie Holscher mengunjungi rumah viral yang dihuni oleh Tiko dan ibunya yakni Eni yang terletak di Klender, Jakarta Timur. Yang mengaku penasaran dan tersentuh dengan kisah Tiko hingga orang-orang yang kemudian berbesar hati membantunya. Natalie menempatkan dirinya sebagai warganet yang juga penasaran dengan kondisi rumah Tiko pasca dibersihkan warga dan juga YouTubers. Dari pantauannya di sana, mantan istri Sule ini menyebut rumah mewah itu kini sudah bersih dan rapi. Jauh berbeda dengan tampilan awal yang ia tonton dari media sosial saat pertama kali viral. Natalie mengaku memang mengikuti kisah Tiko sejak awal dan ia sangat tersentuh dengan ketulusan Tiko yang merawat sang ibunda. Wanita berusia 30 tahun ini mengatakan tidak semua anak mau berkorban seperti yang dilakukan oleh Tiko. Ketika melihat rumah yang tadinya kotor dan tidak terawat belasan tahun ini kini bersih, ia merasa apa yang dilakukan Tiko dapat mendapatkan balasan dari Yang Maha Kuasa.
Sementara saat disinggung soal polemik yang berkaitan tentang masa lalu Tiko, ibu dari Azam Adriansyah Sutisna itu mengatakan tidak ingin ikut campur, yang menyebutkan masa lalu akan tetap menjadi masa lalu. Wanita kelahiran Jakarta itu juga menambahkan hanya akan melihat sisi baik dari kisah Tiko dan ibunya. Diketahui, rumah mewah Bu Eni yang viral di media sosial lantaran terbengkalai dan tidak teraliri listrik maupun air. Ibu Eni diduga mengalami depresi selama 12 tahun, dirawat seorang diri oleh Tiko di rumah mewah tersebut. Sejak berusia 11 tahun, Tiko menjadi tulang punggung keluarga usai ayah dan ibunya berpisah. Tiko saat itu membantu sang ibunda berjualan gorengan, menjual perabot rumah tangganya, hingga kini menjadi satpam kompleks. Kisah Bu Eni dan Tiko yang hidup belasan tahun di rumah mewah namun serba kekurangan itu pun menjadi sorotan publik. Sederet artis dan influencer memberikan bantuan ke Tiko atas ketulusannya merawat sang ibunda, Ibu Eni yang mengidap gangguan jiwa. Pemerintah daerah akhirnya pun juga turun tangan membantu keduanya. Bu Eni kini telah mendapatkan penanganan medis. Sementara, rumah mewah yang terbengkalai dibersihkan petugas gabungan dari pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dibantu warga sekitar dan relawan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ikut memberikan komentarnya terkait kisah Tiko dan Bu Eni. Menurutnya apa yang dilakukan pemuda itu patut untuk dipuji. Hotman Paris menilai Tiko bisa dinilai masih beruntung karena meski berpisah dari sang ayah, ia ditinggali rumah yang besar. Namun hal itu akan menjadi sedikit masalah jika yang bersangkutan ingin menjual rumah tersebut lantaran ibunya dalam kondisi dengan gangguan jiwa. Menurutnya juga tidak masalah dan sah saja jika rumah itu akan dijual. Pasalnya rumah itu menurutnya merupakan hak warisan istri dan anak kandung. Dalam hal ini Ibu Eni dan Tiko. Hotman pun juga menyarankan kenapa rumah itu tidak dijual saja untuk dibelikan lagi tempat tinggal yang lebih sederhana. Kemudian sisa hasil penjualannya dipergunakan untuk membahagiakan sang ibunda dan kebutuhan lainnya. Sebelumnya, Tiko mengaku tidak akan mau menjual rumah mewah milik orang tuanya. Hal itu akan ia pegang meski selama ini hidup dalam kesulitan bahkan sampai putus sekolah. Tiko memiliki alasan kuat untuk tidak menjual rumah mewah yang digadang-gadang mencapai 15 miliar rupiah tersebut. Secara tersirat, Tiko mengatakan tidak sampai hati bila harus menjual rumah peninggalan ayahnya, Herman Muji Susanto, yang belakangan diketahui sudah meninggal dunia sejak tahun 2015 silam. Apalagi sejak lahir, Tiko merasa sudah tinggal di rumah mewah itu. Tiko juga memiliki harapan besar untuk tetap bisa tinggal di rumah peninggalan sang ayah dan akan terus merawat ibundanya. Siapa? Tiko.
Yang cewek tadi. Cowok yang rumahnya Oh, rumah mewah. Yang cewek mana? saya kira nggak ada masalah. Artinya apa? Bahwa dia mengurus ibunya itu sesuatu yang kita puji. Terus dia masih beruntung ditinggal orang tua rumah yang sangat besar. Bahwa orang ibunya sudah penyakit tua, ya itu bisa dimaklumi. Mungkin nanti dari segi hukum akan ada masalah kalau rumah itu mau dijual saat ibunya masih hidup. Karena mungkin diperlukan kalau memang sudah tidak bisa secara normal lagi berpikir, mungkin ibunya perlu penetapan pengadilan untuk pengampuan. Karena sebagai ahli waris kan dia sama ibunya kan. Sedangkan ibunya kan perlu putusan pengadilan mengenai pengampuan agar bisa menjual rumah tanah tersebut. Kalau saya sarannya dengan kekayaan yang rumah yang begitu besar, kenapa nggak jual aja? Dibeli rumah yang lebih kecil dan sisanya dipakai untuk kebahagiaan ibunya, untuk biaya hidup sehari-hari. Saya kira nggak terlalu serius saya lihat masalah yang mereka hadapi. Polemik antara Norma Risma dan mantan suaminya Rozi terus meluas hingga detik ini. Terlebih saat Norma Risma menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo hingga menyeret sang aktor. Pria yang akrab disapa Densu itu dilaporkan kuasa hukum Rozi ke Polda Banten atas kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Tak ingin persoalan ini semakin rumit, Denny Sumargo pun memberikan kesempatan pada Rozi untuk memberikan klarifikasi di podcastnya. Karena menurut Densu, dalam podcast mereka, Norma tidak menyebutkan dengan jelas identitas Rozi. Perempuan itu hanya menyebut inisial. Densu meminta Rozi untuk menghubunginya dan melakukan klarifikasi di tayangan YouTube-nya seperti Norma. Denny Sumargo pun berpesan kepada mantan suami Norma ini bahwa melaporkan dirinya dinilai hanya akan menghabiskan uang saja. Tidak hanya itu, sang aktor juga meminta Rozi untuk membiarkan Norma melanjutkan hidupnya. Densu juga justru memperingatkan balik pihak Rozi untuk bersiap-siap jika suatu saat ada pihak yang menyerang mantan Norma itu. Seperti diketahui, Norma Risma menceritakan kasus perselingkuhan suami dengan mertua di kanal YouTube Denny Sumargo. Karena itu, Rozi Zai Hakiki melaporkan Norma Risma dan Denny Sumargo ke pihak kepolisian. Pasalnya, pria itu merasa dirugikan usai aib dibongkar yang tidak sesuai kebenarannya. Namun belakangan, Kabid Humas Polda Banten, Kombes Sinto Silitonga membantah adanya laporan polisi yang ditujukan Rozi kepada Denny Sumargo. Pihaknya mengimbau agar Rozi dan pengacaranya, Jumadi, tidak menimbulkan ketegangan di publik terkait pernyataan laporan polisi itu. Menurut Sinto, kedatangan Rozi dan kuasa hukumnya pada Kamis 5 Januari lalu hanya untuk dimintai keterangan untuk melengkapi fakta-fakta hukum. Keduanya baru sekedar melakukan pengaduan. Pihaknya pun menegaskan penyelidik mengedepankan upaya persuasif sesuai edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021 terhadap potensi pidana pada kasus ITE, supaya proses penanganannya bisa diselesaikan dengan cara persuasif. Sebelumnya, Rozi juga telah melaporkan sang mantan istri Norma Risma karena perbuatannya membuat dirinya depresi. Rozi mengaku tidak bebas beraktivitas di luar rumah karena wajahnya yang sudah viral dan tersebar di mana-mana. Keluarga pria itu juga menyalahkan Norma Risma karena mengunggah persoalan perselingkuhannya ke media sosial. Pengacara kondang Hotman Paris yakin bahwa Norma Risma tidak bisa dijerat pencemaran nama baik karena memiliki bukti kuat. Meski begitu, Norma juga memiliki alasan tersendiri mengapa hingga kini belum melapor ke polisi atas kasus yang belakangan menimpanya.
Hotman Paris membeberkan informasi yang ia sudah dapatkan saat ditemui di kawasan Sunter, Jakarta Utara, yang mengatakan Norma Risma memiliki bukti yang kuat untuk membongkar kasus dugaan perselingkuhan ibu dan suaminya. Bukti itu berupa surat keterangan dari kepala desa. Surat itu juga sudah ditangani oleh perangkat desa dan juga suaminya, Rozi Zai. Tidak hanya itu, pengacara bergaya nyentrik ini juga mengaku Norma memiliki bukti-bukti lainnya yang dapat menangkis pernyataan Rozi. Sayangnya, Hotman Paris masih enggan membeberkan bukti-bukti tersebut. Dengan begitu, Hotman Paris mengaku siap menjadi kuasa hukum Norma Risma jika ia membuat laporan untuk suami dan ibunya yang diduga melakukan perselingkuhan. Namun, menurut Hotman, Norma masih mempertimbangkan untuk membuat laporan atas kasus dugaan perselingkuhan. Pasalnya, Norma tidak tega jika melaporkan sang ibunda. Sementara itu, baru-baru ini, Norma Risma disomasi oleh kuasa hukum mantan suaminya, Rozi Zai Hakiki, karena dinilai melakukan pencemaran nama baik kliennya. Namun, Hotman Paris menilai Norma bisa lolos dari kasus tersebut bila nantinya dilaporkan. Pasalnya, pengacara kondang itu menilai kasus ini lemah apabila dibawa ke jalur hukum. Pasalnya, berdasarkan SK yang ada, kasus pencemaran nama baik akan gugur jika terlapor bisa membuktikan bahwa kabar yang ia sebarkan memang merupakan kebenaran. Sehingga seperti yang sudah ia katakan sebelumnya, Norma memiliki bukti kuat terkait perselingkuhan yang akan membuatnya menang. Kalau suaminya mantan suaminya benar-benar melaporin dia, ya mungkin dia akan berpikir lagi apakah akan membalas atau tidak. Soal yang uang ratusan juta itu yang diminta Norma ke si suaminya itu, Norma nggak ada ratusan juta. 50. Tapi ada 200 juta juga. Itu kan karena katanya waktu itu ada di dalam surat itu saya lihat itu penggantinya uang visum dan sebagainya. Karena ada dugaan apakah itu benar KDRT saya nggak tahu, tapi di surat yang ditandatangani RT itu ada kata-kata itu. Saya kira itu uang itu tidak ada kaitannya dengan viral perselingkuhan. Ya, viral. Saya selalu bilang pabrik dan hasil pabrik. Tapi komunikasi dengan Norma mungkin terakhir Norma. Tadi pagi saya masih telepon. Ngomong apa aja? Dia bilang ya dia untuk sementara dia status quo dulu, dia tidak akan menempuh upaya hukum mengenai berita viral. Dan dia menunggu dulu apakah mantan suaminya benar laporin dia atau tidak. Dan nanti sesudah dia dipanggil polisi dia akan menentukan apakah dia akan kebalas atau enggak. Tapi menurut abang dia sebutin itu nggak sama suami? Dia sudah nggak cinta sama suaminya, dia bilang udah nggak lagi. Setelah kasus dugaan prostitusi selesai, model Cynthia Alona tampaknya akan kembali berurusan dengan hukum. Ia mendapatkan somasi setelah melaporkan mantan kuasa hukumnya, yakni Fitriyanti Dian, atas dugaan pencurian barang. Fitriyanti Dian tidak terima dengan laporan itu dan menilai Cynthia Alona telah mencemarkan nama baiknya. Fitriani mengakui tidak tahu apa niat Cynthia Alona mencemarkan nama baiknya terkait kasus dugaan pencurian barang. Sebab selama dipercaya menjadi kuasa hukum, ia hanya menjalankan tugas sesuai dengan keinginan Alona. Dalam penanganan kasus, Fitriyanti mengakui Alona memintanya sambil memohon untuk mengosongkan semua perabotannya karena rumah akan disita oleh bank. Namun Fitriyanti tidak langsung mengiyakan. Ia mendatangi rumah sang model dan bertemu asistennya bernama Emma guna menanyakan lebih dulu dasar hukum atas pengosongan rumah. Sebagai kuasa hukum, Fitriyanti dan tim melakukan permintaan Cynthia Alona ini. Tapi tak disangka yang terjadi dirinya malah dituduh mencuri oleh mantan kliennya. Fitriyanti sempat disindir Alona atas barang-barang mewah yang dikenakan. Diyakini adalah barang milik mantan model majalah dewasa itu. Karena tidak terima dituduh mencuri, Fitriyanti Dian melayangkan somasi kepada Alona. Ia ingin mantan kliennya itu meminta maaf dan meluruskan tuduhan pencurian barang terhadap dirinya. Fitriyanti mengaku mengalami kerugian material dan imaterial atas apa yang dilakukan Cynthia Alona. Sebagai informasi, Cynthia Alona menyambangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Fitriyanti Dian atas dugaan pencurian pada Agustus 2022 lalu. Model itu menduga mantan kuasa hukumnya telah melakukan pencurian barang-barang pribadi miliknya. Pencurian berlangsung di kediamannya yang berada di kawasan BSD Tangerang ketika ia tengah terjerat kasus prostitusi.
Barang-barang yang diduga telah diambil mantan kuasa hukumnya seperti tas branded dan beberapa furnitur. Atas kejadian tersebut membuat Sintiara Alona merugi hingga ratusan juta rupiah. Selain itu, ia menyayangkan sikap mantan kuasa hukumnya yang tidak sesuai dengan kode etik sebagai pengacara. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Aldila Jelita kini mulai sering membagikan momen saat dirinya bersama anak-anak menemani Indra Bekti di rumah sakit. Namun terbaru ada yang membuat Aldila terkejut, pasalnya sang suami tiba-tiba membaca doa berpergian dengan mata terpejam. Dari video yang dibagikan Aldila Jelita, terlihat Indra Bekti sudah bisa berinteraksi dan bercanda bersama kedua anak mereka. Terlihat juga momen anak-anak Bekti membantu menyuapi sang ayah. Aldila juga mengatakan melarang sang suami yang masih suka memikirkan pekerjaannya. Anak-anak mereka pun turut menanggapi ucapan Aldila dengan tertawa. Lalu tiba-tiba Aldila Jelita dikejutkan saat Indra Bekti yang tiba-tiba membaca doa untuk berpergian atau ketika naik kendaraan. Mendengar itu, Aldila pun bertanya pada Bekti ingin pergi kemana. Indra Bekti menanggapi pertanyaan sang istri hanya dengan tertawa. Beberapa saat kemudian, Indra pun menjelaskan keinginannya untuk berpergian. Di video itu pun Aldila meminta untuk tidak begitu serius dengan perkataan Bekti yang kadang masih berbicara melantur. Sementara Indra Bekti kembali merespons dengan hanya berdeham dengan mata terpejam. Aldila pun menjelaskan alasan Indra Bekti terus memejamkan matanya. Menurutnya, sang suami saat ini masih belum bisa membuka mata karena silau. Lebih lanjut, dalam story Instagramnya juga, Aldila memperlihatkan kondisi sang suami pada pagi tadi, Senin 9 Januari 2023. Dalam video itu terlihat layar monitor yang memantau detak jantung dan tensi Indra Bekti. Kemudian, Aldila memperlihatkan sang suami yang masih tertidur di kasur rumah sakit. Seperti diketahui, Indra Bekti ditemukan pingsan di toilet pada 28 Desember 2022 dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Indra Bekti ternyata mengalami pecah pembuluh darah otak dan sempat menjalani 2 kali operasi. Kondisi Indra Bekti sebelumnya dikabarkan sulit mengingat nama anak-anaknya, tetapi kini kondisinya pun sudah berangsur membaik. Adik Atta Halilintar, yakni Thorik Halilintar, terlihat kini makin dekat dengan keluarga mendiang Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel. Pasalnya, semenjak menjalin asmara dengan Fuji, ia juga dekat dengan buah hati dari Bibi dan Vanessa. Kehadiran Thorik Halilintar yang bisa dekat dengan Galaskai itu pun menuai pujian dari Haji Faisal, yakni ayah dari Fuji, di mana adik Atta Halilintar itu kerap memperlihatkan perlakuannya terhadap sang cucu. Sikap Thorik kepada Gala yang membuat cucunya kini makin lengket dengan kekasih Fujianti Utami itu. Menurut Faisal, Thorik seperti menggantikan sosok ayah sang cucu yang sudah tiada. Faisal pun tidak membatasi untuk keduanya saling bertemu demi kebahagiaan sang cucu. Sebelumnya dikabarkan Fuji dan Thorik yang semakin dekat dirumorkan akan menikah pada tahun ini. Hubungan Fujianti Utami Putri atau yang akrab disapa Fuji dengan Thorik Halilintar ini memang semakin dekat. Haji Faisal pun menanggapi kabar soal Fuji dan Thorik yang dikabarkan akan menikah. Ia mengaku tidak masalah jika Fuji dan Thorik menikah di tahun ini dan melangkahi 2 kakaknya.
Sementara itu disinggung soal pernikahan kakak Thorik, yakni Atta Halilintar yang menikah tanpa didampingi orang tuanya, Haji Faisal tidak mempermasalahkan jika hal itu kembali terjadi pada Thorik Halilintar. Yang menambahkan yang terpenting adalah syarat dan rukun menikah yang harus terpenuhi. Kendati demikian, Haji Faisal tetap berharap semua keluarga dapat hadir ketika nantinya memang Fuji dan Thorik akan menikah. Memang anak saya sudah mendahului kami almarhum ya si Febri yang dulu membuat hangat rumah, sekarang dibikin hangat oleh orang-orang yang dulu mungkin dia didik ya, dulu kan dia juga yang mendidik adik-adiknya, sehingga membuat orang tuanya merasa senang. Jadi menurut saya mungkin si almarhum juga lah ya yang berkat doanya atau berkat karismanya juga lah menurut saya ya. Dulu saya ramai gara-gara dia hangat. Sekarang yang dia didik itulah yang meramaikan hati kami. Iya benar. Didikan dia. Terus karena ada gala juga ada ya gala Pak. Juga. Jadi ramai juga. Jadi hati kami merasa ya hangatnya juga seperti. Jadi bisa lama-lama mengobati luka kepergian dari almarhum Kak Fane sama Kak Febri gitu ya? Ya, secara otomatis tentu seperti itu ya. Namun namanya kehilangan tentu walaupun bagaimana yang akan serupa dengan hilang tentu tidak mungkin. Artinya setiap orang pasti berbeda-beda. Kadang ya sini kelebihannya, sini kekurangannya, sini kekurangannya, sini kelebihannya. Tapi sejauh ini alhamdulillah sih. Tribuners, kita kembali ke kasus dugaan KDRT yang diterima oleh Vena Melinda. Kepolisian mengungkap barang bukti yang diserahkan oleh Vena Melinda untuk melaporkan suaminya Raden Ferry Irawan Kusuma atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Saat melaporkan, Vena membawa barang bukti yakni handuk dan pakaian yang dikenakan hingga CCTV. Informasi ini disampaikan Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, AKBP Hendra Eko Tri Yulianto di Mapolda Jatim pada hari ini, Senin 9 Januari 2023. KDRT yang dialami Vena Melinda terjadi saat keduanya menginap di sebuah hotel kawasan Kota Kediri pada Minggu 8 Januari pagi lalu. Setelah mendapatkan perlakuan tak mengenakan itu, Vena langsung melaporkan suaminya ke SPKT Mapolres Kediri Kota di hari yang sama. Ia membenarkan bahwa pihak pelapor menyerahkan barang bukti berupa handuk dan pakaian yang dikenakannya saat mengalami perlakuan dugaan KDRT. Selain itu, pihak kepolisian juga telah menghimpun bukti berupa rekaman CCTV hotel. CCTV itu sempat menangkap momen dugaan aksi KDRT yang terjadi di antara keduanya. AKBP Hendra mengatakan hidung Vena Melinda berdarah akibat dugaan KDRT itu. Sebelumnya, selebriti Vena Melinda menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Mapolda Jatim pada hari ini Senin 9 Januari. Ibu kandung Verel Bramasta itu diperiksa usai melaporkan suaminya Raden Ferry Irawan Kusuma yang baru menikahinya pada bulan Maret 2022 itu ke pihak kepolisian. Lagi sedang dilakukan pemeriksaan lebih keterangan. Untuk korban sendiri seperti apa? Untuk korban sudah ambil keterangannya, sekarang udah kembali. Dan sudah dilakukan visum? Untuk visum sudah. Lukanya di bagian apa? Luka dari keterangan di hidung. Akibat pukulan benda. Kalau hasil keterangan korban, dia ditekan sama kepalanya terlapor menekan hidungnya sampai darah kepala dengan kepala benturkan kepala gitu. Bentur. Ditekan bukan dibenturkan. Dan itu waktu kejadian itu ada saksi lain selain dua orang. Untuk saksi saat kejadian karena kejadian TKP dalam kamar, tapi saat si korban keluar dari kamar ada saksi dari pihak hotel. Dan itu motifnya apa sih, asmara Pak, pemburu Pak? Untuk motif ada kesalahpahaman keluarga suami istri. Cekcok ya? Cekcok. Suami istri ya?
Tribuners, diketahui kabar tak sedap tengah menimpa rumah tangga yang baru dibangun lagi oleh Vena Melinda yang diduga menjadi korban KDRT Raden Ferry Irawan, pria yang belum lama menikahinya. Lantas siapa sebenarnya sosok Ferry Irawan ini? Pemilik nama lengkap Ferry Irawan Kusuma atau akrab disapa Ferry Irawan ini lahir di Jakarta 9 Februari 1977 silam. Ferry Irawan merupakan aktor kenamaan Indonesia yang sedang membintangi beberapa judul sinetron. Sebelum menikahi Vena Melinda, kisah percintaan pria 44 tahun ini tidak berjalan mulus. Dia pernah dekat dengan pedangdut Cici Parabida, namun harus kandas di tengah jalan. Setelah itu, Ferry menikah dengan perempuan bernama Noviana Sintawati. Namun pada tahun 2009 silam, mereka bercerai. Kemudian pada tahun 2010, ia kembali diperkarakan lantaran pernikahan sirinya dengan perempuan bernama Anggia. Pada Maret 2022, Ferry menikah lagi untuk ketiga kalinya, yakni dengan Vena Melinda sampai sekarang. Sumber utama Ferry Irawan mendapatkan pundi-pundi uang adalah dari dunia akting. Ferry juga kerap dijuluki pesinetron handal dan membintangi sejumlah iklan. Ia sudah terjun ke dunia hiburan sejak tahun 1997 dan telah puluhan judul sinetron serta film yang dibintanginya. Kini tawaran syuting tambah deras mengarah kepadanya. Ferry juga pernah mempunyai rumah produksi, tetapi sudah tidak berjalan lagi saat ini. Kemudian dirinya pun diajak berbisnis oleh teman-temannya setelah hendak menikahi Vena hingga menjadi YouTuber. Dan belum lama ini, Ferry Irawan mulai terjun ke dunia politik. Ia bersama sang istri, Vena Melinda, bergabung dengan Partai Perindo. Ferry Irawan pun masuk ke dalam bakal calon legislatif tahun 2024, yaitu maju untuk kursi DPRD DKI Jakarta. Namun, kini dirinya justru harus kembali berurusan dengan hukum setelah dilaporkan atas dugaan KDRT terhadap istrinya, Vena Melinda. Aktor film Asiap Men itu pun dilaporkan sang istri atas dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Kabupaten Kediri. Vena telah melaporkan suaminya atas dugaan kasus KDRT di SPKT Mapolres Kediri Kota pada Minggu 8 Januari kemarin. Kini kasusnya diteruskan dan tengah diselidiki oleh Ditreskrimum Polda Jatim. Halo, selamat petang Tribuners. Hari ini bersama saya Diamita akan menemani Anda dalam Tribun News Update Seleb edisi Senin 9 Januari 2023. Seperti biasa kami akan sajikan sejumlah informasi seputar selebriti untuk Anda. Dan inilah live update seleb selengkapnya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Sudah 4 tahun Nina Mpok Alpa mewarnai panggung hiburan Indonesia. Usai viral melalui video curhatannya pada tahun 2018 lalu. Setelah viral, Mpok Alpa diberikan kepercayaan memandu program sketsa komedi bersama dengan Denny Cagur, Parto Patrio, Rina Nose, dan lain-lain. Selama menjadi selebriti, Nina Mpok Alpa melalui banyak suka dan duka yang bahkan sempat membuatnya ingin berhenti dari dunia hiburan. Sisi senangnya menurutnya adalah bisa kenal banyak artis besar, belajar dan dirangkul oleh mereka. Namun meski begitu ia sempat merasa minder lantaran Mpok Alpa sempat tidak digubris oleh rekan artis papan atas ketika hendak menyapa. Karena merasa tidak dianggap, itulah dalam beberapa waktu, wanita berusia 35 tahun ini mengakui nyaris berhenti menjalani profesinya sebagai selebriti. Mbak Alpa pun sempat mencurahkan isi hatinya kepada sang suami karena tidak terima diperlakukan seperti itu. Namun kemudian menyadari bahwa mungkin dirinya belum terbiasa. Keinginannya berhenti menjadi selebriti pun pelan-pelan ia hilangkan karena Nina Carolina mau fokus membesarkan karirnya. Setelah bertahan selama 4 tahun ini, Nina Mpok Alpa bersyukur akhirnya bisa dikenal publik sebagai komedian. Padahal ia mulanya berkarir sebagai biduan dangdut. Duka lainnya yang tengah ia rasakan saat ini adalah ditipu oleh sahabatnya sendiri. Diketahui, sebelumnya ia mengaku bahwa telah ditipu sahabatnya sendiri hingga rugi 1,3 miliar rupiah.
Wanita yang akrab disapa Mpok Alpa ini juga mengaku musibah yang dialaminya nyaris membuat rumah tangganya hancur. Kronologi berawal saat dirinya menabung di sahabatnya sendiri yang tidak ingin ia sebut namanya sejak tahun 2018 untuk merenovasi rumah. Pada September 2020, Mpok Alpa tidak lagi menabung kepada sahabatnya tersebut karena tidak lagi memiliki uang lebih. Namun beberapa waktu kemudian, sang sahabat justru tidak bisa dihubungi dan kontaknya diduga diblok. Mpok Alpa dan kuasa hukumnya pun telah melayangkan somasi kepada terduga pelaku untuk lebih dulu memperlihatkan iktikat baiknya. Sayang sama gua. Intinya sih begitu. Cuman nggak ditunjukin aja. Oke. Ambil minum nggak apa-apa, gua haus banget ya. Nanti nggak gila lagi gitu. Nggak apa-apa sih kalau kita bermimpi mah ya kan. Kayak gitu. Po, suka dukanya 4 tahun berkarir gitu, Po. Setelah viral terus itu menjalani karir di jadi artis gitu. Apa sih kalau suka dukanya, Po? Ih, suka dukanya banyak tahu. Apaan aja Cuman kita tuh? nikmatin aja ya, dukanya ya ditipu. Selama 3 tahun itu kan dukanya ditipu. Terus senangnya kenal artis-artis ternama, artis besar. Kita belajar lebih banyak, kita dirangkul, kita diajarin sama senior kayak gini kayak gitu. Oh kayak gini dunia sempet nangis gue mah dulu. Kenapa tuh? Ya, hah? Dibully. Bukan dibully. Dunia artis kan dulu begitu ya. Kalau ketemu kita mah kagak paham. Gue lo ketemu Raffi Ahmad, gue pelan-pelan nangis sama laki gue. Oh, masih baper gitu ya? Baper kan kita kagak paham dulu mah begitu cara ngomongnya dia gitu. Kalau artis kalau ketemu begitu ya begitu, cuman gue kagak paham, gue gitu nangis, gimana? gue minta berhenti sama hidung, gue berhenti aja jadi artis, gue bilang cancelin acara yang ada, gue gitu. Kenapa emang, Po? Ya karena belum bisa menerima gitu. Nerimanya gimana? Kan kalau kita mah orang Betawi mah conggah ya, kebangetan conggah. Gini, jadi kagak digubis gitu, ngerti gak sih? Digubris. Oh iya. Ditegur nggak ditangkap, intinya begitu, baper gitu. Gitu. Sayang sama gua. Intinya sih begitu. Cuman nggak ditunjukin aja. Oke. Ambil minum nggak apa-apa, gua haus banget ya. Nanti nggak gila lagi gitu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, gitaris band Gigi, Idewa Gede Bujana mengungkapkan rencana besar grup musiknya di tahun ini yang membocorkan bahwa Gigi tengah menyiapkan karya baru di usianya yang menuju ke 30 tahun. Lantas seperti apa persiapan mereka? Informasi lebih detailnya akan disampaikan rekan kami Ihwana Mutuwahmiko, reporter dari Warta Kota, yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Untuk kabar Dewa Bujana sendiri, gitaris dari Gigi telah menyampaikan bahwa grup band Gigi akan segera merilis sebuah lagu, merilis album yang sebentar lagi akan dibuat oleh grup band tersebut. Namun bukan hanya dengan grup band Gigi, Dewa Bujana juga mengabarkan jika dia akan berkolaborasi dengan Haji Rhoma Irama, Fadly Padi, dan juga Astrid. Untuk kolaborasi bersama Haji Rhoma Irama sendiri, sampai sejauh ini masih menunggu pengisian suara dari Haji Rhoma Irama. Namun semuanya belum rampung karena Haji Rhoma Irama yang jadwalnya sekarang ini sedang padat, sehingga Dewa Bujana sedang menunggu hasil dari Haji Rhoma Irama. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ihwana untuk informasi Anda, dan Tribuners, reporter kami juga sudah melakukan wawancara langsung bersama gitaris band Gigi, Idewa Gede. Berikut liputannya. Bang Haji juga sibuk banget, itulah ya. Saya juga belum selesai kan gitu, sibuk macam-macam kan kegiatannya. Tapi ada keinginan? Kalau saya sih pengen, nggak tahu kalau Bang Haji. Bakal dirilis kapan mungkin sih? Yang Bang Haji? Iya, sama Bang Haji. Nunggu Bang Haji aja deh. Nunggu Bang Haji. Karena sibuk banget kayaknya beliau. Tapi udah saya kasih materinya. Kalau boleh ingat lagi sedikit, mungkin awal mulai gimana sih bisa? Ya kalau sama Bang Haji. Apa ya, di Indonesia ini kan nggak bisa dihitung jari ya yang legend kayak Mas Krisye, Iwan Fals, Vina Panduwinata, yang memang udah ya, termasuk salah satunya adalah Bang Haji Rhoma Irama. Nggak ada lagi kan itu, bisa mungkin satu-satunya kalau itu saya rasa di dunia ya, bisa bikin album
bikin film sendiri, jadi pemeran utama. Terus dari grupnya dari dulu sampai sekarang nggak berubah, dengan kostumnya sama, gayanya. Kayaknya nggak ada loh ya grup di dunia yang seperti itu. Tribuners, kabar mengejutkan datang dari Vena Melinda yang melaporkan suaminya, yakni Raden Ferry Irawan, ke Mapolda Jawa Timur. Vena melaporkan Ferry Irawan atas tudingan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Padahal keduanya sejauh ini dikenal sering memperlihatkan momen romantis bersama. Vena Melinda pun tengah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit 4 Reknakta di Reskrimum Mapolda Jatim pada hari ini Senin 9 Januari 2023 tadi. Kasubdit 4 Reknakta di Reskrimum Polda Jawa Timur, AKBP Hendra Eko Tri Yulianto membenarkan adanya laporan dugaan KDRT ini. Ia menjelaskan, Vena awalnya melaporkan kasus ini ke SPKT Mapolres Kediri Kota pada hari Minggu 8 Januari 2023 kemarin. Berselang sehari, kasus itu pun dilimpahkan berkasnya ke pihak penyidik Subdit 4 Reknakta di Reskrimum Polda Jatim pada hari ini, Senin 9 Januari. AKBP Hendra juga menyebut Ibunda Feral Bramasta ini sedang diperiksa. Pemeriksaan terhadap Vena Melinda sudah berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 11:45 waktu Indonesia Barat tadi. Namun pihaknya belum bisa memastikan kapan Ferry Irawan akan diperiksa. Hendra mengaku sedang menunggu kelanjutan kasus ini. Kini pihak Polda Jatim hanya fokus pada pemeriksaan terhadap Vena Melinda selaku pelapor. Dilansir tribunjatim.com, ternyata Ferry Irawan juga tampak menyambangi Polda Jatim hari ini. Sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, Ferry tampak berjalan keluar dari gedung Ditreskrimum Mapolda, Jawa Timur. Ia tampak mengenakan baju koko lengan panjang berwarna merah marun, lalu mengenakan masker warna putih dan membawa tas ransel warna hitam. Saat memasuki gedung Satuan PJR Ditlantas Polda Jatim, Ferry Irawan memilih bungkam dan tidak menjawab pertanyaan awak media. Sebagai informasi, Vena Melinda dan Ferry Irawan baru menikah pada 7 Maret 2022 lalu di Bali. Keduanya bertemu saat Ferry menjadi bintang tamu di vlog Vena. Tidak lama kemudian, keduanya menjalin hubungan dan memutuskan untuk meresmikan hubungan melalui pernikahan. Polres Kediri Kota, kemudian Polres Kediri Kota dilimpahkan ke Polda Renata Diskrimum Polda Jatim. Saat ini sedang berproses untuk pemeriksaan awal. Itu kasusnya apa, Pak? KDRT. Terlapornya? Suaminya terlapor. Terlapor suaminya. Kejadiannya kapan itu? Masih dalam proses pemeriksaan. Itu kejadiannya kapan? Hari Minggu pagi. Untuk lokus deliktinya itu di hotel, Di rumah? hotel di Kediri Kota. Minggu kemarin. Visumnya itu lukanya di mana, Jal? Nanti teknis itu ya. Nanti masih dalam proses pemeriksaan. Ya, minggu kemarin ini. Ya, gitu. Saat ini keduanya diperiksa atau bagaimana? Korban, saudara pelapor, selaku pelapor, selaku korban saat ini dalam proses untuk dimintai keterangan. Lihat ya. Untuk terlapornya benar. Masih berproses, baru pagi ini kita menerima limpahan dari Polresta Kediri. Tapi si Ferry akan diperiksa hari ini, nanti si suaminya itu akan diperiksa hari ini atau kapan? Belum, kan ini masih korbannya diperiksa. Masih korban. Kita beralih ke informasi berikutnya. Natalie Holscher mengunjungi rumah viral yang dihuni oleh Tiko dan ibunya yakni Eni yang terletak di Klender, Jakarta Timur. Yang mengaku penasaran dan tersentuh dengan kisah Tiko hingga orang-orang yang kemudian berbesar hati membantunya. Natalie menempatkan dirinya sebagai warganet yang juga penasaran dengan kondisi rumah Tiko pasca dibersihkan warga dan juga YouTubers. Dari pantauannya di sana, mantan istri Sule ini menyebut rumah mewah itu kini sudah bersih dan rapi. Jauh berbeda dengan tampilan awal yang ia tonton dari media sosial saat pertama kali viral. Natalie mengaku memang mengikuti kisah Tiko sejak awal dan ia sangat tersentuh dengan ketulusan Tiko yang merawat sang ibunda. Wanita berusia 30 tahun ini mengatakan tidak semua anak mau berkorban seperti yang dilakukan oleh Tiko. Ketika melihat rumah yang tadinya kotor dan tidak terawat belasan tahun ini kini bersih, ia merasa apa yang dilakukan Tiko dapat mendapatkan balasan dari Yang Maha Kuasa.
Sementara saat disinggung soal polemik yang berkaitan tentang masa lalu Tiko, ibu dari Azam Adriansyah Sutisna itu mengatakan tidak ingin ikut campur, yang menyebutkan masa lalu akan tetap menjadi masa lalu. Wanita kelahiran Jakarta itu juga menambahkan hanya akan melihat sisi baik dari kisah Tiko dan ibunya. Diketahui, rumah mewah Bu Eni yang viral di media sosial lantaran terbengkalai dan tidak teraliri listrik maupun air. Ibu Eni diduga mengalami depresi selama 12 tahun, dirawat seorang diri oleh Tiko di rumah mewah tersebut. Sejak berusia 11 tahun, Tiko menjadi tulang punggung keluarga usai ayah dan ibunya berpisah. Tiko saat itu membantu sang ibunda berjualan gorengan, menjual perabot rumah tangganya, hingga kini menjadi satpam kompleks. Kisah Bu Eni dan Tiko yang hidup belasan tahun di rumah mewah namun serba kekurangan itu pun menjadi sorotan publik. Sederet artis dan influencer memberikan bantuan ke Tiko atas ketulusannya merawat sang ibunda, Ibu Eni yang mengidap gangguan jiwa. Pemerintah daerah akhirnya pun juga turun tangan membantu keduanya. Bu Eni kini telah mendapatkan penanganan medis. Sementara, rumah mewah yang terbengkalai dibersihkan petugas gabungan dari pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dibantu warga sekitar dan relawan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ikut memberikan komentarnya terkait kisah Tiko dan Bu Eni. Menurutnya apa yang dilakukan pemuda itu patut untuk dipuji. Hotman Paris menilai Tiko bisa dinilai masih beruntung karena meski berpisah dari sang ayah, ia ditinggali rumah yang besar. Namun hal itu akan menjadi sedikit masalah jika yang bersangkutan ingin menjual rumah tersebut lantaran ibunya dalam kondisi dengan gangguan jiwa. Menurutnya juga tidak masalah dan sah saja jika rumah itu akan dijual. Pasalnya rumah itu menurutnya merupakan hak warisan istri dan anak kandung. Dalam hal ini Ibu Eni dan Tiko. Hotman pun juga menyarankan kenapa rumah itu tidak dijual saja untuk dibelikan lagi tempat tinggal yang lebih sederhana. Kemudian sisa hasil penjualannya dipergunakan untuk membahagiakan sang ibunda dan kebutuhan lainnya. Sebelumnya, Tiko mengaku tidak akan mau menjual rumah mewah milik orang tuanya. Hal itu akan ia pegang meski selama ini hidup dalam kesulitan bahkan sampai putus sekolah. Tiko memiliki alasan kuat untuk tidak menjual rumah mewah yang digadang-gadang mencapai 15 miliar rupiah tersebut. Secara tersirat, Tiko mengatakan tidak sampai hati bila harus menjual rumah peninggalan ayahnya, Herman Muji Susanto, yang belakangan diketahui sudah meninggal dunia sejak tahun 2015 silam. Apalagi sejak lahir, Tiko merasa sudah sudah tinggal di rumah mewah itu. Tiko juga memiliki harapan besar untuk tetap bisa tinggal di rumah peninggalan sang ayah dan akan terus merawat ibundanya. Siapa? Tiko.
Yang cewek tadi. Cowok-cowok yang rumahnya Oh, rumah mewah. Yang cewek mah saya kira nggak ada masalah. Artinya apa? Bahwa dia mengurus ibunya itu sesuatu yang kita puji. Terus dia masih beruntung ditinggal orang tua rumah yang sangat besar. Bahwa orang ibunya sudah penyakit tua, ya itu bisa dimaklumi. Mungkin nanti dari segi hukum akan ada masalah kalau rumah itu mau dijual saat ibunya masih hidup. Karena mungkin diperlukan kalau memang sudah tidak bisa secara normal lagi berpikir, mungkin ibunya perlu penetapan pengadilan untuk pengampuan. Karena sebagai ahli waris kan dia sama ibunya kan. Sedangkan ibunya kan perlu putusan pengadilan mengenai pengampuan agar bisa menjual rumah tanah tersebut. Kalau saya sarannya dengan kekayaan yang rumah yang begitu besar, kenapa nggak jual aja? Dipakai, dibeli rumah yang lebih kecil dan sisanya dipakai untuk kebahagiaan ibunya, untuk biaya hidup sehari-hari. Saya kira nggak terlalu serius saya lihat masalah yang mereka hadapi. Polemik antara Norma Risma dan mantan suaminya Rozi terus meluas hingga detik ini. Terlebih saat Norma Risma menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo hingga menyeret sang aktor. Pria yang akrab disapa Densu itu dilaporkan kuasa hukum Rozi ke Polda Banten atas kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Tak ingin persoalan ini semakin rumit, Denny Sumargo pun memberikan kesempatan pada Rozi untuk memberikan klarifikasi di podcastnya. Karena menurut Densu, dalam podcast mereka, Norma tidak menyebutkan dengan jelas identitas Rozi. Perempuan itu hanya menyebut inisial. Densu meminta Rozi untuk menghubunginya dan melakukan klarifikasi di tayangan YouTube-nya seperti Norma. Denny Sumargo pun berpesan kepada mantan suami Norma ini bahwa melaporkan dirinya dinilai hanya akan menghabiskan uang saja. Tidak hanya itu, sang aktor juga meminta Rozi untuk membiarkan Norma melanjutkan hidupnya. Densu juga justru memperingatkan balik pihak Rozi untuk bersiap-siap jika suatu saat ada pihak yang menyerang mantan Norma itu. Seperti diketahui, Norma Risma menceritakan kasus perselingkuhan suami dengan mertua di kanal YouTube Denny Sumargo. Karena itu, Rozi Zai Hakiki melaporkan Norma Risma dan Denny Sumargo ke pihak kepolisian. Pasalnya, pria itu merasa dirugikan usai aib dibongkar yang tidak sesuai kebenarannya. Namun belakangan, Kabid Humas Polda Banten, Kombes Sinto Silitonga membantah adanya laporan polisi yang ditujukan Rozi kepada Denny Sumargo. Pihaknya mengimbau agar Rozi dan pengacaranya, Jumadi, tidak menimbulkan ketegangan di publik terkait pernyataan laporan polisi itu. Menurut Sinto, kedatangan Rozi dan kuasa hukumnya pada Kamis 5 Januari lalu hanya untuk dimintai keterangan untuk melengkapi fakta-fakta hukum. Keduanya baru sekedar melakukan pengaduan. Pihaknya pun menegaskan penyelidik mengedepankan upaya persuasif sesuai edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021 terhadap potensi pidana pada kasus ITE, supaya proses penanganannya bisa diselesaikan dengan cara persuasif. Sebelumnya, Rozi juga telah melaporkan sang mantan istri Norma Risma karena perbuatannya membuat dirinya depresi. Rozi mengaku tidak bebas beraktivitas di luar rumah karena wajahnya yang sudah viral dan tersebar di mana-mana. Keluarga pria itu juga menyalahkan Norma Risma karena mengunggah persoalan perselingkuhannya ke media sosial. Pengacara kondang Hotman Paris yakin bahwa Norma Risma tidak bisa dijerat pencemaran nama baik karena memiliki bukti kuat. Meski begitu, Norma juga memiliki alasan tersendiri mengapa hingga kini belum melapor ke polisi atas kasus yang belakangan menimpanya.
Hotman Paris membeberkan informasi yang ia sudah dapatkan saat ditemui di kawasan Sunter, Jakarta Utara, yang mengatakan Norma Risma memiliki bukti yang kuat untuk membongkar kasus dugaan perselingkuhan ibu dan suaminya. Bukti itu berupa surat keterangan dari kepala desa. Surat itu juga sudah ditangani oleh perangkat desa dan juga suaminya, Rozi Zai. Tidak hanya itu, pengacara bergaya nyentrik ini juga mengaku Norma memiliki bukti-bukti lainnya yang dapat menangkis pernyataan Rozi. Sayangnya, Hotman Paris masih enggan membeberkan bukti-bukti tersebut. Dengan begitu, Hotman Paris mengaku siap menjadi kuasa hukum Norma Risma jika ia membuat laporan untuk suami dan ibunya yang diduga melakukan perselingkuhan. Namun, menurut Hotman, Norma masih mempertimbangkan untuk membuat laporan atas kasus dugaan perselingkuhan. Pasalnya, Norma tidak tega jika melaporkan sang ibunda. Sementara itu, baru-baru ini, Norma Risma disomasi oleh kuasa hukum mantan suaminya, Rozi Zai Hakiki, karena dinilai melakukan pencemaran nama baik kliennya. Namun, Hotman Paris menilai Norma bisa lolos dari kasus tersebut bila nantinya dilaporkan. Pasalnya, pengacara kondang itu menilai kasus ini lemah apabila dibawa ke jalur hukum. Pasalnya, berdasarkan SK yang ada, kasus pencemaran nama baik akan gugur jika terlapor bisa membuktikan bahwa kabar yang ia sebarkan memang merupakan kebenaran. Sehingga seperti yang sudah ia katakan sebelumnya, Norma memiliki bukti kuat terkait perselingkuhan yang akan membuatnya menang. Kalau suaminya mantan suaminya benar-benar melaporin dia, ya mungkin dia akan berpikir lagi apakah akan membalas atau tidak. Soal yang uang ratusan juta itu yang diminta Norma ke si suaminya itu, Norma nggak ada ratusan juta. 50. Tapi ada 200 juta juga. Itu kan karena katanya waktu itu ada di dalam surat itu saya lihat itu penggantinya uang visum dan sebagainya. Karena ada dugaan apakah itu benar KDRT saya nggak tahu, tapi di surat yang ditandatangani RT itu ada kata-kata itu. Saya kira itu uang itu tidak ada kaitannya dengan viral perselingkuhan. Ya, viral. Saya selalu bilang pabrik dan hasil pabrik. Tapi komunikasi dengan Norma mungkin terakhir Norma. Tadi pagi saya masih telepon. Ngomong apa aja? Dia bilang ya dia untuk sementara dia status quo dulu, dia tidak akan menempuh upaya hukum mengenai berita viral. Dan dia menunggu dulu apakah mantan suaminya benar laporin dia atau tidak. Dan nanti sesudah dia dipanggil polisi dia akan menentukan apakah dia akan kebalas atau enggak. Tapi menurut abang dia sebutin itu nggak sama suami? Dia sudah nggak cinta sama suaminya, dia bilang udah nggak lagi. Setelah kasus dugaan prostitusi selesai, model Cynthia Alona tampaknya akan kembali berurusan dengan hukum. Ia mendapatkan somasi setelah melaporkan mantan kuasa hukumnya, yakni Fitriyanti Dian, atas dugaan pencurian barang. Fitriyanti Dian tidak terima dengan laporan itu dan menilai Cynthia Alona telah mencemarkan nama baiknya. Fitriani mengakui tidak tahu apa niat Cynthia Alona mencemarkan nama baiknya terkait kasus dugaan pencurian barang. Sebab selama dipercaya menjadi kuasa hukum, ia hanya menjalankan tugas sesuai dengan keinginan Alona. Dalam penanganan kasus, Fitriyanti mengakui Alona memintanya sambil memohon untuk mengosongkan semua perabotannya karena rumah akan disita oleh bank. Namun Fitriyanti tidak langsung mengiyakan. Ia mendatangi rumah sang model dan bertemu asistennya bernama Emma guna menanyakan lebih dulu dasar hukum atas pengosongan rumah. Sebagai kuasa hukum, Fitriyanti dan tim melakukan permintaan Cynthia Alona ini. Tapi tak disangka yang terjadi dirinya malah dituduh mencuri oleh mantan kliennya. Fitriyanti sempat disindir Alona atas barang-barang mewah yang dikenakan. Diyakini adalah barang milik mantan model majalah dewasa itu. Karena tidak terima dituduh mencuri, Fitriyanti Dian melayangkan somasi kepada Alona. Ia ingin mantan kliennya itu meminta maaf dan meluruskan tuduhan pencurian barang terhadap dirinya. Fitriyanti mengaku mengalami kerugian material dan imaterial atas apa yang dilakukan Cynthia Alona. Sebagai informasi, Cynthia Alona menyambangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Fitriyanti Dian atas dugaan pencurian pada Agustus 2022 lalu. Model itu menduga mantan kuasa hukumnya telah melakukan pencurian barang-barang pribadi miliknya. Pencurian berlangsung di kediamannya yang berada di kawasan BSD Tangerang ketika ia tengah terjerat kasus prostitusi.
Barang-barang yang diduga telah diambil mantan kuasa hukumnya seperti tas branded dan beberapa furnitur. Atas kejadian tersebut membuat Sintiara Alona merugi hingga ratusan juta rupiah. Selain itu, ia menyayangkan sikap mantan kuasa hukumnya yang tidak sesuai dengan kode etik sebagai pengacara. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Aldila Jelita kini mulai sering membagikan momen saat dirinya bersama anak-anak menemani Indra Bekti di rumah sakit. Namun terbaru ada yang membuat Aldila terkejut, pasalnya sang suami tiba-tiba membaca doa berpergian dengan mata terpejam. Dari video yang dibagikan Aldila Jelita, terlihat Indra Bekti sudah bisa berinteraksi dan bercanda bersama kedua anak mereka. Terlihat juga momen anak-anak Bekti membantu menyuapi sang ayah. Aldila juga mengatakan melarang sang suami yang masih suka memikirkan pekerjaannya. Anak-anak mereka pun turut menanggapi ucapan Aldila dengan tertawa. Lalu tiba-tiba Aldila Jelita dikejutkan saat Indra Bekti yang tiba-tiba membaca doa untuk berpergian atau ketika naik kendaraan. Mendengar itu, Aldila pun bertanya pada Bekti ingin pergi kemana. Indra Bekti menanggapi pertanyaan sang istri hanya dengan tertawa. Beberapa saat kemudian, Indra pun menjelaskan keinginannya untuk berpergian. Di video itu pun Aldila meminta untuk tidak begitu serius dengan perkataan Bekti yang kadang masih berbicara melantur. Sementara Indra Bekti kembali merespons dengan hanya berdeham dengan mata terpejam. Aldila pun menjelaskan alasan Indra Bekti terus memejamkan matanya. Menurutnya, sang suami saat ini masih belum bisa membuka mata karena silau. Lebih lanjut, dalam story Instagramnya juga, Aldila memperlihatkan kondisi sang suami pada pagi tadi, Senin 9 Januari 2023. Dalam video itu terlihat layar monitor yang memantau detak jantung dan tensi Indra Bekti. Kemudian, Aldila memperlihatkan sang suami yang masih tertidur di kasur rumah sakit. Seperti diketahui, Indra Bekti ditemukan pingsan di toilet pada 28 Desember 2022 dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Indra Bekti ternyata mengalami pecah pembuluh darah otak dan sempat menjalani 2 kali operasi. Kondisi Indra Bekti sebelumnya dikabarkan sulit mengingat nama anak-anaknya, tetapi kini kondisinya pun sudah berangsur membaik. Adik Atta Halilintar, yakni Thorik Halilintar, terlihat kini makin dekat dengan keluarga mendiang Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel. Pasalnya semenjak menjalin asmara dengan Fuji, ia juga dekat dengan buah hati dari Bibi dan Vanessa. Kehadiran Thorik Halilintar yang bisa dekat dengan Galaskai itu pun menuai pujian dari Haji Faisal, yakni ayah dari Fuji, di mana adik Atta Halilintar itu kerap memperlihatkan perlakuannya terhadap sang cucu. Sikap Thorik kepada Gala yang membuat cucunya kini makin lengket dengan kekasih Fujianti Utami itu. Menurut Faisal, Thorik seperti menggantikan sosok ayah sang cucu yang sudah tiada. Faisal pun tidak membatasi untuk keduanya saling bertemu demi kebahagiaan sang cucu. Sebelumnya dikabarkan Fuji dan Thorik yang semakin dekat dirumorkan akan menikah pada tahun ini. Hubungan Fujianti Utami Putri atau yang akrab disapa Fuji dengan Thorik Halilintar ini memang semakin dekat. Haji Faisal pun menanggapi kabar soal Fuji dan Thorik yang dikabarkan akan menikah. Ia mengaku tidak masalah jika Fuji dan Thorik menikah di tahun ini dan melangkahi 2 kakaknya.
Sementara itu disinggung soal pernikahan kakak Thorik, yakni Atta Halilintar yang menikah tanpa didampingi orang tuanya. Haji Faisal tidak mempermasalahkan jika hal itu kembali terjadi pada Thorik Halilintar. Yang menambahkan yang terpenting adalah syarat dan rukun menikah yang harus terpenuhi. Kendati demikian, Haji Faisal tetap berharap semua keluarga dapat hadir ketika nantinya memang Fuji dan Thorik akan menikah. Memang anak saya sudah mendahului kami almarhum ya si Febri yang dulu membuat hangat rumah, sekarang dibikin hangat oleh orang-orang yang dulu mungkin dia didik ya, dulu kan dia juga yang mendidik adik-adiknya, sehingga membuat orang tuanya merasa senang. Jadi menurut saya mungkin si almarhum juga lah ya yang berkat doanya atau berkat karismanya juga lah menurut saya ya. Dulu saya ramai gara-gara dia hangat. Sekarang yang dia didik itulah yang meramaikan hati kami. Iya benar. Dia. Terus karena ada gala juga ada ya gala Pak juga, Haji. jadi ramai juga. Jadi hati kami merasa ya hangatnya juga seperti itu. Jadi bisa lama-lama mengobati luka kepergian dari almarhum Kak Fane sama Kak Febri gitu ya? Ya, secara otomatis tentu seperti itu ya. Namun namanya kehilangan tentu walaupun bagaimana yang akan serupa dengan hilang tentu tidak mungkin. Artinya setiap orang pasti berbeda-beda. Kadang ya sini kelebihannya, sini kekurangannya, sini kekurangannya, sini kelebihannya. Tapi sejauh ini alhamdulillah sih. Tribuners, kita kembali ke kasus dugaan KDRT yang diterima oleh Vena Melinda. Kepolisian mengungkap barang bukti yang diserahkan oleh Vena Melinda untuk melaporkan suaminya Raden Ferry Irawan Kusuma atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Saat melaporkan, Vena membawa barang bukti yakni handuk dan pakaian yang dikenakan hingga CCTV. Informasi ini disampaikan Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, AKBP Hendra Eko Tri Yulianto di Mapolda Jatim pada hari ini, Senin 9 Januari 2023. KDRT yang dialami Vena Melinda terjadi saat keduanya menginap di sebuah hotel kawasan Kota Kediri pada Minggu 8 Januari pagi lalu. Setelah mendapatkan perlakuan tak mengenakan itu, Vena langsung melaporkan suaminya ke SPKT Mapolres Kediri Kota di hari yang sama. Ia membenarkan bahwa pihak pelapor menyerahkan barang bukti berupa handuk dan pakaian yang dikenakannya saat mengalami perlakuan dugaan KDRT. Selain itu, pihak kepolisian juga telah menghimpun bukti berupa rekaman CCTV hotel. CCTV itu sempat menangkap momen dugaan aksi KDRT yang terjadi di antara keduanya. AKBP Hendra mengatakan hidung Vena Melinda berdarah akibat dugaan KDRT itu. Sebelumnya, selebriti Vena Melinda menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Mapolda Jatim pada hari ini Senin 9 Januari. Ibu kandung Verel Bramasta itu diperiksa usai melaporkan suaminya Raden Ferry Irawan Kusuma yang baru menikahinya pada bulan Maret 2022 itu ke pihak kepolisian. Lagi sedang dilakukan pemeriksaan, lebih keterangan. Untuk korban sendiri seperti apa? Untuk korban sudah ambil keterangannya, sekarang udah kembali. Dan sudah dilakukan visum? Untuk visum sudah. Lukanya di bagian mana? Luka dari keterangan di hidung. Akibat pukulan benda. Kalau hasil keterangan korban, dia ditekan sama kepalanya terlapor menekan hidungnya sampai darah kepala, dalam kepala. Benturkan kepala gitu. Ditekan, bukan dibenturkan. Dan itu waktu kejadian itu ada saksi lain selain dua orang? Untuk saksi saat kejadian, karena kejadian TKP dalam kamar. Tapi saat si korban keluar dari kamar ada saksi dari pihak hotel. Dan itu motifnya apa sih, asmara apa cemburu? Untuk motif ada kesalahpahaman keluarga suami istri. Cekcok ya? Cekcok. Suami istri ya?
Tribuners, diketahui kabar tak sedap tengah menimpa rumah tangga yang baru dibangun lagi oleh Vena Melinda yang diduga menjadi korban KDRT Raden Ferry Irawan, pria yang belum lama menikahinya. Lantas siapa sebenarnya sosok Ferry Irawan ini? Pemilik nama lengkap Ferry Irawan Kusuma atau akrab disapa Ferry Irawan ini lahir di Jakarta 9 Februari 1977 silam. Ferry Irawan merupakan aktor kenamaan Indonesia yang sedang membintangi beberapa judul sinetron. Sebelum menikahi Vena Melinda, kisah percintaan pria 44 tahun ini tidak berjalan mulus. Dia pernah dekat dengan pedangdut Cici Paramida, namun harus kandas di tengah jalan. Setelah itu, Ferry menikah dengan perempuan bernama Noviana Sintawati. Namun pada tahun 2009 silam, mereka bercerai. Kemudian pada tahun 2010, ia kembali diperkarakan lantaran pernikahan sirinya dengan perempuan bernama Anggia. Pada Maret 2022, Ferry menikah lagi untuk ketiga kalinya, yakni dengan Vena Melinda sampai sekarang. Sumber utama Ferry Irawan mendapatkan pundi-pundi uang adalah dari dunia akting. Ferry juga kerap dijuluki pesinetron handal dan membintangi sejumlah iklan. Ia sudah terjun ke dunia hiburan sejak tahun 1997 dan telah puluhan judul sinetron serta film yang dibintanginya. Kini tawaran syuting tambah deras mengarah kepadanya. Ferry juga pernah mempunyai rumah produksi, tetapi sudah tidak berjalan lagi saat ini. Kemudian dirinya pun diajak berbisnis oleh teman-temannya setelah hendak menikahi Vena hingga menjadi YouTuber. Dan belum lama ini, Ferry Irawan mulai terjun ke dunia politik. Ia bersama sang istri Vena Melinda bergabung dengan Partai Perindo. Ferry Irawan pun masuk ke dalam bakal calon legislatif tahun 2024, yaitu maju untuk kursi DPRD DKI Jakarta. Namun, kini dirinya justru harus kembali berurusan dengan hukum setelah dilaporkan atas dugaan KDRT terhadap istrinya, Vena Melinda. Aktor film Asiap Men itu pun dilaporkan sang istri atas dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Kabupaten Kediri. Vena telah melaporkan suaminya atas dugaan kasus KDRT di SPKT Mapolres Kediri Kota pada Minggu 8 Januari kemarin. Kini kasusnya diteruskan dan tengah diselidiki oleh Ditreskrimum Polda Jatim. Halo, selamat petang Tribuners. Hari ini bersama saya Diamita akan menemani Anda dalam Tribun News Update Seleb edisi Senin 9 Januari 2023. Seperti biasa kami akan sajikan sejumlah informasi seputar selebriti untuk Anda. Dan inilah live update seleb selengkapnya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Sudah 4 tahun Nina Mpok Alpa mewarnai panggung hiburan Indonesia. Usai viral melalui video curhatannya pada tahun 2018 lalu. Setelah viral, Mpok Alpa diberikan kepercayaan memandu program sketsa komedi bersama dengan Denny Cagur, Parto Patrio, Rina Nose, dan lain-lain. Selama menjadi selebriti, Nina Mpok Alpa melalui banyak suka dan duka yang bahkan sempat membuatnya ingin berhenti dari dunia hiburan. Sisi senangnya menurutnya adalah bisa kenal banyak artis besar, belajar dan dirangkul oleh mereka. Namun meski begitu ia sempat merasa minder lantaran Mpok Alpa sempat tidak digubris oleh rekan artis papan atas ketika hendak menyapa. Karena merasa tidak dianggap, itulah dalam beberapa waktu, wanita berusia 35 tahun ini mengakui nyaris berhenti menjalani profesinya sebagai selebriti. Mbak Alpa pun sempat mencurahkan isi hatinya kepada sang suami karena tidak terima diperlakukan seperti itu. Namun kemudian menyadari bahwa mungkin dirinya belum terbiasa. Keinginannya berhenti menjadi selebriti pun pelan-pelan ia hilangkan karena Nina Carolina mau fokus membesarkan karirnya. Setelah bertahan selama 4 tahun ini, Nina Mpok Alpa bersyukur akhirnya bisa dikenal publik sebagai komedian. Padahal ia mulanya berkarir sebagai biduan dangdut. Duka lainnya yang tengah ia rasakan saat ini adalah ditipu oleh sahabatnya sendiri. Diketahui, sebelumnya ia mengaku bahwa telah ditipu sahabatnya sendiri hingga rugi 1,3 miliar rupiah.
Wanita yang akrab disapa Mpok Alpa ini juga mengaku musibah yang dialaminya nyaris membuat rumah tangganya hancur. Kronologi berawal saat dirinya menabung di sahabatnya sendiri yang tidak ingin ia sebut namanya sejak tahun 2018 untuk merenovasi rumah. Pada September 2020, Mpok Alpa tidak lagi menabung kepada sahabatnya tersebut karena tidak lagi memiliki uang lebih. Namun beberapa waktu kemudian, sang sahabat justru tidak bisa dihubungi dan kontaknya diduga diblok. Mpok Alpa dan kuasa hukumnya pun telah melayangkan somasi kepada terduga pelaku untuk lebih dulu memperlihatkan iktikat baiknya. Sayang sama gua. Intinya sih begitu. Cuman nggak ditunjukin aja. Ambil minum nggak apa-apa, gua haus banget ya. Nanti nggak gila lagi gitu. Nggak apa-apa sih kalau kita bermimpi mah ya kan. Kayak gitu. Oh, suka dukanya 4 tahun berkarir gitu, Po. Setelah viral terus itu menjalani karir di jadi artis gitu. Apa sih kalau suka dukanya, Po? Ih, suka dukanya banyak tahu. Apaan aja cuman kita tuh? nikmatin aja ya dukanya ya ditipu. Selama 3 tahun itu kan dukanya ditipu. Terus senangnya kenal artis-artis ternama, artis besar, kita belajar lebih banyak, kita dirangkul, kita diajarin sama senior kayak gini kayak gitu. Oh kayak gini dunia terus sempet nangis gue mah dulu. Kenapa tuh? Ya, hah? Dibully. Bukan dibully. Dunia artis kan dulu begitu ya, kalau ketemu kita mah kagak paham. Gue lah ketemu Raffi Ahmad, gue pelan-pelan nangis kalau sama laki gue. Oh, masih baper gitu ya? Baper kan kita kagak paham dulu mah begitu cara ngomongnya dia gitu. Kalau artis kalau ketemu begitu ya, begitu cuman gue kagak paham, gue nangis. Gue minta berhenti sama hidung, gue berhenti aja jadi artis. Gue bilang cancelin acara yang ada. Gitu. Kenapa emang, Po? Ya karena belum bisa menerima gitu loh. Nerimanya gimana? Kan kalau kita mah orang Betawi mah conggah ya, kebangetan conggah. Gini, jadi kagak digubis gitu, ngerti gak sih? Digubris. Oh iya. Ditegur nggak ditangkap, intinya begitu, baper gitu. Sayang sama gua. Intinya sih begitu. Cuman nggak ditunjukin aja. Ambil minum nggak apa-apa, gua haus banget ya. Nanti nggak gila lagi gitu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, gitaris band Gigi, Idewa Gede Bujana mengungkapkan rencana besar grup musiknya di tahun ini yang membocorkan bahwa Gigi tengah menyiapkan karya baru di usianya yang menuju ke 30 tahun. Lantas seperti apa persiapan mereka? Informasi lebih detailnya akan disampaikan rekan kami Ihwana Mutuwahmiko, reporter dari Warta Kota, yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Untuk kabar Dewa Bujana sendiri, gitaris dari Gigi telah menyampaikan bahwa grup band Gigi akan segera merilis sebuah lagu, merilis album yang sebentar lagi akan dibuat oleh grup band tersebut. Namun bukan hanya dengan grup band Gigi, Dewa Bujana juga mengabarkan jika dia akan berkolaborasi dengan Haji Rhoma Irama, Fadly Padi, dan juga Astrid. Untuk kolaborasi bersama Haji Rhoma Irama sendiri, sampai sejauh ini masih menunggu pengisian suara dari Haji Rhoma Irama. Namun semuanya belum rampung karena Haji Rhoma Irama yang jadwalnya sekarang ini sedang padat, sehingga Dewa Bujana sedang menunggu hasil dari Haji Rhoma Irama. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ihwana untuk informasi Anda, dan Tribuners, reporter kami juga sudah melakukan wawancara langsung bersama gitaris band Gigi, Idewa Gede. Berikut liputannya. Bang Haji juga sibuk banget, itulah ya, saya juga belum selesai kan gitu, sibuk macam-macam kan kegiatannya. Tapi ada keinginan? Kalau saya sih pengen, nggak tahu kalau Bang Haji. Ini bakal dirilis kapan mungkin sih? Yang Bang Haji? Iya, sama Bang Haji. Nunggu Bang Haji aja deh. Nunggu Bang Haji. Karena sibuk banget kayaknya beliau. Tapi udah saya kasih materinya. Kalau boleh ingat lagi sedikit, mungkin awal mulai gimana sih bisa? Ya kalau sama Bang Haji. Apa ya, di Indonesia ini kan nggak bisa dihitung jari ya yang legend kayak Mas Krisye, Iwan Fals, Vina Panduwinata, yang memang udah ya, termasuk salah satunya adalah Bang Haji Rhoma Irama. Nggak ada lagi kan itu, bisa mungkin satu-satunya kalau itu saya rasa di dunia ya, bisa bikin album
bikin film sendiri jadi pemeran utama. Terus dari grupnya dari dulu sampai sekarang nggak berubah, dengan kostumnya sama, gayanya kayaknya nggak ada loh ya grup di dunia yang seperti itu. Tribuners, kabar mengejutkan datang dari Vena Melinda yang melaporkan suaminya, yakni Raden Ferry Irawan, ke Mapolda Jawa Timur. Vena melaporkan Ferry Irawan atas tudingan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Padahal keduanya sejauh ini dikenal sering memperlihatkan momen romantis bersama. Vena Melinda pun tengah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit 4 Reknakta di Reskrimum Mapolda Jatim pada hari ini Senin 9 Januari 2023 tadi. Kasubdit 4 Reknakta di Reskrimum Polda Jawa Timur, AKBP Hendra Eko Tri Yulianto membenarkan adanya laporan dugaan KDRT ini. Ia menjelaskan, Vena awalnya melaporkan kasus ini ke SPKT Mapolres Kediri Kota pada hari Minggu 8 Januari 2023 kemarin. Berselang sehari, kasus itu pun dilimpahkan berkasnya ke pihak penyidik Subdit 4 Reknakta di Reskrimum Polda Jatim pada hari ini, Senin 9 Januari. AKBP Hendra juga menyebut Ibunda Feral Bramasta ini sedang diperiksa. Pemeriksaan terhadap Vena Melinda sudah berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 11:45 waktu Indonesia Barat tadi. Namun pihaknya belum bisa memastikan kapan Ferry Irawan akan diperiksa. Hendra mengaku sedang menunggu kelanjutan kasus ini. Kini pihak Polda Jatim hanya fokus pada pemeriksaan terhadap Vena Melinda selaku pelapor. Dilansir tribunjatim.com, ternyata Ferry Irawan juga tampak menyambangi Polda Jatim hari ini. Sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, Ferry tampak berjalan keluar dari gedung Ditreskrimum Mapolda, Jawa Timur. Ia tampak mengenakan baju koko lengan panjang berwarna merah marun, lalu mengenakan masker warna putih dan membawa tas ransel warna hitam. Saat memasuki gedung Satuan PJR Ditlantas Polda Jatim, Ferry Irawan memilih bungkam dan tidak menjawab pertanyaan awak media. Sebagai informasi, Vena Melinda dan Ferry Irawan baru menikah pada 7 Maret 2022 lalu di Bali. Keduanya bertemu saat Ferry menjadi bintang tamu di vlog Vena. Tidak lama kemudian, keduanya menjalin hubungan dan memutuskan untuk meresmikan hubungan melalui pernikahan. Polres Kediri Kota, kemudian Polres Kediri Kota dilimpahkan ke Polda. Renata Diskrimum Polda Jatim saat ini sedang berproses untuk pemeriksaan awal. Itu kasusnya apa, Pak? KDRT. Terlapornya? Suaminya terlapor. Terlapor suaminya. Kejadiannya kapan itu? Masih dalam proses pemeriksaan. Itu kejadiannya kapan? Hari Minggu pagi. Untuk lokus deliktinya itu di hotel, Di rumah? hotel di Kediri Kota. Minggu kemarin. Visumnya itu lukanya di mana, Jauh? Nanti teknis itu ya. Nanti masih dalam proses pemeriksaan. Ya, minggu kemarin. Ya. Saat ini keduanya diperiksa atau bagaimana? Korban, saudara pelapor, selaku pelapor, selaku korban saat ini dalam proses untuk dimintai keterangan. Lihat ya. Untuk terlapornya benar. Masih berproses, baru pagi ini kita menerima limpahan dari Polresta Kediri. Tapi si Ferry akan diperiksa hari ini, nanti si suaminya itu akan diperiksa hari ini atau kapan? Belum, kan ini masih korbannya. Masih korban. Kita beralih ke informasi berikutnya. Natalie Holscher mengunjungi rumah viral yang dihuni oleh Tiko dan ibunya yakni Eni yang terletak di Klender, Jakarta Timur. Yang mengaku penasaran dan tersentuh dengan kisah Tiko hingga orang-orang yang kemudian berbesar hati membantunya. Natalie menempatkan dirinya sebagai warganet yang juga penasaran dengan kondisi rumah Tiko pasca dibersihkan warga dan juga YouTubers. Dari pantauannya di sana, mantan istri Sule ini menyebut rumah mewah itu kini sudah bersih dan rapi. Jauh berbeda dengan tampilan awal yang ia tonton dari media sosial saat pertama kali viral. Natalie mengaku memang mengikuti kisah Tiko sejak awal dan ia sangat tersentuh dengan ketulusan Tiko yang merawat sang ibunda. Wanita berusia 30 tahun ini mengatakan tidak semua anak mau berkorban seperti yang dilakukan oleh Tiko. Ketika melihat rumah yang tadinya kotor dan tidak terawat belasan tahun ini kini bersih, ia merasa apa yang dilakukan Tiko dapat mendapatkan balasan dari Yang Maha Kuasa.
Sementara saat disinggung soal polemik yang berkaitan tentang masa lalu Tiko, ibu dari Azam Adriansyah Sutisna itu mengatakan tidak ingin ikut campur, yang menyebutkan masa lalu akan tetap menjadi masa lalu. Wanita kelahiran Jakarta itu juga menambahkan hanya akan melihat sisi baik dari kisah Tiko dan ibunya. Diketahui, rumah mewah Bu Eni yang viral di media sosial lantaran terbengkalai dan tidak teraliri listrik maupun air. Ibu Eni diduga mengalami depresi selama 12 tahun, dirawat seorang diri oleh Tiko di rumah mewah tersebut. Sejak berusia 11 tahun, Tiko menjadi tulang punggung keluarga usai ayah dan ibunya berpisah. Tiko saat itu membantu sang ibunda berjualan gorengan, menjual perabot rumah tangganya, hingga kini menjadi satpam kompleks. Kisah Bu Eni dan Tiko yang hidup belasan tahun di rumah mewah namun serba kekurangan itu pun menjadi sorotan publik. Sederet artis dan influencer memberikan bantuan ke Tiko atas ketulusannya merawat sang ibunda, Ibu Eni yang mengidap gangguan jiwa. Pemerintah daerah akhirnya pun juga turun tangan membantu keduanya. Bu Eni kini telah mendapatkan penanganan medis. Sementara, rumah mewah yang terbengkalai dibersihkan petugas gabungan dari pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dibantu warga sekitar dan relawan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ikut memberikan komentarnya terkait kisah Tiko dan Bu Eni. Menurutnya apa yang dilakukan pemuda itu patut untuk dipuji. Hotman Paris menilai Tiko bisa dinilai masih beruntung karena meski berpisah dari sang ayah, ia ditinggali rumah yang besar. Namun hal itu akan menjadi sedikit masalah jika yang bersangkutan ingin menjual rumah tersebut lantaran ibunya dalam kondisi dengan gangguan jiwa. Menurutnya juga tidak masalah dan sah saja jika rumah itu akan dijual. Pasalnya rumah itu menurutnya merupakan hak warisan istri dan anak kandung. Dalam hal ini Ibu Eni dan Tiko. Hotman pun juga menyarankan kenapa rumah itu tidak dijual saja untuk dibelikan lagi tempat tinggal yang lebih sederhana. Kemudian sisa hasil penjualannya dipergunakan untuk membahagiakan sang ibunda dan kebutuhan lainnya. Sebelumnya, Tiko mengaku tidak akan mau menjual rumah mewah milik orang tuanya. Hal itu akan ia pegang meski selama ini hidup dalam kesulitan bahkan sampai putus sekolah. Tiko memiliki alasan kuat untuk tidak menjual rumah mewah yang digadang-gadang mencapai 15 miliar rupiah tersebut. Secara tersirat, Tiko mengatakan tidak sampai hati bila harus menjual rumah peninggalan ayahnya, Herman Muji Susanto, yang belakangan diketahui sudah meninggal dunia sejak tahun 2015 silam. Apalagi sejak lahir, Tiko merasa sudah sudah tinggal di rumah mewah itu. Tiko juga memiliki harapan besar untuk tetap bisa tinggal di rumah peninggalan sang ayah dan akan terus merawat ibundanya. Siapa? Tiko.
Yang cewek tadi. Cowok-cowok yang rumahnya Oh, rumah mewah. Yang cewek mah saya kira nggak ada masalah. Artinya apa? Bahwa dia mengurus ibunya itu sesuatu yang kita puji. Terus dia masih beruntung ditinggal orang tua rumah yang sangat besar. Bahwa orang ibunya sudah penyakit tua, ya itu bisa dimaklumi. Mungkin nanti dari segi hukum akan ada masalah kalau rumah itu mau dijual saat ibunya masih hidup. Karena mungkin diperlukan kalau memang sudah tidak bisa secara normal lagi berpikir, mungkin ibunya perlu penetapan pengadilan untuk pengampuan. Karena sebagai ahli waris kan dia sama ibunya kan. Sedangkan ibunya kan perlu putusan pengadilan mengenai pengampuan agar bisa menjual rumah tanah tersebut. Kalau saya sarannya dengan kekayaan yang rumah yang begitu besar, kenapa nggak jual aja? Dipakai, dibeli rumah yang lebih kecil dan sisanya dipakai untuk kebahagiaan ibunya, untuk biaya hidup sehari-hari. Saya kira nggak terlalu serius saya lihat masalah yang mereka hadapi. Polemik antara Norma Risma dan mantan suaminya Rozi terus meluas hingga detik ini. Terlebih saat Norma Risma menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo hingga menyeret sang aktor. Pria yang akrab disapa Densu itu dilaporkan kuasa hukum Rozi ke Polda Banten atas kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Tak ingin persoalan ini semakin rumit, Denny Sumargo pun memberikan kesempatan pada Rozi untuk memberikan klarifikasi di podcastnya. Karena menurut Densu, dalam podcast mereka, Norma tidak menyebutkan dengan jelas identitas Rozi. Perempuan itu hanya menyebut inisial. Densu meminta Rozi untuk menghubunginya dan melakukan klarifikasi di tayangan YouTube-nya seperti Norma. Denny Sumargo pun berpesan kepada mantan suami Norma ini bahwa melaporkan dirinya dinilai hanya akan menghabiskan uang saja. Tidak hanya itu, sang aktor juga meminta Rozi untuk membiarkan Norma melanjutkan hidupnya. Densu juga justru memperingatkan balik pihak Rozi untuk bersiap-siap jika suatu saat ada pihak yang menyerang mantan Norma itu. Seperti diketahui, Norma Risma menceritakan kasus perselingkuhan suami dengan mertua di kanal YouTube Denny Sumargo. Karena itu, Rozi Zai Hakiki melaporkan Norma Risma dan Denny Sumargo ke pihak kepolisian. Pasalnya, pria itu merasa dirugikan usai aib dibongkar yang tidak sesuai kebenarannya. Namun belakangan, Kabid Humas Polda Banten, Kombes Sinto Silitonga membantah adanya laporan polisi yang ditujukan Rozi kepada Denny Sumargo. Pihaknya mengimbau agar Rozi dan pengacaranya, Jumadi, tidak menimbulkan ketegangan di publik terkait pernyataan laporan polisi itu. Menurut Sinto, kedatangan Rozi dan kuasa hukumnya pada Kamis 5 Januari lalu hanya untuk dimintai keterangan untuk melengkapi fakta-fakta hukum. Keduanya baru sekedar melakukan pengaduan. Pihaknya pun menegaskan penyelidik mengedepankan upaya persuasif sesuai edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021 terhadap potensi pidana pada kasus ITE, supaya proses penanganannya bisa diselesaikan dengan cara persuasif. Sebelumnya, Rozi juga telah melaporkan sang mantan istri Norma Risma karena perbuatannya membuat dirinya depresi. Rozi mengaku tidak bebas beraktivitas di luar rumah karena wajahnya yang sudah viral dan tersebar di mana-mana. Keluarga pria itu juga menyalahkan Norma Risma karena mengunggah persoalan perselingkuhannya ke media sosial. Pengacara kondang Hotman Paris yakin bahwa Norma Risma tidak bisa dijerat pencemaran nama baik karena memiliki bukti kuat. Meski begitu, Norma juga memiliki alasan tersendiri mengapa hingga kini belum melapor ke polisi atas kasus yang belakangan menimpanya.
Hotman Paris membeberkan informasi yang ia sudah dapatkan saat ditemui di kawasan Sunter, Jakarta Utara, yang mengatakan Norma Risma memiliki bukti yang kuat untuk membongkar kasus dugaan perselingkuhan ibu dan suaminya. Bukti itu berupa surat keterangan dari kepala desa. Surat itu juga sudah ditangani oleh perangkat desa dan juga suaminya, Rozi Zai. Tidak hanya itu, pengacara bergaya nyentrik ini juga mengaku Norma memiliki bukti-bukti lainnya yang dapat menangkis pernyataan Rozi. Sayangnya, Hotman Paris masih enggan membeberkan bukti-bukti tersebut. Dengan begitu, Hotman Paris mengaku siap menjadi kuasa hukum Norma Risma jika ia membuat laporan untuk suami dan ibunya yang diduga melakukan perselingkuhan. Namun, menurut Hotman, Norma masih mempertimbangkan untuk membuat laporan atas kasus dugaan perselingkuhan. Pasalnya, Norma tidak tega jika melaporkan sang ibunda. Sementara itu, baru-baru ini, Norma Risma disomasi oleh kuasa hukum mantan suaminya, Rozi Zai Hakiki, karena dinilai melakukan pencemaran nama baik kliennya. Namun, Hotman Paris menilai Norma bisa lolos dari kasus tersebut bila nantinya dilaporkan. Pasalnya, pengacara kondang itu menilai kasus ini lemah apabila dibawa ke jalur hukum. Pasalnya, berdasarkan SK yang ada, kasus pencemaran nama baik akan gugur jika terlapor bisa membuktikan bahwa kabar yang ia sebarkan memang merupakan kebenaran. Sehingga seperti yang sudah ia katakan sebelumnya, Norma memiliki bukti kuat terkait perselingkuhan yang akan membuatnya menang. Kalau suaminya mantan suaminya benar-benar melaporin dia, ya mungkin dia akan berpikir lagi apakah akan membalas atau tidak. Soal yang uang ratusan juta itu yang diminta Norma ke si suaminya itu, Norma nggak ada ratusan juta. 50. Tapi ada 200 juta juga. Itu kan karena katanya waktu itu ada di dalam surat itu saya lihat itu penggantinya uang visum dan sebagainya. Karena ada dugaan apakah itu benar KDRT saya nggak tahu, tapi di surat yang ditandatangani RT itu ada kata-kata itu. Saya kira itu uang itu tidak ada kaitannya dengan viral perselingkuhan. Ya, viral. Saya selalu bilang pabrik dan hasil pabrik. Tapi komunikasi dengan Norma mungkin terakhir Norma. Tadi pagi saya masih telepon. Ngomong apa aja? Dia bilang ya dia untuk sementara dia status quo dulu, dia tidak akan menempuh upaya hukum mengenai berita viral. Dan dia menunggu dulu apakah mantan suaminya benar laporin dia atau tidak. Dan nanti sesudah dia dipanggil polisi dia akan menentukan apakah dia akan kebalas atau enggak. Tapi menurut abang dia sebutin itu nggak sama suami? Dia sudah nggak cinta sama suaminya, dia bilang udah nggak lagi. Setelah kasus dugaan prostitusi selesai, model Cynthia Alona tampaknya akan kembali berurusan dengan hukum. Ia mendapatkan somasi setelah melaporkan mantan kuasa hukumnya, yakni Fitriyanti Dian, atas dugaan pencurian barang. Fitriyanti Dian tidak terima dengan laporan itu dan menilai Cynthia Alona telah mencemarkan nama baiknya. Fitriani mengakui tidak tahu apa niat Cynthia Alona mencemarkan nama baiknya terkait kasus dugaan pencurian barang. Sebab selama dipercaya menjadi kuasa hukum, ia hanya menjalankan tugas sesuai dengan keinginan Alona. Dalam penanganan kasus, Fitriyanti mengakui Alona memintanya sambil memohon untuk mengosongkan semua perabotannya karena rumah akan disita oleh bank. Namun Fitriyanti tidak langsung mengiyakan. Ia mendatangi rumah sang model dan bertemu asistennya bernama Emma guna menanyakan lebih dulu dasar hukum atas pengosongan rumah. Sebagai kuasa hukum, Fitriyanti dan tim melakukan permintaan Cynthia Alona ini. Tapi tak disangka yang terjadi dirinya malah dituduh mencuri oleh mantan kliennya. Fitriyanti sempat disindir Alona atas barang-barang mewah yang dikenakan. Diyakini adalah barang milik mantan model majalah dewasa itu. Karena tidak terima dituduh mencuri, Fitriyanti Dian melayangkan somasi kepada Alona. Ia ingin mantan kliennya itu meminta maaf dan meluruskan tuduhan pencurian barang terhadap dirinya. Fitriyanti mengaku mengalami kerugian material dan imaterial atas apa yang dilakukan Cynthia Alona. Sebagai informasi, Cynthia Alona menyambangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Fitriyanti Dian atas dugaan pencurian pada Agustus 2022 lalu. Model itu menduga mantan kuasa hukumnya telah melakukan pencurian barang-barang pribadi miliknya. Pencurian berlangsung di kediamannya yang berada di kawasan BSD Tangerang ketika ia tengah terjerat kasus prostitusi.
Barang-barang yang diduga telah diambil mantan kuasa hukumnya seperti tas branded dan beberapa furnitur. Atas kejadian tersebut membuat Sintiara Alona merugi hingga ratusan juta rupiah. Selain itu, ia menyayangkan sikap mantan kuasa hukumnya yang tidak sesuai dengan kode etik sebagai pengacara. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Aldila Jelita kini mulai sering membagikan momen saat dirinya bersama anak-anak menemani Indra Bekti di rumah sakit. Namun terbaru ada yang membuat Aldila terkejut, pasalnya sang suami tiba-tiba membaca doa berpergian dengan mata terpejam. Dari video yang dibagikan Aldila Jelita, terlihat Indra Bekti sudah bisa berinteraksi dan bercanda bersama kedua anak mereka. Terlihat juga momen anak-anak Bekti membantu menyuapi sang ayah. Aldila juga mengatakan melarang sang suami yang masih suka memikirkan pekerjaannya. Anak-anak mereka pun turut menanggapi ucapan Aldila dengan tertawa. Lalu tiba-tiba Aldila Jelita dikejutkan saat Indra Bekti yang tiba-tiba membaca doa untuk berpergian atau ketika naik kendaraan. Mendengar itu, Aldila pun bertanya pada Bekti ingin pergi kemana. Indra Bekti menanggapi pertanyaan sang istri hanya dengan tertawa. Beberapa saat kemudian, Indra pun menjelaskan keinginannya untuk berpergian. Di video itu pun Aldila meminta untuk tidak begitu serius dengan perkataan Bekti yang kadang masih berbicara melantur. Sementara Indra Bekti kembali merespons dengan hanya berdeham dengan mata terpejam. Aldila pun menjelaskan alasan Indra Bekti terus memejamkan matanya. Menurutnya, sang suami saat ini masih belum bisa membuka mata karena silau. Lebih lanjut, dalam story Instagramnya juga, Aldila memperlihatkan kondisi sang suami pada pagi tadi, Senin 9 Januari 2023. Dalam video itu terlihat layar monitor yang memantau detak jantung dan tensi Indra Bekti. Kemudian, Aldila memperlihatkan sang suami yang masih tertidur di kasur rumah sakit. Seperti diketahui, Indra Bekti ditemukan pingsan di toilet pada 28 Desember 2022 dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Indra Bekti ternyata mengalami pecah pembuluh darah otak dan sempat menjalani 2 kali operasi. Kondisi Indra Bekti sebelumnya dikabarkan sulit mengingat nama anak-anaknya, tetapi kini kondisinya pun sudah berangsur membaik. Adik Atta Halilintar, yakni Thorik Halilintar, terlihat kini makin dekat dengan keluarga mendiang Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel. Pasalnya, semenjak menjalin asmara dengan Fuji, ia juga dekat dengan buah hati dari Bibi dan Vanessa. Kehadiran Thorik Halilintar yang bisa dekat dengan Galaskai itu pun menuai pujian dari Haji Faisal, yakni ayah dari Fuji, di mana adik Atta Halilintar itu kerap memperlihatkan perlakuannya terhadap sang cucu. Sikap Thorik kepada Gala yang membuat cucunya kini makin lengket dengan kekasih Fujianti Utami itu. Menurut Faisal, Thorik seperti menggantikan sosok ayah sang cucu yang sudah tiada. Faisal pun tidak membatasi untuk keduanya saling bertemu demi kebahagiaan sang cucu. Sebelumnya dikabarkan Fuji dan Thorik yang semakin dekat dirumorkan akan menikah pada tahun ini. Hubungan Fujianti Utami Putri atau yang akrab disapa Fuji dengan Thorik Halilintar ini memang semakin dekat. Haji Faisal pun menanggapi kabar soal Fuji dan Thorik yang dikabarkan akan menikah. Ia mengaku tidak masalah jika Fuji dan Thorik menikah di tahun ini dan melangkahi 2 kakaknya.
Sementara itu disinggung soal pernikahan kakak Thorik, yakni Atta Halilintar yang menikah tanpa didampingi orang tuanya. Haji Faisal tidak mempermasalahkan jika hal itu kembali terjadi pada Thorik Halilintar. Yang menambahkan yang terpenting adalah syarat dan rukun menikah yang harus terpenuhi. Kendati demikian, Haji Faisal tetap berharap semua keluarga dapat hadir ketika nantinya memang Fuji dan Thorik akan menikah. Memang anak saya sudah mendahului kami almarhum ya si Febri yang dulu membuat hangat rumah, sekarang dibikin hangat oleh orang-orang yang dulu mungkin dia didik ya, dulu kan dia juga yang mendidik adik-adiknya, sehingga membuat orang tuanya merasa senang. Jadi menurut saya mungkin si almarhum juga lah ya yang berkat doanya atau berkat karismanya juga lah menurut saya ya. Dulu saya ramai gara-gara dia hangat. Sekarang yang dia didik itulah yang meramaikan hati kami. Iya benar. Didikan dia. Terus karena ada gala juga ada ya gala Pak juga, jadi ramai juga. Jadi hati kami merasa ya hangatnya juga seperti itu. Jadi bisa lama-lama mengobati luka kepergian dari almarhum Kak Fane sama Kak Febri gitu ya? Ya, secara otomatis tentu seperti itu ya. Namun namanya kehilangan tentu walaupun bagaimana yang akan serupa dengan hilang tentu tidak mungkin. Artinya setiap orang pasti berbeda-beda. Kadang ya sini kelebihannya, sini kekurangannya, sini kekurangannya, sini kelebihannya. Tapi sejauh ini alhamdulillah sih. Tribuners, kita kembali ke kasus dugaan KDRT yang diterima oleh Vena Melinda. Kepolisian mengungkap barang bukti yang diserahkan oleh Vena Melinda untuk melaporkan suaminya Raden Ferry Irawan Kusuma atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Saat melaporkan, Vena membawa barang bukti yakni handuk dan pakaian yang dikenakan hingga CCTV. Informasi ini disampaikan Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, AKBP Hendra Eko Tri Yulianto di Mapolda Jatim pada hari ini, Senin 9 Januari 2023. KDRT yang dialami Vena Melinda terjadi saat keduanya menginap di sebuah hotel kawasan Kota Kediri pada Minggu 8 Januari pagi lalu. Setelah mendapatkan perlakuan tak mengenakan itu, Vena langsung melaporkan suaminya ke SPKT Mapolres Kediri Kota di hari yang sama. Ia membenarkan bahwa pihak pelapor menyerahkan barang bukti berupa handuk dan pakaian yang dikenakannya saat mengalami perlakuan dugaan KDRT. Selain itu, pihak kepolisian juga telah menghimpun bukti berupa rekaman CCTV hotel. CCTV itu sempat menangkap momen dugaan aksi KDRT yang terjadi di antara keduanya. AKBP Hendra mengatakan hidung Vena Melinda berdarah akibat dugaan KDRT itu. Sebelumnya, selebriti Vena Melinda menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Mapolda Jatim pada hari ini Senin 9 Januari. Ibu kandung Verel Bramasta itu diperiksa usai melaporkan suaminya Raden Ferry Irawan Kusuma yang baru menikahinya pada bulan Maret 2022 itu ke pihak kepolisian. Lagi sedang dilakukan pemeriksaan, lebih keterangan. Untuk korban sendiri seperti apa? Untuk korban sudah ambil keterangannya, sekarang udah kembali. Dan sudah dilakukan visum? Untuk visum sudah. Lukanya di bagian mana? Luka dari keterangan di hidung. Akibat pukulan benda apa? Kalau hasil keterangan korban, dia ditekan sama kepalanya terlapor menekan hidungnya sampai darah kepala, dengan kepala. Benturkan kepala gitu. Ditekan, bukan dibenturkan. Dan itu waktu kejadian itu ada saksi lain selain dua orang? Untuk saksi saat kejadian, karena kejadian TKP dalam kamar. Tapi saat si korban keluar dari kamar ada saksi dari pihak hotel. Dan itu motifnya apa sih, asmara apa cemburu? Untuk motif ada kesalahpahaman keluarga suami istri. Cekcok ya? Cekcok. Suami istri ya?
Tribuners, diketahui kabar tak sedap tengah menimpa rumah tangga yang baru dibangun lagi oleh Vena Melinda yang diduga menjadi korban KDRT Raden Ferry Irawan, pria yang belum lama menikahinya. Lantas siapa sebenarnya sosok Ferry Irawan ini? Pemilik nama lengkap Ferry Irawan Kusuma atau akrab disapa Ferry Irawan ini lahir di Jakarta 9 Februari 1977 silam. Ferry Irawan merupakan aktor kenamaan Indonesia yang sedang membintangi beberapa judul sinetron. Sebelum menikahi Vena Melinda, kisah percintaan pria 44 tahun ini tidak berjalan mulus. Dia pernah dekat dengan pedangdut Cici Paramida, namun harus kandas di tengah jalan. Setelah itu, Ferry menikah dengan perempuan bernama Noviana Sintawati. Namun pada tahun 2009 silam, mereka bercerai. Kemudian pada tahun 2010, ia kembali diperkarakan lantaran pernikahan sirinya dengan perempuan bernama Anggia. Pada Maret 2022, Ferry menikah lagi untuk ketiga kalinya, yakni dengan Vena Melinda sampai sekarang. Sumber utama Ferry Irawan mendapatkan pundi-pundi uang adalah dari dunia akting. Ferry juga kerap dijuluki pesinetron handal dan membintangi sejumlah iklan. Ia sudah terjun ke dunia hiburan sejak tahun 1997 dan telah puluhan judul sinetron serta film yang dibintanginya. Kini tawaran syuting tambah deras mengarah kepadanya. Ferry juga pernah mempunyai rumah produksi, tetapi sudah tidak berjalan lagi saat ini. Kemudian dirinya pun diajak berbisnis oleh teman-temannya setelah hendak menikahi Vena hingga menjadi YouTuber. Dan belum lama ini, Ferry Irawan mulai terjun ke dunia politik. Ia bersama sang istri Vena Melinda bergabung dengan Partai Perindo. Ferry Irawan pun masuk ke dalam bakal calon legislatif tahun 2024, yaitu maju untuk kursi DPRD DKI Jakarta. Namun, kini dirinya justru harus kembali berurusan dengan hukum setelah dilaporkan atas dugaan KDRT terhadap istrinya, Vena Melinda. Aktor film Asiap Men itu pun dilaporkan sang istri atas dugaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Kabupaten Kediri. Vena telah melaporkan suaminya atas dugaan kasus KDRT di SPKT Mapolres Kediri Kota pada Minggu 8 Januari kemarin. Kini kasusnya diteruskan dan tengah diselidiki oleh Ditreskrimum Polda Jatim. Halo, selamat petang Tribuners. Hari ini bersama saya Diamita akan menemani Anda dalam Tribun News Update Seleb edisi Senin 9 Januari 2023. Seperti biasa kami akan sajikan sejumlah informasi seputar selebriti untuk Anda. Dan inilah live update seleb selengkapnya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Sudah 4 tahun Nina Mpok Alpa mewarnai panggung hiburan Indonesia. Usai viral melalui video curhatannya pada tahun 2018 lalu. Setelah viral, Mpok Alpa diberikan kepercayaan memandu program sketsa komedi bersama dengan Denny Cagur, Parto Patrio, Rina Nose, dan lain-lain. Selama menjadi selebriti, Nina Mpok Alpa melalui banyak suka dan duka yang bahkan sempat membuatnya ingin berhenti dari dunia hiburan. Sisi senangnya menurutnya adalah bisa kenal banyak artis besar, belajar dan dirangkul oleh mereka. Namun meski begitu ia sempat merasa minder lantaran Mpok Alpa sempat tidak digubris oleh rekan artis papan atas ketika hendak menyapa. Karena merasa tidak dianggap, itulah dalam beberapa waktu, wanita berusia 35 tahun ini mengakui nyaris berhenti menjalani profesinya sebagai selebriti. Mbak Alpa pun sempat mencurahkan isi hatinya kepada sang suami karena tidak terima diperlakukan seperti itu. Namun kemudian menyadari bahwa mungkin dirinya belum terbiasa. Keinginannya berhenti menjadi selebriti pun pelan-pelan ia hilangkan karena Nina Carolina mau fokus membesarkan karirnya. Setelah bertahan selama 4 tahun ini, Nina Mpok Alpa bersyukur akhirnya bisa dikenal publik sebagai komedian. Padahal ia mulanya berkarir sebagai biduan dangdut. Duka lainnya yang tengah ia rasakan saat ini adalah ditipu oleh sahabatnya sendiri. Diketahui, sebelumnya ia mengaku bahwa telah ditipu sahabatnya sendiri hingga rugi 1,3 miliar rupiah.
Wanita yang akrab disapa Mpok Alpa ini juga mengaku musibah yang dialaminya nyaris membuat rumah tangganya hancur. Kronologi berawal saat dirinya menabung di sahabatnya sendiri yang tidak ingin ia sebut namanya sejak tahun 2018 untuk merenovasi rumah. Pada September 2020, Mpok Alpa tidak lagi menabung kepada sahabatnya tersebut karena tidak lagi memiliki uang lebih. Namun beberapa waktu kemudian, sang sahabat justru tidak bisa dihubungi dan kontaknya diduga diblok. Mpok Alpa dan kuasa hukumnya pun telah melayangkan somasi kepada terduga pelaku untuk lebih dulu memperlihatkan iktikat baiknya. Sayang sama gua. Intinya sih begitu. Cuman nggak ditunjukin aja. Oke. Ambil minum nggak apa-apa, gua haus banget ya. Nanti nggak gila lagi gitu. Nggak apa-apa sih kalau kita bermimpi mah ya kan. Kayak gitu. Po, suka dukanya 4 tahun berkarir gitu, Po. Setelah viral terus itu menjalani karir di jadi artis gitu. Apa sih kalau suka dukanya, Po? Ih, suka dukanya banyak tahu. Apaan aja cuman kita tuh? nikmatin aja ya, dukanya ya ditipu. Selama 3 tahun itu kan dukanya ditipu. Terus senangnya kenal artis-artis ternama, artis besar, kita belajar lebih banyak, kita dirangkul, kita diajarin sama senior kayak gini kayak gitu. Oh kayak gini dunia sempet nangis gue mah dulu. Kenapa tuh? Ya, hah? Bukan dibully. Dunia artis kan dulu begitu ya, kalau ketemu kita mah kagak paham. Gue lah ketemu Raffi Ahmad, gue pulang-pulang nangis kalau sama laki gue. Oh, masih baper gitu ya? Baper kan kita kagak paham dulu mah begitu cara ngomongnya dia gitu. Kalau artis kalau ketemu begitu ya, begitu cuman gue kagak paham, gue nangis. Gue minta berhenti sama hidung, gue berhenti aja jadi artis. Gue bilang cancelin acara yang ada gitu. Kenapa emang, Po? Ya karena belum bisa menerima gitu loh. Nerimanya gimana? Kan kalau kita mah orang Betawi mah conggah ya, kebangetan conggah. Gini, jadi kagak digubis gitu, ngerti gak sih? Digubris. Oh iya. Ditegur nggak ditangkap, intinya begitu, baper gitu. Sayang sama gua. Intinya sih begitu. Cuman nggak ditunjukin aja. Oke. Ambil minum nggak apa-apa, gua haus banget ya. Nanti nggak gila lagi gitu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, gitaris band Gigi, Idewa Gede Bujana mengungkapkan rencana besar grup musiknya di tahun ini yang membocorkan bahwa Gigi tengah menyiapkan karya baru di usianya yang menuju ke 30 tahun. Lantas seperti apa persiapan mereka? Informasi lebih detailnya akan disampaikan rekan kami Ihwana Mutuwahmiko, reporter dari Warta Kota, yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Untuk kabar Dewa Bujana sendiri, gitaris dari Gigi telah menyampaikan bahwa grup band Gigi akan segera merilis sebuah lagu, merilis album yang sebentar lagi akan dibuat oleh grup band tersebut. Namun bukan hanya dengan grup band Gigi, Dewa Bujana juga mengabarkan jika dia akan berkolaborasi dengan Haji Rhoma Irama, Fadly Padi, dan juga Astrid. Untuk kolaborasi bersama Haji Rhoma Irama sendiri, sampai sejauh ini masih menunggu pengisian suara dari Haji Rhoma Irama. Namun semuanya belum rampung karena Haji Rhoma Irama yang jadwalnya sekarang ini sedang padat, sehingga Dewa Bujana sedang menunggu hasil dari Haji Rhoma Irama. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ihwana untuk informasi Anda, dan Tribuners, reporter kami juga sudah melakukan wawancara langsung bersama gitaris band Gigi, Idewa Gede. Berikut liputannya. Bang Haji juga sibuk banget, itulah ya, saya juga belum selesai kan gitu, sibuk macam-macam kan kegiatannya. Tapi ada keinginan? Kalau saya sih pengen, nggak tahu kalau Bang Haji. Ini bakal dirilis kapan mungkin sih? Yang Bang Haji? Iya, sama Bang Haji. Nunggu Bang Haji aja deh. Nunggu Bang Haji. Karena sibuk banget kayaknya beliau. Tapi udah saya kasih materinya. Kalau boleh ingat lagi sedikit, mungkin awal mulai gimana sih bisa? Ya kalau sama Bang Haji. Apa ya, di Indonesia ini kan nggak bisa dihitung jari ya yang legend kayak Mas Krisye, Iwan Fals, Vina Panduwinata, yang memang udah ya, termasuk salah satunya adalah Bang Haji Rhoma Irama. Nggak ada lagi kan itu, bisa mungkin satu-satunya kalau itu saya rasa di dunia ya, bisa bikin album
bikin film sendiri, jadi pemeran utama. Terus dari grupnya dari dulu sampai sekarang nggak berubah, dengan kostumnya sama, gayanya. Kayaknya nggak ada loh ya grup di dunia yang seperti itu. Tribuners, kabar mengejutkan datang dari Vena Melinda yang melaporkan suaminya, yakni Raden Ferry Irawan, ke Mapolda Jawa Timur. Vena melaporkan Ferry Irawan atas tudingan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Padahal keduanya sejauh ini dikenal sering memperlihatkan momen romantis bersama. Vena Melinda pun tengah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit 4 Reknakta di Reskrim Mapolda Jatim pada hari ini Senin 9 Januari 2023 tadi. Kasubdit 4 Reknakta di Reskrim Polda Jawa Timur, AKBP Hendra Eko Tri Yulianto membenarkan adanya laporan dugaan KDRT ini. Ia menjelaskan, Vena awalnya melaporkan kasus ini ke SPKT Mapolres Kediri Kota pada hari Minggu 8 Januari 2023 kemarin. Berselang sehari, kasus itu pun dilimpahkan berkasnya ke pihak penyidik Subdit 4 Reknakta di Reskrim Polda Jatim pada hari ini, Senin 9 Januari. AKBP Hendra juga menyebut Ibunda Feral Bramasta ini sedang diperiksa. Pemeriksaan terhadap Vena Melinda sudah berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 11:45 waktu Indonesia Barat tadi. Namun pihaknya belum bisa memastikan kapan Ferry Irawan akan diperiksa. Hendra mengaku sedang menunggu kelanjutan kasus ini. Kini pihak Polda Jatim hanya fokus pada pemeriksaan terhadap Vena Melinda selaku pelapor. Dilansir tribunjatim.com, ternyata Ferry Irawan juga tampak menyambangi Polda Jatim hari ini. Sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, Ferry tampak berjalan keluar dari gedung Ditreskrimum Mapolda, Jawa Timur. Ia tampak mengenakan baju koko lengan panjang berwarna merah marun, lalu mengenakan masker warna putih dan membawa tas ransel warna hitam. Saat memasuki gedung Satuan PJR Ditlantas Polda Jatim, Ferry Irawan memilih bungkam dan tidak menjawab pertanyaan awak media. Sebagai informasi, Vena Melinda dan Ferry Irawan baru menikah pada 7 Maret 2022 lalu di Bali. Keduanya bertemu saat Ferry menjadi bintang tamu di vlog Vena. Tidak lama kemudian, keduanya menjalin hubungan dan memutuskan untuk meresmikan hubungan melalui pernikahan. Polres Kediri Kota, kemudian Polres Kediri Kota dilimpahkan ke Polda. Renata Diskrim Polda Jatim saat ini sedang berproses untuk pemeriksaan awal. Itu kasusnya apa, Pak? KDRT. Terlapornya? Suaminya terlapor. Terlapor suaminya. Kejadiannya kapan itu? Masih dalam proses pemeriksaan. Itu kejadiannya kapan? Hari Minggu pagi. Untuk lokus deliktinya itu di hotel, Di rumah? hotel di Kediri Kota. Minggu kemarin. Visumnya itu lukanya di mana, Jauh? Nanti teknis itu ya. Nanti masih dalam proses pemeriksaan. Ya, minggu kemarin ini. Ya, gitu. Saat ini keduanya diperiksa atau bagaimana? Korban, saudara pelapor, selaku pelapor, selaku korban saat ini dalam proses untuk dimintai keterangan. Lihat ya. Untuk terlapornya benar. Masih berproses, Mas. Baru pagi ini kita menerima limpahan dari Polresta Kediri. Tapi si Ferry akan diperiksa hari ini, Nanya? Si suaminya itu akan diperiksa hari ini atau kapan? Belum, kan ini masih korbannya. Masih korban. Kita beralih ke informasi berikutnya. Natalie Holscher mengunjungi rumah viral yang dihuni oleh Tiko dan ibunya yakni Eni yang terletak di Klender, Jakarta Timur. Yang mengaku penasaran dan tersentuh dengan kisah Tiko hingga orang-orang yang kemudian berbesar hati membantunya. Natalie menempatkan dirinya sebagai warganet yang juga penasaran dengan kondisi rumah Tiko pasca dibersihkan warga dan juga YouTubers. Dari pantauannya di sana, mantan istri Sule ini menyebut rumah mewah itu kini sudah bersih dan rapi. Jauh berbeda dengan tampilan awal yang ia tonton dari media sosial saat pertama kali viral. Natalie mengaku memang mengikuti kisah Tiko sejak awal dan ia sangat tersentuh dengan ketulusan Tiko yang merawat sang ibunda. Wanita berusia 30 tahun ini mengatakan tidak semua anak mau berkorban seperti yang dilakukan oleh Tiko. Ketika melihat rumah yang tadinya kotor dan tidak terawat belasan tahun ini kini bersih, ia merasa apa yang dilakukan Tiko dapat mendapatkan balasan dari Yang Maha Kuasa.
Sementara saat disinggung soal polemik yang berkaitan tentang masa lalu Tiko, ibu dari Azam Adriansyah Sutisna itu mengatakan tidak ingin ikut campur, yang menyebutkan masa lalu akan tetap menjadi masa lalu. Wanita kelahiran Jakarta itu juga menambahkan hanya akan melihat sisi baik dari kisah Tiko dan ibunya. Diketahui, rumah mewah Bu Eni yang viral di media sosial lantaran terbengkalai dan tidak teraliri listrik maupun air. Ibu Eni diduga mengalami depresi selama 12 tahun, dirawat seorang diri oleh Tiko di rumah mewah tersebut. Sejak berusia 11 tahun, Tiko menjadi tulang punggung keluarga usai ayah dan ibunya berpisah. Tiko saat itu membantu sang ibunda berjualan gorengan, menjual perabot rumah tangganya, hingga kini menjadi satpam kompleks. Kisah Bu Eni dan Tiko yang hidup belasan tahun di rumah mewah namun serba kekurangan itu pun menjadi sorotan publik. Sederet artis dan influencer memberikan bantuan ke Tiko atas ketulusannya merawat sang ibunda, Ibu Eni yang mengidap gangguan jiwa. Pemerintah daerah akhirnya pun juga turun tangan membantu keduanya. Bu Eni kini telah mendapatkan penanganan medis. Sementara, rumah mewah yang terbengkalai dibersihkan petugas gabungan dari pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dibantu warga sekitar dan relawan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ikut memberikan komentarnya terkait kisah Tiko dan Bu Eni. Menurutnya apa yang dilakukan pemuda itu patut untuk dipuji. Hotman Paris menilai Tiko bisa dinilai masih beruntung karena meski berpisah dari sang ayah, ia ditinggali rumah yang besar. Namun hal itu akan menjadi sedikit masalah jika yang bersangkutan ingin menjual rumah tersebut lantaran ibunya dalam kondisi dengan gangguan jiwa. Menurutnya juga tidak masalah dan sah saja jika rumah itu akan dijual. Pasalnya rumah itu menurutnya merupakan hak warisan istri dan anak kandung. Dalam hal ini Ibu Eni dan Tiko. Hotman pun juga menyarankan kenapa rumah itu tidak dijual saja untuk dibelikan lagi tempat tinggal yang lebih sederhana. Kemudian sisa hasil penjualannya dipergunakan untuk membahagiakan sang ibunda dan kebutuhan lainnya. Sebelumnya, Tiko mengaku tidak akan mau menjual rumah mewah milik orang tuanya. Hal itu akan ia pegang meski selama ini hidup dalam kesulitan bahkan sampai putus sekolah. Tiko memiliki alasan kuat untuk tidak menjual rumah mewah yang digadang-gadang mencapai 15 miliar rupiah tersebut. Secara tersirat, Tiko mengatakan tidak sampai hati bila harus menjual rumah peninggalan ayahnya, Herman Muji Susanto, yang belakangan diketahui sudah meninggal dunia sejak tahun 2015 silam. Apalagi sejak lahir, Tiko merasa sudah tinggal di rumah mewah itu. Tiko juga memiliki harapan besar untuk tetap bisa tinggal di rumah peninggalan sang ayah dan akan terus merawat ibundanya. Siapa? Tiko.
Yang cewek tadi. Cowok-cowok yang rumahnya rumah mewah. Yang cewek mah Saya kira nggak ada masalah. Artinya apa? Bahwa dia mengurus ibunya itu sesuatu yang kita puji. Terus dia masih beruntung ditinggal orang tua rumah yang sangat besar. Bahwa orang ibunya sudah penyakit tua, ya itu bisa dimaklumi. Mungkin nanti dari segi hukum akan ada masalah kalau rumah itu mau dijual saat ibunya masih hidup. Karena mungkin diperlukan kalau memang sudah tidak bisa secara normal lagi berpikir, mungkin ibunya perlu penetapan pengadilan untuk pengampuan. Karena sebagai ahli waris kan dia sama ibunya kan. Sedangkan ibunya kan perlu putusan pengadilan mengenai pengampuan agar bisa menjual rumah tanah tersebut. Kalau saya sarannya dengan kekayaan yang rumah yang begitu besar, kenapa nggak jual aja? Dipakai, dibeli rumah yang lebih kecil dan sisanya dipakai untuk kebahagiaan ibunya, untuk biaya hidup sehari-hari. Saya kira nggak terlalu serius saya lihat masalah yang mereka hadapi. Polemik antara Norma Risma dan mantan suaminya Rozi terus meluas hingga detik ini. Terlebih saat Norma Risma menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo hingga menyeret sang aktor. Pria yang akrab disapa Densu itu dilaporkan kuasa hukum Rozi ke Polda Banten atas kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Tak ingin persoalan ini semakin rumit, Denny Sumargo pun memberikan kesempatan pada Rozi untuk memberikan klarifikasi di podcastnya. Karena menurut Densu, dalam podcast mereka, Norma tidak menyebutkan dengan jelas identitas Rozi. Perempuan itu hanya menyebut inisial. Densu meminta Rozi untuk menghubunginya dan melakukan klarifikasi di tayangan YouTube-nya seperti Norma. Denny Sumargo pun berpesan kepada mantan suami Norma ini bahwa melaporkan dirinya dinilai hanya akan menghabiskan uang saja. Tidak hanya itu, sang aktor juga meminta Rozi untuk membiarkan Norma melanjutkan hidupnya. Densu juga justru memperingatkan balik pihak Rozi untuk bersiap-siap jika suatu saat ada pihak yang menyerang mantan Norma itu. Seperti diketahui, Norma Risma menceritakan kasus perselingkuhan suami dengan mertua di kanal YouTube Denny Sumargo. Karena itu, Rozi Zai Hakiki melaporkan Norma Risma dan Denny Sumargo ke pihak kepolisian. Pasalnya, pria itu merasa dirugikan usai aib dibongkar yang tidak sesuai kebenarannya. Namun belakangan, Kabid Humas Polda Banten, Kombes Sinto Silitonga membantah adanya laporan polisi yang ditujukan Rozi kepada Denny Sumargo. Pihaknya mengimbau agar Rozi dan pengacaranya, Jumadi, tidak menimbulkan ketegangan di publik terkait pernyataan laporan polisi itu. Menurut Sinto, kedatangan Rozi dan kuasa hukumnya pada Kamis 5 Januari lalu hanya untuk dimintai keterangan untuk melengkapi fakta-fakta hukum. Keduanya baru sekedar melakukan pengaduan. Pihaknya pun menegaskan penyelidik mengedepankan upaya persuasif sesuai edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021 terhadap potensi pidana pada kasus ITE, supaya proses penanganannya bisa diselesaikan dengan cara persuasif. Sebelumnya, Rozi juga telah melaporkan sang mantan istri Norma Risma karena perbuatannya membuat dirinya depresi. Rozi mengaku tidak bebas beraktivitas di luar rumah karena wajahnya yang sudah viral dan tersebar di mana-mana. Keluarga pria itu juga menyalahkan Norma Risma karena mengunggah persoalan perselingkuhannya ke media sosial. Pengacara kondang Hotman Paris yakin bahwa Norma Risma tidak bisa dijerat pencemaran nama baik karena memiliki bukti kuat. Meski begitu, Norma juga memiliki alasan tersendiri mengapa hingga kini belum melapor ke polisi atas kasus yang belakangan menimpanya.
Hotman Paris membeberkan informasi yang ia sudah dapatkan saat ditemui di kawasan Sunter, Jakarta Utara, yang mengatakan Norma Risma memiliki bukti yang kuat untuk membongkar kasus dugaan perselingkuhan ibu dan suaminya. Bukti itu berupa surat keterangan dari kepala desa. Surat itu juga sudah ditangani oleh perangkat desa dan juga suaminya, Rozi Zai. Tidak hanya itu, pengacara bergaya nyentrik ini juga mengaku Norma memiliki bukti-bukti lainnya yang dapat menangkis pernyataan Rozi. Sayangnya, Hotman Paris masih enggan membeberkan bukti-bukti tersebut. Dengan begitu, Hotman Paris mengaku siap menjadi kuasa hukum Norma Risma jika ia membuat laporan untuk suami dan ibunya yang diduga melakukan perselingkuhan. Namun, menurut Hotman, Norma masih mempertimbangkan untuk membuat laporan atas kasus dugaan perselingkuhan. Pasalnya, Norma tidak tega jika melaporkan sang ibunda. Sementara itu, baru-baru ini, Norma Risma disomasi oleh kuasa hukum mantan suaminya, Rozi Zai Hakiki, karena dinilai melakukan pencemaran nama baik kliennya. Namun, Hotman Paris menilai Norma bisa lolos dari kasus tersebut bila nantinya dilaporkan. Pasalnya, pengacara kondang itu menilai kasus ini lemah apabila dibawa ke jalur hukum. Pasalnya, berdasarkan SK yang ada, kasus pencemaran nama baik akan gugur jika terlapor bisa membuktikan bahwa kabar yang ia sebarkan memang merupakan kebenaran. Sehingga seperti yang sudah ia katakan sebelumnya, Norma memiliki bukti kuat terkait perselingkuhan yang akan membuatnya menang. Kalau suaminya mantan suaminya benar-benar melaporin dia, ya mungkin dia akan berpikir lagi apakah akan membalas atau tidak. Soal yang uang ratusan juta itu yang diminta Norma ke si suaminya itu, Norma nggak ada ratusan juta. 50. Tapi ada 200 juta juga. Itu kan karena katanya waktu itu ada di dalam surat itu saya lihat itu penggantinya uang visum dan sebagainya. Karena ada dugaan apakah itu benar KDRT saya nggak tahu, tapi di surat yang ditandatangani RT itu ada kata-kata itu. Saya kira itu uang itu tidak ada kaitannya dengan viral perselingkuhan. Ya, viral. Saya selalu bilang pabrik dan hasil pabrik. Tapi komunikasi dengan Norma mungkin terakhir Norma. Tadi pagi saya masih telepon. Ngomong apa aja? Dia bilang ya dia untuk sementara dia status quo dulu, dia tidak akan menempuh upaya hukum mengenai berita viral. Dan dia menunggu dulu apakah mantan suaminya benar laporin dia atau tidak. Dan nanti sesudah dia dipanggil polisi dia akan menentukan apakah dia akan kebalas atau enggak. Tapi menurut abang dia sebutin itu nggak sama suami? Dia sudah nggak cinta sama suaminya, dia bilang udah nggak lagi. Setelah kasus dugaan prostitusi selesai, model Cynthia Alona tampaknya akan kembali berurusan dengan hukum. Ia mendapatkan somasi setelah melaporkan mantan kuasa hukumnya, yakni Fitriyanti Dian, atas dugaan pencurian barang. Fitriyanti Dian tidak terima dengan laporan itu dan menilai Cynthia Alona telah mencemarkan nama baiknya. Fitriani mengakui tidak tahu apa niat Cynthia Alona mencemarkan nama baiknya terkait kasus dugaan pencurian barang. Sebab selama dipercaya menjadi kuasa hukum, ia hanya menjalankan tugas sesuai dengan keinginan Alona. Dalam penanganan kasus, Fitriyanti mengakui Alona memintanya sambil memohon untuk mengosongkan semua perabotannya karena rumah akan disita oleh bank. Namun Fitriyanti tidak langsung mengiyakan. Ia mendatangi rumah sang model dan bertemu asistennya bernama Emma guna menanyakan lebih dulu dasar hukum atas pengosongan rumah. Sebagai kuasa hukum, Fitriyanti dan tim melakukan permintaan Cynthia Alona ini. Tapi tak disangka yang terjadi dirinya malah dituduh mencuri oleh mantan kliennya. Fitriyanti sempat disindir Alona atas barang-barang mewah yang dikenakan. Diyakini adalah barang milik mantan model majalah dewasa itu. Karena tidak terima dituduh mencuri, Fitriyanti Dian melayangkan somasi kepada Alona. Ia ingin mantan kliennya itu meminta maaf dan meluruskan tuduhan pencurian barang terhadap dirinya. Fitriyanti mengaku mengalami kerugian material dan imaterial atas apa yang dilakukan Cynthia Alona. Sebagai informasi, Cynthia Alona menyambangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Fitriyanti Dian atas dugaan pencurian pada Agustus 2022 lalu. Model itu menduga mantan kuasa hukumnya telah melakukan pencurian barang-barang pribadi miliknya. Pencurian berlangsung di kediamannya yang berada di kawasan BSD Tangerang ketika ia tengah terjerat kasus prostitusi.
Barang-barang yang diduga telah diambil mantan kuasa hukumnya seperti tas branded dan beberapa furnitur. Atas kejadian tersebut membuat Sintiara Alona merugi hingga ratusan juta rupiah. Selain itu, ia menyayangkan sikap mantan kuasa hukumnya yang tidak sesuai dengan kode etik sebagai pengacara. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Aldila Jelita kini mulai sering membagikan momen saat dirinya bersama anak-anak menemani Indra Bekti di rumah sakit. Namun terbaru ada yang membuat Aldila terkejut, pasalnya sang suami tiba-tiba membaca doa berpergian dengan mata terpejam. Dari video yang dibagikan Aldila Jelita, terlihat Indra Bekti sudah bisa berinteraksi dan bercanda bersama kedua anak mereka. Terlihat juga momen anak-anak Bekti membantu menyuapi sang ayah. Aldila juga mengatakan melarang sang suami yang masih suka memikirkan pekerjaannya. Anak-anak mereka pun turut menanggapi ucapan Aldila dengan tertawa. Lalu tiba-tiba Aldila Jelita dikejutkan saat Indra Bekti yang tiba-tiba membaca doa untuk berpergian atau ketika naik kendaraan. Mendengar itu, Aldila pun bertanya pada Bekti ingin pergi kemana. Indra Bekti menanggapi pertanyaan sang istri hanya dengan tertawa. Beberapa saat kemudian, Indra pun menjelaskan keinginannya untuk berpergian. Di video itu pun Aldila meminta untuk tidak begitu serius dengan perkataan Bekti yang kadang masih berbicara melantur. Sementara Indra Bekti kembali merespons dengan hanya berdeham dengan mata terpejam. Aldila pun menjelaskan alasan Indra Bekti terus memejamkan matanya. Menurutnya, sang suami saat ini masih belum bisa membuka mata karena silau. Lebih lanjut, dalam story Instagramnya juga, Aldila memperlihatkan kondisi sang suami pada pagi tadi, Senin 9 Januari 2023. Dalam video itu terlihat layar monitor yang memantau detak jantung dan tensi Indra Bekti. Kemudian, Aldila memperlihatkan sang suami yang masih tertidur di kasur rumah sakit. Seperti diketahui, Indra Bekti ditemukan pingsan di toilet pada 28 Desember 2022 dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Indra Bekti ternyata mengalami pecah pembuluh darah otak dan sempat menjalani 2 kali operasi. Kondisi Indra Bekti sebelumnya dikabarkan sulit mengingat nama anak-anaknya, tetapi kini kondisinya pun sudah berangsur membaik. Adik Atta Halilintar, yakni Torik Halilintar, terlihat kini makin dekat dengan keluarga mendiang Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel. Pasalnya semenjak menjalani